Untuk tempenya boleh pakai tempe kedelai seperti ini, atau kalau teman-teman mau boleh pakai tempe gembus juga enak ya teman-teman. Oke, dipotong-potong. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 3 buah. Ini tahunya ukurannya kecil-kecil. Langsung aja dipotong sama kayak tempenya tadi, kecil-kecil gitu ya potongnya. Jadi ini lengkap, ada buncis, ada tahu, ada tempe. Kemudian ada ikan tongkol. Nah, untuk ikan tongkolnya dipotong agak gedean gini. Kalau teman-teman mau ikan tongkolnya disuir juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke. Untuk ikan tongkolnya boleh pakai yang fresh, boleh juga pakai yang udah dipindang seperti ini ya. Setelah selesai motong-motongnya, kita panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Love yang tipe IL22A ya. Ini wajan set, isinya 4, ada kastrol 16, kastrol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 serta tutupnya itu 16 dan 18 cm ya. Ini tuh non-stick granit teknologi Jerman, super bagus dan tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Oke, tempenya udah mateng, kita angkat. Lanjut ke tahunya, kita goreng-goreng juga sampai berwarna kecoklatan ya. Oh ya, wajan dari ID Life ini bisa untuk kompor listrik dan juga kompor gas ya. Ini saat beli dapat bonus 5 spatula ya yang bagus-bagus. Ini tuh 6 layer high quality pan sehingga sangat bagus banget untuk masak ya. Cepet matengnya dan pastinya kita nggak berlama-lama di dapur. Oke, terakhir tongkolnya kita goreng sampai kecoklatan, angkat dan tiriskan. Udah, kita sisihkan dulu. Lanjut kita akan iris-iris bumbunya ya. Ini ada bawang bombay, aku pakai setengah buah aja, dipotong kasar. Kalau misal bawang bombaynya tuh kecil boleh pakai 1 buah ya. Kemudian untuk bawang putihnya, di sini aku pakai 4 siung, diiris-iris tipis juga. Lanjut untuk bawang merahnya, aku pakai 7 siung, sama juga ya diiris-iris. Kemudian ada cabai hijau. Di sini aku pakai kurang lebih 7 buah karena ini cabenya kecil-kecil ya. Kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah, dipotong-potong serong juga. Kalau teman-teman mau rasanya tuh lebih pedas lagi, boleh ditambahin dengan cabai rawit. Di sini aku nggak tambahkan cabai rawit sama sekali ya, karena biar nggak terlalu pedas hasilnya ya teman-teman. Oke, lanjut panaskan minyak dan tumis bawang merah dan bawang putih serta bawang bombaynya sampai wangi. Untuk wajahnya aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini non-stick granit Jerman, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Masukkan lengkuas ya, kemudian cabai-cabean kita masukin juga. Oke, setelah aromanya wangi, kita bisa tambahkan buncisnya ya. Oh ya, tadi ada daun salam 2 lembar lupa disebutin ya. Kemudian tahu dan tempenya masukin juga. Serta ikan tongkol yang udah digoreng tadi. Masuk aja semuanya, diaduk sebentar. Oke, karena di sini aku mau yang berkuah ya, jadi aku tambahkan air kurang lebih 250 ml, tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Untuk kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Kemudian saus tiramnya aku pakai 1 sendok teh.
Udah deh, mantul banget, diaduk sampai merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Ini menu super lengkap banget, jadi nggak perlu ribet masak satu-satu, kita cemplungin jadi satu gini aja, rasanya super enak dan pastinya menggugah selera ya. Ini lengkap, ada protein, ada sayur juga ya. Tinggal nambahin nasi putih aja, udah deh jadi menu yang enak. Terakhir, jangan lupa tambahkan tomat biar makin seger ya. Untuk tomatnya aku pakai 2 buah yang ukuran kecil ya teman-teman. Oke, kalau sudah matang kita bisa angkat dan sajikan ya. Tumis buncis, tongkol, tahu, dan tempe yang super seger dan sedap siap untuk disajikan. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang nagihin, bikin pengen lagi dan lagi. Langsung aja siapin, ini ada daging tetelan. Di sini aku pakai kurang lebih 300 gram ya. Untuk dagingnya kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Oh ya, untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Lab yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, super tajam banget dan pastinya ini tuh bagus ya. Satu set ada 5 pisau, satu gunting, satu pengasah pisau, dan satu pengupas buah. Lanjut, kita akan presto dagingnya sampai empuk ya. Untuk prestonya, di sini aku pakai dari ID Life ya, yang kapasitasnya 7 liter ya. Ini tipenya IL707 ya teman-teman. Oke, kita akan presto sampai empuk. Tambahkan air secukupnya aja. Ini cara nutupnya juga gampang ya. Tinggal kita puter. Ini bisa dibuka tanpa harus nunggu dingin ya teman-teman. Oke, lanjut. Kita akan potong-potong, ada nangka muda. Jangan lupa buang bagian tengahnya ya teman-teman. Yang bikin kesel saat motong-motong nangka muda itu adalah getahnya. Jadi biar terhindar dari getah, kita bisa menggunakan minyak goreng ya. Dioleskan pada pisau dan juga tangan. Atau boleh juga pisaunya diolesi dengan tepung ya. Jadi aman, nggak perlu takut terkena getah nangka muda. Lanjut, nangka mudanya kita rebus sampai empuk menggunakan panci kastrol cookware dari ID Life ya, yang tipe IL24CR ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata dan pastinya ini tuh bagus banget. Kita bisa tutup dan ini dia hasilnya setelah empuk. Dan untuk daging tetelannya kita bisa keluarkan dari presto ya. Ini sudah empuk banget. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung.
Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung, kunyit 1 potong, kemudian jahe 1 potong. Lalu cabai rawitnya aku pakai 8 buah, kemudian kemiri 3 butir udah disangrai. Lalu ada cabai merah aku pakai 5 buah, ketumbar bubuknya setengah sendok teh, kemudian ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula pasirnya 1 sendok teh ya. Tambahkan air secukupnya dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab ya, yang tipe IL220A. Ini gelasnya ada 3 ya, yang besar, sedang, dan kecil. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan serai 1 potong, kemudian ada lengkuas 1 potong, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Masak sampai tanak dan harum. Kemudian masukkan daging yang udah empuk tadi. Lalu nangka muda masuk juga. Aduk merata. Kemudian kita tambahkan air. Atau langsung boleh tambahkan santan ya. Ini aku pakai 1 liter karena di sini aku mau pakai santan instan. Jadi aku tambahkan air aja ya. Lalu masak sampai mendidih, baru kemudian masukkan santan instannya. Aku pakai 2 bungkus ya. Oke, tinggal diaduk-aduk merata. Oh iya, jangan lupa tambahkan rawit utuh. Jadi kalau pengen yang pedas banget, tinggal rawit utuhnya nanti itu digeprek. Hasilnya tuh bakal pedas banget ya. Untuk anak-anak yang gak suka pedas masih aman. Oke, dimasak sampai tanak. Lalu kita buang dedaunannya dan juga lengkuasnya ya, biar nggak kena prank anak-anak nanti dikira daging ternyata lengkuas. Oke, kalau sudah matang, gulai, nangka, dan tetelan yang enak banget siap untuk disajikan ya. Asli ini tuh mantul banget, menu yang gak pernah bikin bosan ya, rasanya tuh pengen makan terus dan nambah lagi pastinya karena emang enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bikin satu menu yang super lengkap dan pastinya enak banget. Oke, langkah pertama siapkan buncis. Di sini aku pakai 100 gram. Langsung aja dipotong-potong kayak gini ya. Kalau teman-teman mau dipotong serong boleh aja sesuai selera. Lanjut, ada 1 papan tempe sama dipotong-potong aja kecil-kecil. Untuk tempenya boleh pakai tempe kedelai seperti ini atau kalau teman-teman mau boleh pakai tempe gembus juga enak ya teman-teman.
Oke, dipotong-potong. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 3 buah. Ini tahunya ukurannya kecil-kecil. Langsung aja dipotong sama kayak tempenya tadi, kecil-kecil gitu ya potongnya. Jadi ini lengkap, ada buncis, ada tahu, ada tempe. Kemudian ada ikan tongkol. Nah, untuk ikan tongkolnya dipotong agak gedean gini. Kalau teman-teman mau ikan tongkolnya disuir juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke. Untuk ikan tongkolnya boleh pakai yang fresh, boleh juga pakai yang udah dipindang seperti ini ya. Setelah selesai motong-motongnya, kita panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Love yang tipe IL22A ya. Ini wajan set, isinya 4, ada kastrol 16, kastrol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 serta tutupnya itu 16 dan 18 cm ya. Ini tuh non-stick granit teknologi Jerman, super bagus dan tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Oke, tempenya udah mateng, kita angkat. Lanjut ke tahunya, kita goreng-goreng juga sampai berwarna kecoklatan ya. Oh ya, wajan dari ID Life ini bisa untuk kompor listrik dan juga kompor gas ya. Ini saat beli dapat bonus 5 spatula ya yang bagus-bagus. Ini tuh 6 layer high quality pan sehingga sangat bagus banget untuk masak ya. Cepet matengnya dan pastinya kita nggak berlama-lama di dapur. Oke, terakhir tongkolnya kita goreng sampai kecoklatan, angkat dan tiriskan. Udah, kita sisihkan dulu. Lanjut kita akan iris-iris bumbunya ya. Ini ada bawang bombay, aku pakai setengah buah aja, dipotong kasar. Kalau misal bawang bombaynya tuh kecil boleh pakai 1 buah ya. Kemudian untuk bawang putihnya, di sini aku pakai 4 siung, diiris-iris tipis juga. Lanjut untuk bawang merahnya, aku pakai 7 siung, sama juga ya diiris-iris. Kemudian ada cabai hijau. Di sini aku pakai kurang lebih 7 buah karena ini cabenya kecil-kecil ya. Kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah, dipotong-potong serong juga. Kalau teman-teman mau rasanya tuh lebih pedas lagi, boleh ditambahin dengan cabai rawit. Di sini aku nggak tambahkan cabai rawit sama sekali ya, karena biar nggak terlalu pedas hasilnya ya teman-teman. Oke, lanjut panaskan minyak dan tumis bawang merah dan bawang putih serta bawang bombaynya sampai wangi. Untuk wajahnya aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini non-stick granit Jerman, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Masukkan lengkuas ya, kemudian cabai-cabean kita masukin juga. Oke, setelah aromanya wangi, kita bisa tambahkan buncisnya ya. Oh ya, tadi ada daun salam 2 lembar lupa disebutin ya. Kemudian tahu dan tempenya masukin juga. Serta ikan tongkol yang udah digoreng tadi. Masuk aja semuanya, diaduk sebentar. Oke, karena di sini aku mau yang berkuah ya, jadi aku tambahkan air kurang lebih 250 ml, tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Untuk kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Kemudian saus tiramnya aku pakai 1 sendok teh. Udah deh, mantul banget, diaduk sampai merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya.
Ini menu super lengkap banget, jadi nggak perlu ribet masak satu-satu, kita cemplungin jadi satu gini aja, rasanya super enak dan pastinya menggugah selera ya. Ini lengkap, ada protein, ada sayur juga ya. Tinggal nambahin nasi putih aja, udah deh jadi menu yang enak. Terakhir, jangan lupa tambahkan tomat biar makin seger ya. Untuk tomatnya aku pakai 2 buah yang ukuran kecil ya teman-teman. Oke, kalau sudah matang kita bisa angkat dan sajikan ya. Tumis buncis, tongkol, tahu, dan tempe yang super seger dan sedap siap untuk disajikan. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang nagihin, bikin pengen lagi dan lagi. Langsung aja siapin, ini ada daging tetelan. Di sini aku pakai kurang lebih 300 gram ya. Untuk dagingnya kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Oh ya, untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Lab yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, super tajam banget dan pastinya ini tuh bagus ya. Satu set ada 5 pisau, satu gunting, satu pengasah pisau, dan satu pengupas buah. Lanjut, kita akan presto dagingnya sampai empuk ya. Untuk prestonya, di sini aku pakai dari ID Life ya, yang kapasitasnya 7 liter ya. Ini tipenya IL707 ya teman-teman. Oke, kita akan presto sampai empuk. Tambahkan air secukupnya aja. Ini cara nutupnya juga gampang ya. Tinggal kita puter. Ini bisa dibuka tanpa harus nunggu dingin ya teman-teman. Oke, lanjut. Kita akan potong-potong, ada nangka muda. Jangan lupa buang bagian tengahnya ya teman-teman. Yang bikin kesel saat motong-motong nangka muda itu adalah getahnya. Jadi biar terhindar dari getah, kita bisa menggunakan minyak goreng ya. Dioleskan pada pisau dan juga tangan. Atau boleh juga pisaunya diolesi dengan tepung ya. Jadi aman, nggak perlu takut terkena getah nangka muda. Lanjut, nangka mudanya kita rebus sampai empuk menggunakan panci kastrol cookware dari ID Life ya, yang tipe IL24CR ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata dan pastinya ini tuh bagus banget. Kita bisa tutup dan ini dia hasilnya setelah empuk. Dan untuk daging tetelannya kita bisa keluarkan dari presto ya. Ini sudah empuk banget. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung, kunyit 1 potong, kemudian jahe 1 potong.
Lalu cabai rawitnya aku pakai 8 buah, kemudian kemiri 3 butir udah disangrai. Lalu ada cabai merah aku pakai 5 buah, ketumbar bubuknya setengah sendok teh, kemudian ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula pasirnya 1 sendok teh ya. Tambahkan air secukupnya dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab ya, yang tipe IL220A. Ini gelasnya ada 3 ya, yang besar, sedang, dan kecil. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan serai 1 potong, kemudian ada lengkuas 1 potong, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Masak sampai tanak dan harum. Kemudian masukkan daging yang udah empuk tadi. Lalu nangka muda masuk juga. Aduk merata. Kemudian kita tambahkan air. Atau langsung boleh tambahkan santan ya. Ini aku pakai 1 liter karena di sini aku mau pakai santan instan. Jadi aku tambahkan air aja ya. Lalu masak sampai mendidih, baru kemudian masukkan santan instannya. Aku pakai 2 bungkus ya. Oke, tinggal diaduk-aduk merata. Oh iya, jangan lupa tambahkan rawit utuh. Jadi kalau pengen yang pedas banget, tinggal rawit utuhnya nanti itu digeprek. Hasilnya tuh bakal pedas banget ya. Untuk anak-anak yang gak suka pedas masih aman. Oke, dimasak sampai tanak. Lalu kita buang dedaunannya dan juga lengkuasnya ya, biar nggak kena prank anak-anak nanti dikira daging ternyata lengkuas. Oke, kalau sudah matang, gulai, nangka, dan tetelan yang enak banget siap untuk disajikan ya. Asli ini tuh mantul banget, menu yang gak pernah bikin bosan ya, rasanya tuh pengen makan terus dan nambah lagi pastinya karena emang enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bikin satu menu yang super lengkap dan pastinya enak banget. Oke, langkah pertama siapkan buncis. Di sini aku pakai 100 gram. Langsung aja dipotong-potong kayak gini ya. Kalau teman-teman mau dipotong serong boleh aja sesuai selera. Lanjut, ada 1 papan tempe sama dipotong-potong aja kecil-kecil. Untuk tempenya boleh pakai tempe kedelai seperti ini atau kalau teman-teman mau boleh pakai tempe gembus juga enak ya teman-teman. Oke, dipotong-potong.
Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 3 buah. Ini tahunya ukurannya kecil-kecil. Langsung aja dipotong sama kayak tempenya tadi, kecil-kecil gitu ya potongnya. Jadi ini lengkap, ada buncis, ada tahu, ada tempe. Kemudian ada ikan tongkol. Nah, untuk ikan tongkolnya dipotong agak gedean gini. Kalau teman-teman mau ikan tongkolnya disuir juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke. Untuk ikan tongkolnya boleh pakai yang fresh, boleh juga pakai yang udah dipindang seperti ini ya. Setelah selesai motong-motongnya, kita panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Love yang tipe IL22A ya. Ini wajan set, isinya 4, ada kastrol 16, kastrol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 serta tutupnya itu 16 dan 18 cm ya. Ini tuh non-stick granit teknologi Jerman, super bagus dan tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Oke, tempenya udah mateng, kita angkat. Lanjut ke tahunya, kita goreng-goreng juga sampai berwarna kecoklatan ya. Oh ya, wajan dari ID Life ini bisa untuk kompor listrik dan juga kompor gas ya. Ini saat beli dapat bonus 5 spatula ya yang bagus-bagus. Ini tuh 6 layer high quality pan sehingga sangat bagus banget untuk masak ya. Cepet matengnya dan pastinya kita nggak berlama-lama di dapur. Oke, terakhir tongkolnya kita goreng sampai kecoklatan, angkat dan tiriskan. Udah, kita sisihkan dulu. Lanjut kita akan iris-iris bumbunya ya. Ini ada bawang bombay, aku pakai setengah buah aja, dipotong kasar. Kalau misal bawang bombaynya tuh kecil boleh pakai 1 buah ya. Kemudian untuk bawang putihnya, di sini aku pakai 4 siung, diiris-iris tipis juga. Lanjut untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, sama juga ya diiris-iris. Kemudian ada cabai hijau. Di sini aku pakai kurang lebih 7 buah karena ini cabenya kecil-kecil ya. Kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah, dipotong-potong serong juga. Kalau teman-teman mau rasanya tuh lebih pedas lagi, boleh ditambahin dengan cabai rawit. Di sini aku nggak tambahkan cabai rawit sama sekali ya, karena biar nggak terlalu pedas hasilnya ya teman-teman. Oke, lanjut panaskan minyak dan tumis bawang merah dan bawang putih serta bawang bombaynya sampai wangi. Untuk wajahnya aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini non-stick granit Jerman, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Masukkan lengkuas ya, kemudian cabai-cabean kita masukin juga. Oke, setelah aromanya wangi, kita bisa tambahkan buncisnya ya. Oh ya, tadi ada daun salam 2 lembar lupa disebutin ya. Kemudian tahu dan tempenya masukin juga. Serta ikan tongkol yang udah digoreng tadi. Masuk aja semuanya, diaduk sebentar. Oke, karena di sini aku mau yang berkuah ya, jadi aku tambahkan air kurang lebih 250 ml, tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Untuk kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Kemudian saus tiramnya aku pakai 1 sendok teh. Udah deh, mantul banget, diaduk sampai merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Ini menu super lengkap banget, jadi nggak perlu ribet masak satu-satu, kita cemplungin jadi satu gini aja, rasanya super enak dan pastinya menggugah selera ya. Ini lengkap, ada protein, ada sayur juga ya.
Tinggal nambahin nasi putih aja, udah deh jadi menu yang enak. Terakhir, jangan lupa tambahkan tomat biar makin seger ya. Untuk tomatnya aku pakai 2 buah yang ukuran kecil ya teman-teman. Oke, kalau sudah matang kita bisa angkat dan sajikan ya. Tumis buncis, tongkol, tahu, dan tempe yang super seger dan sedap siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang nagihin, bikin pengen lagi dan lagi. Langsung aja siapin, ini ada daging tetelan. Di sini aku pakai kurang lebih 300 gram ya. Untuk dagingnya kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Oh ya, untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless super tajam banget dan pastinya ini tuh bagus ya. Satu set ada 5 pisau, satu gunting, satu pengasah pisau dan satu pengupas buah. Lanjut, kita akan presto dagingnya sampai empuk ya. Untuk prestonya, di sini aku pakai dari ID Life ya, yang kapasitasnya 7 liter ya. Ini tipenya IL707 ya teman-teman. Oke, kita akan presto sampai empuk. Tambahkan air secukupnya aja. Ini cara nutupnya juga gampang ya. Tinggal kita puter. Ini bisa dibuka tanpa harus nunggu dingin ya teman-teman. Oke, lanjut. Kita akan potong-potong, ada nangka muda. Jangan lupa buang bagian tengahnya ya teman-teman. Yang bikin kesel saat motong-motong nangka muda itu adalah getahnya. Jadi biar terhindar dari getah, kita bisa menggunakan minyak goreng ya. Dioleskan pada pisau dan juga tangan. Atau boleh juga pisaunya diolesi dengan tepung ya. Jadi aman, nggak perlu takut terkena getah nangka muda. Lanjut, nangka mudanya kita rebus sampai empuk menggunakan panci kastrol cookware dari ID Life ya, yang tipe IL24CR ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata dan pastinya ini tuh bagus banget. Kita bisa tutup dan ini dia hasilnya setelah empuk. Dan untuk daging tetelannya kita bisa keluarkan dari presto ya. Ini sudah empuk banget. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung, kunyit 1 potong, kemudian jahe 1 potong. Lalu cabai rawitnya aku pakai 8 buah, kemudian kemiri 3 butir udah disangrai. Lalu ada cabai merah aku pakai 5 buah, ketumbar bubuknya setengah sendok teh, kemudian ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh.
Lalu ada gula pasirnya 1 sendok teh ya. Tambahkan air secukupnya dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab ya, yang tipe IL220A. Ini gelasnya ada 3 ya, yang besar, sedang, dan kecil. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan serai 1 potong, kemudian ada lengkuas 1 potong, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Masak sampai tanak dan harum. Kemudian masukkan daging yang udah empuk tadi. Lalu nangka muda masuk juga. Aduk merata. Kemudian kita tambahkan air. Atau langsung boleh tambahkan santan ya. Ini aku pakai 1 liter karena di sini aku mau pakai santan instan. Jadi aku tambahkan air aja ya. Lalu masak sampai mendidih, baru kemudian masukkan santan instannya. Aku pakai 2 bungkus ya. Oke, tinggal diaduk-aduk merata. Oh iya, jangan lupa tambahkan rawit utuh. Jadi kalau pengen yang pedas banget, tinggal rawit utuhnya nanti itu digeprek. Hasilnya tuh bakal pedas banget ya. Untuk anak-anak yang gak suka pedas masih aman. Oke, dimasak sampai tanak. Lalu kita buang dedaunannya dan juga lengkuasnya ya, biar nggak kena prank anak-anak nanti dikira daging ternyata lengkuas. Oke, kalau sudah matang, gulai, nangka, dan tetelan yang enak banget siap untuk disajikan ya. Asli ini tuh mantul banget, menu yang gak pernah bikin bosan ya, rasanya tuh pengen makan terus dan nambah lagi pastinya karena emang enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bikin satu menu yang super lengkap dan pastinya enak banget. Oke, langkah pertama siapkan buncis. Di sini aku pakai 100 gram. Langsung aja dipotong-potong kayak gini ya. Kalau teman-teman mau dipotong serong boleh aja sesuai selera. Lanjut, ada 1 papan tempe sama dipotong-potong aja kecil-kecil. Untuk tempenya boleh pakai tempe kedelai seperti ini atau kalau teman-teman mau boleh pakai tempe gembus juga enak ya teman-teman. Oke, dipotong-potong. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 3 buah. Ini tahunya ukurannya kecil-kecil. Langsung aja dipotong sama kayak tempenya tadi, kecil-kecil gitu ya potongnya. Jadi ini lengkap, ada buncis, ada tahu, ada tempe.
Kemudian ada ikan tongkol. Nah, untuk ikan tongkolnya dipotong agak gedean gini. Kalau teman-teman mau ikan tongkolnya disuir juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke. Untuk ikan tongkolnya boleh pakai yang fresh, boleh juga pakai yang udah dipindang seperti ini ya. Setelah selesai motong-motongnya, kita panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Love yang tipe IL22A ya. Ini wajan set isinya 4, ada kastrol 16, kastrol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 serta tutupnya itu 16 dan 18 cm ya. Ini tuh non-stick granit teknologi Jerman, super bagus dan tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Oke, tempenya udah mateng, kita angkat, lanjut ke tahunya, kita goreng-goreng juga sampai berwarna kecoklatan ya. Oh ya, wajan dari ID Life ini bisa untuk kompor listrik dan juga kompor gas ya. Ini saat beli dapat bonus 5 spatula ya yang bagus-bagus. Ini tuh 6 layer high quality pan sehingga sangat bagus banget untuk masak ya, cepet matengnya. Dan pastinya kita nggak berlama-lama di dapur. Oke, terakhir tongkolnya kita goreng sampai kecoklatan, angkat dan tiriskan. Ya, kita sisihkan dulu, lanjut kita akan iris-iris bumbunya ya. Ini ada bawang bombay, aku pakai setengah buah aja, dipotong kasar. Kalau misal bawang bombaynya tuh kecil boleh pakai 1 buah ya. Kemudian untuk bawang putihnya di sini aku pakai 4 siung, diiris-iris tipis juga. Lanjut untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, sama juga ya diiris-iris. Kemudian ada cabai hijau. Di sini aku pakai kurang lebih 7 buah karena ini cabenya kecil-kecil ya. Kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah, dipotong-potong serong juga. Kalau teman-teman mau rasanya tuh lebih pedas lagi, boleh ditambahin dengan cabai rawit. Di sini aku nggak tambahkan cabai rawit sama sekali ya, karena biar nggak terlalu pedas hasilnya ya teman-teman. Oke, lanjut panaskan minyak dan tumis bawang merah dan bawang putih serta bawang bombaynya sampai wangi. Untuk wajahnya aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini non-stick granit Jerman, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Masukkan lengkuas ya, kemudian cabai-cabean kita masukin juga. Oke, setelah aromanya wangi, kita bisa tambahkan buncisnya ya. Oh ya, tadi ada daun salam 2 lembar lupa disebutin ya. Kemudian tahu dan tempenya masukin juga, serta ikan tongkol yang udah digoreng tadi. Masuk aja semuanya, diaduk sebentar. Oke, karena di sini aku mau yang berkuah ya, jadi aku tambahkan air kurang lebih 250 ml, tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Untuk kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Kemudian saus tiramnya aku pakai 1 sendok teh. Udah deh, mantul banget, diaduk sampai merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Ini menu super lengkap banget, jadi nggak perlu ribet masak satu-satu, kita cemplungin jadi satu gini aja, rasanya super enak dan pastinya menggugah selera ya. Ini lengkap, ada protein, ada sayur juga ya. Tinggal nambahin nasi putih aja, udah deh jadi menu yang enak. Terakhir jangan lupa tambahkan tomat biar makin seger ya. Untuk tomatnya aku pakai 2 buah yang ukuran kecil ya teman-teman.
Oke, kalau sudah matang kita bisa angkat dan sajikan ya. Tumis buncis, tongkol, tahu dan tempe yang super seger dan sedap siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang nagihin, bikin pengen lagi dan lagi. Langsung aja siapin, ini ada daging tetelan. Di sini aku pakai kurang lebih 300 gram ya. Untuk dagingnya kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Oh ya, untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Lab yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless super tajam banget dan pastinya ini tuh bagus ya. Satu set ada 5 pisau, satu gunting, satu pengasah pisau dan satu pengupas buah. Lanjut, kita akan presto dagingnya sampai empuk ya. Untuk prestonya, di sini aku pakai dari ID Life ya, yang kapasitasnya 7 liter ya. Ini tipenya IL707 ya teman-teman. Oke, kita akan presto sampai empuk. Tambahkan air secukupnya aja. Ini cara nutupnya juga gampang ya. Tinggal kita puter. Ini bisa dibuka tanpa harus nunggu dingin ya teman-teman. Oke, lanjut. Kita akan potong-potong ada nangka muda. Jangan lupa buang bagian tengahnya ya teman-teman. Yang bikin kesel saat motong-motong nangka muda itu adalah getahnya. Jadi biar terhindar dari getah, kita bisa menggunakan minyak goreng ya. Dioleskan pada pisau dan juga tangan. Atau boleh juga pisaunya diolesi dengan tepung ya. Jadi aman, nggak perlu takut terkena getah nangka muda. Lanjut, nangka mudanya kita rebus sampai empuk menggunakan panci kastrol cookware dari ID Life ya, yang tipe IL24CR ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata dan pastinya ini tuh bagus banget. Kita bisa tutup dan ini dia hasilnya setelah empuk. Dan untuk daging tetelannya kita bisa keluarkan dari presto ya. Ini sudah empuk banget. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung, kunyit 1 potong, kemudian jahe 1 potong. Lalu cabai rawitnya aku pakai 8 buah, kemudian kemiri 3 butir udah disangrai. Lalu ada cabai merah aku pakai 5 buah, ketumbar bubuknya setengah sendok teh, kemudian ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula pasirnya 1 sendok teh ya. Tambahkan air secukupnya dan kita akan proses sampai halus.
Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab ya, yang tipe IL220A. Ini gelasnya ada 3 ya, yang besar, sedang, dan kecil. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan serai 1 potong, kemudian ada lengkuas 1 potong, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Masak sampai tanak dan harum. Kemudian masukkan daging yang udah empuk tadi. Lalu nangka muda masuk juga. Aduk merata. Kemudian kita tambahkan air. Atau langsung boleh tambahkan santan ya. Ini aku pakai 1 liter karena di sini aku mau pakai santan instan. Jadi aku tambahkan air aja ya. Lalu masak sampai mendidih, baru kemudian masukkan santan instannya. Aku pakai 2 bungkus ya. Oke, tinggal diaduk-aduk merata. Oh ya, jangan lupa tambahkan rawit utuh. Jadi kalau pengen yang pedas banget, tinggal rawit utuhnya nanti itu digeprek. Hasilnya tuh bakal pedas banget ya. Untuk anak-anak yang gak suka pedas masih aman. Oke, dimasak sampai tanak. Lalu kita buang dedaunannya dan juga lengkuasnya ya, biar nggak kena prank anak-anak nanti dikira daging ternyata lengkuas. Oke, kalau sudah matang, gulai, nangka, dan tetelan yang enak banget siap untuk disajikan ya. Asli ini tuh mantul banget, menu yang gak pernah bikin bosan ya, rasanya tuh pengen makan terus dan nambah lagi pastinya karena emang enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bikin satu menu yang super lengkap dan pastinya enak banget. Oke, langkah pertama siapkan buncis. Di sini aku pakai 100 gram. Langsung aja dipotong-potong kayak gini ya. Kalau teman-teman mau dipotong serong boleh aja sesuai selera. Lanjut, ada 1 papan tempe sama dipotong-potong aja kecil-kecil. Untuk tempenya boleh pakai tempe kedelai seperti ini, atau kalau teman-teman mau boleh pakai tempe gembus juga enak ya teman-teman. Oke, dipotong-potong. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 3 buah. Ini tahunya ukurannya kecil-kecil. Langsung aja dipotong sama kayak tempenya tadi, kecil-kecil gitu ya potongnya. Jadi ini lengkap, ada buncis, ada tahu, ada tempe. Kemudian ada ikan tongkol. Nah, untuk ikan tongkolnya dipotong agak gedean gini.
Kalau teman-teman mau ikan tongkolnya disuir juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke. Untuk ikan tongkolnya boleh pakai yang fresh, boleh juga pakai yang udah dipindang seperti ini ya. Setelah selesai motong-motongnya, kita panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Lev yang tipe IL22A ya. Ini wajan set, isinya 4, ada kastrol 16, kastrol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 serta tutupnya itu 16 dan 18 cm ya. Ini tuh non-stick granit teknologi Jerman, super bagus dan tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Oke, tempenya udah mateng, kita angkat. Lanjut ke tahunya, kita goreng-goreng juga sampai berwarna kecoklatan ya. Oh ya, wajan dari ID Life ini bisa untuk kompor listrik dan juga kompor gas ya. Ini saat beli dapat bonus 5 spatula ya yang bagus-bagus. Ini tuh 6 layer high quality pan sehingga sangat bagus banget untuk masak ya. Cepet matengnya dan pastinya kita nggak berlama-lama di dapur. Oke, terakhir tongkolnya kita goreng sampai kecoklatan, angkat dan tiriskan. Udah, kita sisihkan dulu. Lanjut kita akan iris-iris bumbunya ya. Ini ada bawang bombay, aku pakai setengah buah aja, dipotong kasar. Kalau misal bawang bombaynya tuh kecil boleh pakai 1 buah ya. Kemudian untuk bawang putihnya, di sini aku pakai 4 siung, diiris-iris tipis juga. Lanjut untuk bawang merahnya, aku pakai 7 siung, sama juga ya diiris-iris. Kemudian ada cabai hijau. Di sini aku pakai kurang lebih 7 buah karena ini cabenya kecil-kecil ya. Kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah, dipotong-potong serong juga. Kalau teman-teman mau rasanya tuh lebih pedas lagi, boleh ditambahin dengan cabai rawit. Di sini aku nggak tambahkan cabai rawit sama sekali ya, karena biar nggak terlalu pedas hasilnya ya teman-teman. Oke, lanjut panaskan minyak dan tumis bawang merah dan bawang putih serta bawang bombaynya sampai wangi. Untuk wajahnya aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini non-stick granit Jerman, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Masukkan lengkuas ya, kemudian cabai-cabean kita masukin juga. Oke, setelah aromanya wangi, kita bisa tambahkan buncisnya ya. Oh ya, tadi ada daun salam 2 lembar lupa disebutin ya. Kemudian tahu dan tempenya masukin juga. Serta ikan tongkol yang udah digoreng tadi. Masuk aja semuanya, diaduk sebentar. Oke, karena di sini aku mau yang berkuah ya, jadi aku tambahkan air kurang lebih 250 ml, tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Untuk kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Kemudian saus tiramnya aku pakai 1 sendok teh. Udah deh, mantul banget, diaduk sampai merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Ini menu super lengkap banget, jadi nggak perlu ribet masak satu-satu, kita cemplungin jadi satu gini aja, rasanya super enak dan pastinya menggugah selera ya. Ini lengkap, ada protein, ada sayur juga ya. Tinggal nambahin nasi putih aja, udah deh jadi menu yang enak. Terakhir jangan lupa tambahkan tomat biar makin seger ya. Untuk tomatnya aku pakai 2 buah yang ukuran kecil ya teman-teman. Oke, kalau sudah matang kita bisa angkat dan sajikan ya. Tumis buncis, tongkol, tahu dan tempe yang super seger dan sedap siap untuk disajikan. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak
menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang nagihin, bikin pengen lagi dan lagi. Langsung aja siapin, ini ada daging tetelan. Di sini aku pakai kurang lebih 300 gram ya. Untuk dagingnya kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Oh ya, untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID-Lab yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, super tajam banget dan pastinya ini tuh bagus ya. Satu set ada 5 pisau, satu gunting, satu pengasah pisau dan satu pengupas buah. Lanjut, kita akan presto dagingnya sampai empuk ya. Untuk prestonya, di sini aku pakai dari ID Life ya, yang kapasitasnya 7 liter ya. Ini tipenya IL707 ya teman-teman. Oke, kita akan presto sampai empuk. Tambahkan air secukupnya aja. Ini cara nutupnya juga gampang ya. Tinggal kita puter. Ini bisa dibuka tanpa harus nunggu dingin ya teman-teman. Oke, lanjut. Kita akan potong-potong ada nangka muda. Jangan lupa buang bagian tengahnya ya teman-teman. Yang bikin kesel saat motong-motong nangka muda itu adalah getahnya. Jadi biar terhindar dari getah, kita bisa menggunakan minyak goreng ya. Dioleskan pada pisau dan juga tangan. Atau boleh juga pisaunya diolesi dengan tepung ya. Jadi aman, nggak perlu takut terkena getah nangka muda. Lanjut, nangka mudanya kita rebus sampai empuk menggunakan panci kastrol cookware dari ID Life ya, yang tipe IL24CR ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata dan pastinya ini tuh bagus banget. Kita bisa tutup dan ini dia hasilnya setelah empuk. Dan untuk daging tetelannya kita bisa keluarkan dari presto ya. Ini sudah empuk banget. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung, kunyit 1 potong, kemudian jahe 1 potong. Lalu cabai rawitnya aku pakai 8 buah, kemudian kemiri 3 butir udah disangrai. Lalu ada cabai merah aku pakai 5 buah, ketumbar bubuknya setengah sendok teh, kemudian ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula pasirnya 1 sendok teh ya. Tambahkan air secukupnya dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A. Ini gelasnya ada 3 ya, yang besar, sedang dan kecil.
Lanjut, kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan serai 1 potong, kemudian ada lengkuas 1 potong, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Masak sampai tanak dan harum. Kemudian masukkan daging yang udah empuk tadi. Lalu nangka muda masuk juga. Aduk merata. Kemudian kita tambahkan air. Atau langsung boleh tambahkan santan ya. Ini aku pakai 1 liter karena di sini aku mau pakai santan instan. Jadi aku tambahkan air aja ya. Lalu masak sampai mendidih, baru kemudian masukkan santan instannya. Aku pakai 2 bungkus ya. Oke, tinggal diaduk-aduk merata. Oh iya, jangan lupa tambahkan rawit utuh. Jadi kalau pengen yang pedas banget, tinggal rawit utuhnya nanti itu digeprek. Hasilnya tuh bakal pedas banget ya. Untuk anak-anak yang gak suka pedas masih aman. Oke, dimasak sampai tanak. Lalu kita buang dedaunannya dan juga lengkuasnya ya, biar nggak kena prank anak-anak nanti dikira daging ternyata lengkuas. Oke, kalau sudah matang, gulai, nangka, dan tetelan yang enak banget siap untuk disajikan ya. Asli ini tuh mantul banget, menu yang gak pernah bikin bosan ya, rasanya tuh pengen makan terus dan nambah lagi pastinya karena emang enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bikin satu menu yang super lengkap dan pastinya enak banget. Oke, langkah pertama siapkan buncis. Di sini aku pakai 100 gram. Langsung aja dipotong-potong kayak gini ya. Kalau teman-teman mau dipotong serong boleh aja sesuai selera. Lanjut, ada 1 papan tempe sama dipotong-potong aja kecil-kecil. Untuk tempenya boleh pakai tempe kedelai seperti ini atau kalau teman-teman mau boleh pakai tempe gembus juga enak ya teman-teman. Oke, dipotong-potong. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 3 buah. Ini tahunya ukurannya kecil-kecil. Langsung aja dipotong sama kayak tempenya tadi, kecil-kecil gitu ya potongnya. Jadi ini lengkap, ada buncis, ada tahu, ada tempe. Kemudian ada ikan tongkol. Nah, untuk ikan tongkolnya dipotong agak gedean gini. Kalau teman-teman mau ikan tongkolnya disuir juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke. Untuk ikan tongkolnya boleh pakai yang fresh, boleh juga pakai yang udah dipindang seperti ini ya.
Setelah selesai motong-motongnya, kita panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Love yang tipe IL22A ya. Ini wajan set, isinya 4, ada kastrol 16, kastrol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 serta tutupnya itu 16 dan 18 cm ya. Ini tuh non-stick granit teknologi Jerman, super bagus dan tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Oke, tempenya udah mateng, kita angkat. Lanjut ke tahunya, kita goreng-goreng juga sampai berwarna kecoklatan ya. Oh ya, wajan dari ID Life ini bisa untuk kompor listrik dan juga kompor gas ya. Ini saat beli dapat bonus 5 spatula ya yang bagus-bagus. Ini tuh 6 layer high quality pan sehingga sangat bagus banget untuk masak ya. Cepet matengnya dan pastinya kita nggak berlama-lama di dapur. Oke, terakhir tongkolnya kita goreng sampai kecoklatan, angkat dan tiriskan. Ya, kita sisihkan dulu, lanjut kita akan iris-iris bumbunya ya. Ini ada bawang bombay, aku pakai setengah buah aja, dipotong kasar. Kalau misal bawang bombaynya tuh kecil boleh pakai 1 buah ya. Kemudian untuk bawang putihnya, di sini aku pakai 4 siung, diiris-iris tipis juga. Lanjut untuk bawang merahnya, aku pakai 7 siung, sama juga ya diiris-iris. Kemudian ada cabai hijau. Di sini aku pakai kurang lebih 7 buah karena ini cabenya kecil-kecil ya. Kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah, dipotong-potong serong juga. Kalau teman-teman mau rasanya tuh lebih pedas lagi, boleh ditambahin dengan cabai rawit. Di sini aku nggak tambahkan cabai rawit sama sekali ya, karena biar nggak terlalu pedas hasilnya ya teman-teman. Oke, lanjut panaskan minyak dan tumis bawang merah dan bawang putih serta bawang bombaynya sampai wangi. Untuk wajahnya aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini non-stick granit Jerman, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Masukkan lengkuas ya, kemudian cabai-cabean kita masukin juga. Oke, setelah aromanya wangi, kita bisa tambahkan buncisnya ya. Oh ya, tadi ada daun salam 2 lembar lupa disebutin ya. Kemudian tahu dan tempenya masukin juga. Serta ikan tongkol yang udah digoreng tadi. Masuk aja semuanya, diaduk sebentar. Oke, karena di sini aku mau yang berkuah ya, jadi aku tambahkan air kurang lebih 250 ml, tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Untuk kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Kemudian saus tiramnya aku pakai 1 sendok teh. Udah deh, mantul banget, diaduk sampai merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Ini menu super lengkap banget, jadi nggak perlu ribet masak satu-satu, kita cemplungin jadi satu gini aja, rasanya super enak dan pastinya menggugah selera ya. Ini lengkap, ada protein, ada sayur juga ya. Tinggal nambahin nasi putih aja, udah deh jadi menu yang enak. Terakhir jangan lupa tambahkan tomat biar makin seger ya. Untuk tomatnya aku pakai 2 buah yang ukuran kecil ya teman-teman. Oke, kalau sudah matang kita bisa angkat dan sajikan ya. Tumis buncis, tongkol, tahu dan tempe yang super seger dan sedap siap untuk disajikan. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang nagihin, bikin pengen lagi dan lagi. Langsung aja siapin, ini ada daging tetelan. Di sini aku pakai kurang lebih 300 gram ya. Untuk dagingnya kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Oh ya, untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Lab yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless super tajam banget dan pastinya ini tuh bagus ya. Satu set ada 5 pisau, satu gunting, satu pengasah pisau dan satu pengupas buah. Lanjut, kita akan presto dagingnya sampai empuk ya. Untuk prestonya, di sini aku pakai dari ID Life ya, yang kapasitasnya 7 liter ya. Ini tipenya IL707 ya teman-teman. Oke, kita akan presto sampai empuk. Tambahkan air secukupnya aja. Ini cara nutupnya juga gampang ya. Tinggal kita puter. Ini bisa dibuka tanpa harus nunggu dingin ya teman-teman. Oke, lanjut. Kita akan potong-potong ada nangka muda. Jangan lupa buang bagian tengahnya ya teman-teman. Yang bikin kesel saat motong-motong nangka muda itu adalah getahnya. Jadi biar terhindar dari getah, kita bisa menggunakan minyak goreng ya. Dioleskan pada pisau dan juga tangan. Atau boleh juga pisaunya diolesi dengan tepung ya. Jadi aman, nggak perlu takut terkena getah nangka muda. Lanjut, nangka mudanya kita rebus sampai empuk menggunakan panci kastrol cookware dari ID Life ya, yang tipe IL24CR ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata dan pastinya ini tuh bagus banget. Kita bisa tutup dan ini dia hasilnya setelah empuk. Dan untuk daging tetelannya kita bisa keluarkan dari presto ya. Ini sudah empuk banget. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung, kunyit 1 potong, kemudian jahe 1 potong. Lalu cabai rawitnya aku pakai 8 buah, kemudian kemiri 3 butir udah disangrai. Lalu ada cabai merah aku pakai 5 buah, ketumbar bubuknya setengah sendok teh, kemudian ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula pasirnya 1 sendok teh ya. Tambahkan air secukupnya dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab ya, yang tipe IL220A. Ini gelasnya ada 3 ya, yang besar, sedang, dan kecil. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan serai 1 potong, kemudian ada lengkuas 1 potong, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Masak sampai tanak dan harum.
Kemudian masukkan daging yang udah empuk tadi. Lalu nangka muda masuk juga. Aduk merata. Kemudian kita tambahkan air atau langsung boleh tambahkan santan ya. Ini aku pakai 1 liter karena di sini aku mau pakai santan instan. Jadi aku tambahkan air aja ya. Lalu masak sampai mendidih, baru kemudian masukkan santan instannya. Aku pakai 2 bungkus ya. Oke, tinggal diaduk-aduk merata. Oh ya, jangan lupa tambahkan rawit utuh. Jadi kalau pengen yang pedas banget, tinggal rawit utuhnya nanti itu digeprek. Hasilnya tuh bakal pedas banget ya. Untuk anak-anak yang gak suka pedas masih aman. Oke, dimasak sampai tanak. Lalu kita buang dedaunannya dan juga lengkuasnya ya, biar nggak kena prank anak-anak nanti dikira daging ternyata lengkuas. Oke, kalau sudah matang, gulai, nangka, dan tetelan yang enak banget siap untuk disajikan ya. Asli ini tuh mantul banget, menu yang gak pernah bikin bosan ya, rasanya tuh pengen makan terus dan nambah lagi pastinya karena emang enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bikin satu menu yang super lengkap dan pastinya enak banget. Oke, langkah pertama siapkan buncis. Di sini aku pakai 100 gram. Langsung aja dipotong-potong kayak gini ya. Kalau teman-teman mau dipotong serong boleh aja sesuai selera. Lanjut, ada 1 papan tempe sama dipotong-potong aja kecil-kecil. Untuk tempenya boleh pakai tempe kedelai seperti ini atau kalau teman-teman mau boleh pakai tempe gembus juga enak ya teman-teman. Oke, dipotong-potong. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 3 buah. Ini tahunya ukurannya kecil-kecil. Langsung aja dipotong sama kayak tempenya tadi, kecil-kecil gitu ya potongnya. Jadi ini lengkap, ada buncis, ada tahu, ada tempe, kemudian ada ikan tongkol. Nah, untuk ikan tongkolnya dipotong agak gedean gini. Kalau teman-teman mau ikan tongkolnya disuir juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, untuk ikan tongkolnya boleh pakai yang fresh, boleh juga pakai yang udah dipindang seperti ini ya. Setelah selesai motong-motongnya, kita panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Love yang tipe IL22A ya. Ini wajan set, isinya 4, ada kastrol 16, kastrol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 serta tutupnya itu 16 dan 18 cm ya. Ini tuh non-stick granit teknologi Jerman, super bagus dan tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Oke, tempenya udah mateng, kita angkat. Lanjut ke tahunya, kita goreng-goreng juga sampai berwarna kecoklatan ya.
Oh ya, wajan dari ID Life ini bisa untuk kompor listrik dan juga kompor gas ya. Ini saat beli dapat bonus 5 spatula ya yang bagus-bagus. Ini tuh 6 layer high quality pan sehingga sangat bagus banget untuk masak ya. Cepet matengnya dan pastinya kita nggak berlama-lama di dapur. Oke, terakhir tongkolnya kita goreng sampai kecoklatan, angkat dan tiriskan. Udah, kita sisihkan dulu. Lanjut kita akan iris-iris bumbunya ya. Ini ada bawang bombay, aku pakai setengah buah aja, dipotong kasar. Kalau misal bawang bombaynya tuh kecil boleh pakai 1 buah ya. Kemudian untuk bawang putihnya, di sini aku pakai 4 siung, diiris-iris tipis juga. Lanjut untuk bawang merahnya, aku pakai 7 siung, sama juga ya diiris-iris. Kemudian ada cabai hijau, di sini aku pakai kurang lebih 7 buah karena ini cabenya kecil-kecil ya. Kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah, dipotong-potong serong juga. Kalau teman-teman mau rasanya tuh lebih pedas lagi, boleh ditambahin dengan cabai rawit. Di sini aku nggak tambahkan cabai rawit sama sekali ya, karena biar nggak terlalu pedas hasilnya ya teman-teman. Oke, lanjut panaskan minyak dan tumis bawang merah dan bawang putih serta bawang bombaynya sampai wangi. Untuk wajahnya aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini non-stick granit Jerman, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Masukkan lengkuas ya, kemudian cabai-cabean kita masukin juga. Oke, setelah aromanya wangi, kita bisa tambahkan buncisnya ya. Oh ya, tadi ada daun salam 2 lembar lupa disebutin ya. Kemudian tahu dan tempenya masukin juga. Serta ikan tongkol yang udah digoreng tadi. Masuk aja semuanya, diaduk sebentar. Oke, karena di sini aku mau yang berkuah ya, jadi aku tambahkan air kurang lebih 250 ml, tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Untuk kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Kemudian saus tiramnya aku pakai 1 sendok teh. Udah deh, mantul banget, diaduk sampai merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Ini menu super lengkap banget, jadi nggak perlu ribet masak satu-satu, kita cemplungin jadi satu gini aja, rasanya super enak dan pastinya menggugah selera ya. Ini lengkap, ada protein, ada sayur juga ya. Tinggal nambahin nasi putih aja, udah deh jadi menu yang enak. Terakhir jangan lupa tambahkan tomat biar makin seger ya. Untuk tomatnya aku pakai 2 buah yang ukuran kecil ya teman-teman. Oke, kalau sudah matang kita bisa angkat dan sajikan ya. Tumis buncis, tongkol, tahu dan tempe yang super seger dan sedap siap untuk disajikan. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang nagihin, bikin pengen lagi dan lagi. Langsung aja siapin, ini ada daging tetelan. Di sini aku pakai kurang lebih 300 gram ya. Untuk dagingnya kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Oh ya, untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless super tajam banget dan pastinya
Ini tuh bagus ya, satu set ada 5 pisau, satu gunting, satu pengasah pisau, dan satu pengupas buah. Lanjut, kita akan presto dagingnya sampai empuk ya. Untuk prestonya, di sini aku pakai dari ID Life ya, yang kapasitasnya 7 liter ya. Ini tipenya IL707 ya teman-teman. Oke, kita akan presto sampai empuk. Tambahkan air secukupnya aja. Ini cara nutupnya juga gampang ya. Tinggal kita puter. Ini bisa dibuka tanpa harus nunggu dingin ya teman-teman. Oke, lanjut. Kita akan potong-potong ada nangka muda. Jangan lupa buang bagian tengahnya ya teman-teman. Yang bikin kesel saat motong-motong nangka muda itu adalah getahnya. Jadi biar terhindar dari getah, kita bisa menggunakan minyak goreng ya. Dioleskan pada pisau dan juga tangan. Atau boleh juga pisaunya diolesi dengan tepung ya. Jadi aman, nggak perlu takut terkena getah nangka muda. Lanjut, nangka mudanya kita rebus sampai empuk menggunakan panci kastrol cookware dari ID Life ya, yang tipe IL24CR ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata dan pastinya ini tuh bagus banget. Kita bisa tutup dan ini dia hasilnya setelah empuk. Dan untuk daging tetelannya kita bisa keluarkan dari presto ya. Ini sudah empuk banget. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung, kunyit 1 potong, kemudian jahe 1 potong. Lalu cabai rawitnya aku pakai 8 buah, kemudian kemiri 3 butir udah disangrai. Lalu ada cabai merah aku pakai 5 buah, ketumbar bubuknya setengah sendok teh, kemudian ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula pasirnya 1 sendok teh ya. Tambahkan air secukupnya dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A. Ini gelasnya ada 3 ya, yang besar, sedang, dan kecil. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan serai 1 potong, kemudian ada lengkuas 1 potong, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Masak sampai tanak dan harum. Kemudian masukkan daging yang udah empuk tadi.
Lalu nangka muda masuk juga. Aduk merata. Kemudian kita tambahkan air atau langsung boleh tambahkan santan ya. Ini aku pakai 1 liter karena di sini aku mau pakai santan instan. Jadi aku tambahkan air aja ya. Lalu masak sampai mendidih, baru kemudian masukkan santan instannya. Aku pakai 2 bungkus ya. Oke, tinggal diaduk-aduk merata. Oh iya, jangan lupa tambahkan rawit utuh. Jadi kalau pengen yang pedas banget, tinggal rawit utuhnya nanti itu digeprek. Hasilnya tuh bakal pedas banget ya. Untuk anak-anak yang gak suka pedas masih aman. Oke, dimasak sampai tanak. Lalu kita buang dedaunannya dan juga lengkuasnya ya, biar nggak kena prank anak-anak nanti dikira daging ternyata lengkuas. Oke, kalau sudah matang, gulai, nangka, dan tetelan yang enak banget siap untuk disajikan ya. Asli ini tuh mantul banget, menu yang gak pernah bikin bosan ya, rasanya tuh pengen makan terus dan nambah lagi pastinya karena emang enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bikin satu menu yang super lengkap dan pastinya enak banget. Oke, langkah pertama siapkan buncis. Di sini aku pakai 100 gram. Langsung aja dipotong-potong kayak gini ya. Kalau teman-teman mau dipotong serong boleh aja sesuai selera. Lanjut, ada 1 papan tempe sama dipotong-potong aja kecil-kecil. Untuk tempenya boleh pakai tempe kedelai seperti ini atau kalau teman-teman mau boleh pakai tempe gembus juga enak ya teman-teman. Oke, dipotong-potong. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 3 buah. Ini tahunya ukurannya kecil-kecil. Langsung aja dipotong sama kayak tempenya tadi, kecil-kecil gitu ya potongnya. Jadi ini lengkap, ada buncis, ada tahu, ada tempe. Kemudian ada ikan tongkol. Nah, untuk ikan tongkolnya dipotong agak gedean gini. Kalau teman-teman mau ikan tongkolnya disuir juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, untuk ikan tongkolnya boleh pakai yang fresh, boleh juga pakai yang udah dipindang seperti ini ya. Setelah selesai motong-motongnya, kita panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Love yang tipe IL22A ya. Ini wajan set, isinya 4, ada kastrol 16, kastrol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 serta tutupnya itu 16 dan 18 cm ya. Ini tuh non-stick granit teknologi Jerman, super bagus dan tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Oke, tempenya udah mateng, kita angkat. Lanjut ke tahunya, kita goreng-goreng juga sampai berwarna kecoklatan ya. Oh ya, wajan dari ID Life ini bisa untuk kompor listrik dan juga kompor gas ya. Ini saat beli dapat bonus 5 spatula ya yang bagus-bagus. Ini tuh 6 layer high quality pan sehingga sangat bagus banget untuk masak ya, cepet matengnya.
Dan pastinya kita nggak berlama-lama di dapur. Oke, terakhir tongkolnya kita goreng sampai kecoklatan, angkat dan tiriskan. Udah, kita sisihkan dulu, lanjut kita akan iris-iris bumbunya ya. Ini ada bawang bombay, aku pakai setengah buah aja, dipotong kasar. Kalau misal bawang bombaynya tuh kecil boleh pakai satu buah ya. Kemudian untuk bawang putihnya, di sini aku pakai 4 siung, diiris-iris tipis juga. Lanjut untuk bawang merahnya, aku pakai 7 siung, sama juga ya diiris-iris. Kemudian ada cabai hijau. Di sini aku pakai kurang lebih 7 buah karena ini cabenya kecil-kecil ya. Kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah, dipotong-potong serong juga. Kalau teman-teman mau rasanya tuh lebih pedas lagi, boleh ditambahin dengan cabai rawit. Di sini aku nggak tambahkan cabai rawit sama sekali ya, karena biar nggak terlalu pedas hasilnya ya teman-teman. Oke, lanjut panaskan minyak dan tumis bawang merah dan bawang putih serta bawang bombaynya sampai wangi. Untuk wajahnya aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini non-stick granit Jerman, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Masukkan lengkuas ya, kemudian cabai-cabean kita masukin juga. Oke, setelah aromanya wangi, kita bisa tambahkan buncisnya ya. Oh ya, tadi ada daun salam 2 lembar lupa disebutin ya. Kemudian tahu dan tempenya masukin juga. Serta ikan tongkol yang udah digoreng tadi. Masuk aja semuanya, diaduk sebentar. Oke, karena di sini aku mau yang berkuah ya, jadi aku tambahkan air kurang lebih 250 ml, tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Untuk kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Kemudian saus tiramnya aku pakai 1 sendok teh. Udah deh, mantul banget, diaduk sampai merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Ini menu super lengkap banget, jadi nggak perlu ribet masak satu-satu, kita cemplungin jadi satu gini aja, rasanya super enak dan pastinya menggugah selera ya. Ini lengkap, ada protein, ada sayur juga ya. Tinggal nambahin nasi putih aja, udah deh jadi menu yang enak. Terakhir jangan lupa tambahkan tomat biar makin seger ya. Untuk tomatnya aku pakai 2 buah yang ukuran kecil ya teman-teman. Oke, kalau sudah matang kita bisa angkat dan sajikan ya. Tumis buncis, tongkol, tahu dan tempe yang super seger dan sedap siap untuk disajikan. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang nagihin, bikin pengen lagi dan lagi. Langsung aja siapin, ini ada daging tetelan. Di sini aku pakai kurang lebih 300 gram ya. Untuk dagingnya kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Oh ya, untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, super tajam banget dan pastinya ini tuh bagus ya. Satu set ada 5 pisau, satu gunting, satu pengasah pisau dan satu pengupas buah. Lanjut, kita akan presto dagingnya sampai empuk ya. Untuk prestonya
Di sini aku pakai dari ID Life ya, yang kapasitasnya 7 liter ya. Ini tipenya IL707 ya teman-teman. Oke, kita akan presto sampai empuk. Tambahkan air secukupnya aja. Ini cara nutupnya juga gampang ya. Tinggal kita puter. Ini bisa dibuka tanpa harus nunggu dingin ya teman-teman. Oke, lanjut. Kita akan potong-potong ada nangka muda. Jangan lupa buang bagian tengahnya ya teman-teman. Yang bikin kesel saat motong-motong nangka muda itu adalah getahnya. Jadi biar terhindar dari getah, kita bisa menggunakan minyak goreng ya. Dioleskan pada pisau dan juga tangan. Atau boleh juga pisaunya diolesi dengan tepung ya. Jadi aman, nggak perlu takut terkena getah nangka muda. Lanjut, nangka mudanya kita rebus sampai empuk menggunakan panci kastrol cookware dari ID Life ya, yang tipe IL24CR ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata dan pastinya ini tuh bagus banget. Kita bisa tutup dan ini dia hasilnya setelah empuk. Dan untuk daging tetelannya kita bisa keluarkan dari presto ya. Ini sudah empuk banget. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung, kunyit 1 potong, kemudian jahe 1 potong. Lalu cabai rawitnya aku pakai 8 buah, kemudian kemiri 3 butir udah disangrai. Lalu ada cabai merah aku pakai 5 buah, ketumbar bubuknya setengah sendok teh, kemudian ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula pasirnya 1 sendok teh ya. Tambahkan air secukupnya dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A. Ini gelasnya ada 3 ya, yang besar, sedang, dan kecil. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan serai 1 potong, kemudian ada lengkuas 1 potong, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Masak sampai tanak dan harum. Kemudian masukkan daging yang udah empuk tadi. Lalu nangka muda masuk juga. Aduk merata. Kemudian kita tambahkan air
atau langsung boleh tambahkan santan ya. Ini aku pakai 1 liter karena di sini aku mau pakai santan instan. Jadi aku tambahkan air aja ya. Lalu masak sampai mendidih, baru kemudian masukkan santan instannya. Aku pakai 2 bungkus ya. Oke, tinggal diaduk-aduk merata. Oh iya, jangan lupa tambahkan rawit utuh. Jadi kalau pengen yang pedas banget, tinggal rawit utuhnya nanti itu digeprek. Hasilnya tuh bakal pedas banget ya. Untuk anak-anak yang gak suka pedas masih aman. Oke, dimasak sampai tanak. Lalu kita buang dedaunannya dan juga lengkuasnya ya, biar nggak kena prank anak-anak nanti dikira daging ternyata lengkuas. Oke, kalau sudah matang, gulai, nangka, dan tetelan yang enak banget siap untuk disajikan ya. Asli ini tuh mantul banget, menu yang gak pernah bikin bosan ya, rasanya tuh pengen makan terus dan nambah lagi pastinya karena emang enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bikin satu menu yang super lengkap dan pastinya enak banget. Oke, langkah pertama siapkan buncis. Di sini aku pakai 100 gram. Langsung aja dipotong-potong kayak gini ya. Kalau teman-teman mau dipotong serong boleh aja sesuai selera. Lanjut, ada 1 papan tempe sama dipotong-potong aja kecil-kecil. Untuk tempenya boleh pakai tempe kedelai seperti ini atau kalau teman-teman mau boleh pakai tempe gembus juga enak ya teman-teman. Oke, dipotong-potong. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 3 buah. Ini tahunya ukurannya kecil-kecil. Langsung aja dipotong sama kayak tempenya tadi kecil-kecil gitu ya potongnya. Jadi ini lengkap, ada buncis, ada tahu, ada tempe, kemudian ada ikan tongkol. Nah, untuk ikan tongkolnya dipotong agak gedean gini. Kalau teman-teman mau ikan tongkolnya disuir juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke. Untuk ikan tongkolnya boleh pakai yang fresh, boleh juga pakai yang udah dipindang seperti ini ya. Setelah selesai motong-motongnya, kita panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Love yang tipe IL22A ya. Ini wajan set, isinya 4, ada kastrol 16, kastrol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 serta tutupnya itu 16 dan 18 cm ya. Ini tuh non-stick granit teknologi Jerman, super bagus dan tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Oke, tempenya udah mateng, kita angkat. Lanjut ke tahunya, kita goreng-goreng juga sampai berwarna kecoklatan ya. Oh ya, wajan dari ID Life ini bisa untuk kompor listrik dan juga kompor gas ya. Ini saat beli dapat bonus 5 spatula ya yang bagus-bagus. Ini tuh 6 layer high quality pan sehingga sangat bagus banget untuk masak ya. Cepet matengnya dan pastinya kita nggak berlama-lama di dapur. Oke, terakhir tongkolnya kita goreng sampai kecoklatan, angkat dan tiriskan. Udah, kita sisihkan dulu. Lanjut kita akan iris-iris bumbunya ya.
Ini ada bawang bombay, aku pakai setengah buah aja, dipotong kasar. Kalau misal bawang bombaynya tuh kecil boleh pakai satu buah ya. Kemudian untuk bawang putihnya, di sini aku pakai 4 siung, diiris-iris tipis juga. Lanjut untuk bawang merahnya, aku pakai 7 siung, sama juga ya diiris-iris. Kemudian ada cabai hijau. Di sini aku pakai kurang lebih 7 buah karena ini cabenya kecil-kecil ya. Kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah, dipotong-potong serong juga. Kalau teman-teman mau rasanya tuh lebih pedas lagi, boleh ditambahin dengan cabai rawit. Di sini aku nggak tambahkan cabai rawit sama sekali ya, karena biar nggak terlalu pedas hasilnya ya teman-teman. Oke, lanjut panaskan minyak dan tumis bawang merah dan bawang putih serta bawang bombaynya sampai wangi. Untuk wajahnya aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini non-stick granit Jerman, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Masukkan lengkuas ya, kemudian cabai-cabean kita masukin juga. Oke, setelah aromanya wangi, kita bisa tambahkan buncisnya ya. Oh ya, tadi ada daun salam 2 lembar lupa disebutin ya. Kemudian tahu dan tempenya masukin juga. Serta ikan tongkol yang udah digoreng tadi. Masuk aja semuanya, diaduk sebentar. Oke, karena di sini aku mau yang berkuah ya, jadi aku tambahkan air kurang lebih 250 ml, tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Untuk kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Kemudian saus tiramnya aku pakai 1 sendok teh. Udah deh, mantul banget, diaduk sampai merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Ini menu super lengkap banget, jadi nggak perlu ribet masak satu-satu, kita cemplungin jadi satu gini aja, rasanya super enak dan pastinya menggugah selera ya. Ini lengkap, ada protein, ada sayur juga ya. Tinggal nambahin nasi putih aja, udah deh jadi menu yang enak. Terakhir jangan lupa tambahkan tomat biar makin seger ya. Untuk tomatnya aku pakai 2 buah yang ukuran kecil ya teman-teman. Oke, kalau sudah matang kita bisa angkat dan sajikan ya. Tumis buncis, tongkol, tahu dan tempe yang super seger dan sedap siap untuk disajikan. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang nagihin, bikin pengen lagi dan lagi. Langsung aja siapin, ini ada daging tetelan. Di sini aku pakai kurang lebih 300 gram ya. Untuk dagingnya kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Oh ya, untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, super tajam banget dan pastinya ini tuh bagus ya. Satu set ada 5 pisau, satu gunting, satu pengasah pisau dan satu pengupas buah. Lanjut, kita akan presto dagingnya sampai empuk ya. Untuk prestonya, di sini aku pakai dari ID Life ya, yang kapasitasnya 7 liter ya. Ini tipenya IL707 ya teman-teman. Oke, kita akan presto sampai empuk.
Tambahkan air secukupnya aja. Ini cara nutupnya juga gampang ya. Tinggal kita puter. Ini bisa dibuka tanpa harus nunggu dingin ya teman-teman. Oke, lanjut. Kita akan potong-potong ada nangka muda. Jangan lupa buang bagian tengahnya ya teman-teman. Yang bikin kesel saat motong-motong nangka muda itu adalah getahnya. Jadi biar terhindar dari getah, kita bisa menggunakan minyak goreng ya. Dioleskan pada pisau dan juga tangan. Atau boleh juga pisaunya diolesi dengan tepung ya. Jadi aman, nggak perlu takut terkena getah nangka muda. Lanjut, nangka mudanya kita rebus sampai empuk menggunakan panci kastrol cookware dari ID Life ya, yang tipe IL24CR ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata dan pastinya ini tuh bagus banget. Kita bisa tutup dan ini dia hasilnya setelah empuk. Dan untuk daging tetelannya kita bisa keluarkan dari presto ya. Ini sudah empuk banget. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung, kunyit 1 potong, kemudian jahe 1 potong. Lalu cabai rawitnya aku pakai 8 buah, kemudian kemiri 3 butir udah disangrai. Lalu ada cabai merah aku pakai 5 buah, ketumbar bubuknya setengah sendok teh, kemudian ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula pasirnya 1 sendok teh ya. Tambahkan air secukupnya dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A. Ini gelasnya ada 3 ya, yang besar, sedang, dan kecil. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan serai 1 potong, kemudian ada lengkuas 1 potong, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Masak sampai tanak dan harum. Kemudian masukkan daging yang udah empuk tadi. Lalu nangka muda masuk juga. Aduk merata. Kemudian kita tambahkan air. Atau langsung boleh tambahkan santan ya. Ini aku pakai 1 liter karena di sini aku mau pakai santan instan. Jadi aku tambahkan air aja ya. Lalu masak sampai mendidih, baru kemudian masukkan santan instannya. Aku pakai 2 bungkus ya.
Oke, tinggal diaduk-aduk merata. Oh iya, jangan lupa tambahkan rawit utuh. Jadi kalau pengen yang pedes banget, tinggal rawit utuhnya nanti itu digeprek. Hasilnya tuh bakal pedes banget ya. Untuk anak-anak yang gak suka pedes masih aman. Oke, dimasak sampai tanak. Lalu kita buang dedaunannya dan juga lengkuasnya ya, biar nggak kena prank anak-anak nanti dikira daging ternyata lengkuas. Oke, kalau sudah matang, gulai, nangka, dan tetelan yang enak banget siap untuk disajikan ya. Asli ini tuh mantul banget, menu yang gak pernah bikin bosan ya, rasanya tuh pengen makan terus dan nambah lagi pastinya karena emang enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bikin satu menu yang super lengkap dan pastinya enak banget. Oke, langkah pertama siapkan buncis. Di sini aku pakai 100 gram. Langsung aja dipotong-potong kayak gini ya. Kalau teman-teman mau dipotong serong boleh aja sesuai selera. Lanjut, ada satu papan tempe sama dipotong-potong aja kecil-kecil. Untuk tempenya boleh pakai tempe kedelai seperti ini atau kalau teman-teman mau boleh pakai tempe gembus juga enak ya teman-teman. Oke, dipotong-potong. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 3 buah. Ini tahunya ukurannya kecil-kecil. Langsung aja dipotong sama kayak tempenya tadi kecil-kecil gitu ya potongnya. Jadi ini lengkap, ada buncis, ada tahu, ada tempe, kemudian ada ikan tongkol. Nah, untuk ikan tongkolnya dipotong agak gedean gini. Kalau teman-teman mau ikan tongkolnya disuir juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke. Untuk ikan tongkolnya boleh pakai yang fresh, boleh juga pakai yang udah dipindang seperti ini ya. Setelah selesai motong-motongnya, kita panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Love yang tipe IL22A ya. Ini wajan set, isinya 4, ada kastrol 16, kastrol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 serta tutupnya itu 16 dan 18 cm ya. Ini tuh non-stick granit teknologi Jerman, super bagus dan tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Oke, tempenya udah mateng, kita angkat. Lanjut ke tahunya, kita goreng-goreng juga sampai berwarna kecoklatan ya. Oh ya, wajan dari ID Life ini bisa untuk kompor listrik dan juga kompor gas ya. Ini saat beli dapat bonus 5 spatula ya yang bagus-bagus. Ini tuh 6 layer high quality pan sehingga sangat bagus banget untuk masak ya. Cepet matengnya dan pastinya kita nggak berlama-lama di dapur. Oke, terakhir tongkolnya kita goreng sampai kecoklatan, angkat dan tiriskan. Udah, kita sisihkan dulu. Lanjut kita akan iris-iris bumbunya ya. Ini ada bawang bombay, aku pakai setengah buah aja, dipotong kasar. Kalau misal bawang bombaynya tuh kecil boleh pakai 1 buah ya. Kemudian untuk bawang putihnya, di sini aku pakai 4 siung, diiris-iris tipis juga.
Lanjut untuk bawang merahnya, aku pakai 7 siung, sama juga ya diiris-iris. Kemudian ada cabai hijau. Di sini aku pakai kurang lebih 7 buah karena ini cabenya kecil-kecil ya. Kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah, dipotong-potong serong juga. Kalau teman-teman mau rasanya tuh lebih pedas lagi, boleh ditambahin dengan cabai rawit. Di sini aku nggak tambahkan cabai rawit sama sekali ya, karena biar nggak terlalu pedas hasilnya ya teman-teman. Oke, lanjut panaskan minyak dan tumis bawang merah dan bawang putih serta bawang bombaynya sampai wangi. Untuk wajahnya aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini non-stick granit Jerman, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Masukkan lengkuas ya, kemudian cabai-cabean kita masukin juga. Oke, setelah aromanya wangi, kita bisa tambahkan buncisnya ya. Oh ya, tadi ada daun salam 2 lembar lupa disebutin ya. Kemudian tahu dan tempenya masukin juga. Serta ikan tongkol yang udah digoreng tadi. Masuk aja semuanya, diaduk sebentar. Oke, karena di sini aku mau yang berkuah ya, jadi aku tambahkan air kurang lebih 250 ml, tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Untuk kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Kemudian saus tiramnya aku pakai 1 sendok teh. Udah deh, mantul banget, diaduk sampai merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Ini menu super lengkap banget, jadi nggak perlu ribet masak satu-satu, kita cemplungin jadi satu gini aja, rasanya super enak dan pastinya menggugah selera ya. Ini lengkap, ada protein, ada sayur juga ya. Tinggal nambahin nasi putih aja, udah deh jadi menu yang enak. Terakhir, jangan lupa tambahkan tomat biar makin seger ya. Untuk tomatnya aku pakai 2 buah yang ukuran kecil ya teman-teman. Oke, kalau sudah matang kita bisa angkat dan sajikan ya. Tumis buncis, tongkol, tahu dan tempe yang super seger dan sedap siap untuk disajikan. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang nagihin, bikin pengen lagi dan lagi. Langsung aja siapin, ini ada daging tetelan. Di sini aku pakai kurang lebih 300 gram ya. Untuk dagingnya kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Oh ya, untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, super tajam banget dan pastinya ini tuh bagus ya. Satu set ada 5 pisau, satu gunting, satu pengasah pisau dan satu pengupas buah. Lanjut, kita akan presto dagingnya sampai empuk ya. Untuk prestonya, di sini aku pakai dari ID Life ya, yang kapasitasnya 7 liter ya. Ini tipenya IL707 ya teman-teman. Oke, kita akan presto sampai empuk. Tambahkan air secukupnya aja. Ini cara nutupnya juga gampang ya. Tinggal kita puter. Ini bisa dibuka tanpa harus nunggu dingin ya teman-teman.
Oke, lanjut. Kita akan potong-potong ada nangka muda. Jangan lupa buang bagian tengahnya ya teman-teman. Yang bikin kesel saat motong-motong nangka muda itu adalah getahnya. Jadi biar terhindar dari getah, kita bisa menggunakan minyak goreng ya. Dioleskan pada pisau dan juga tangan. Atau boleh juga pisaunya diolesi dengan tepung ya. Jadi aman, nggak perlu takut terkena getah nangka muda. Lanjut, nangka mudanya kita rebus sampai empuk menggunakan panci kastrol cookware dari ID Life ya, yang tipe IL 24CR ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata dan pastinya ini tuh bagus banget. Kita bisa tutup dan ini dia hasilnya setelah empuk. Dan untuk daging tetelannya kita bisa keluarkan dari presto ya. Ini sudah empuk banget. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung, kunyit 1 potong, kemudian jahe 1 potong. Lalu cabai rawitnya aku pakai 8 buah, kemudian kemiri 3 butir udah disangrai. Lalu ada cabai merah aku pakai 5 buah, ketumbar bubuknya setengah sendok teh, kemudian ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula pasirnya 1 sendok teh ya. Tambahkan air secukupnya dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A. Ini gelasnya ada 3 ya, yang besar, sedang dan kecil. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan serai 1 potong, kemudian ada lengkuas 1 potong, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Masak sampai tanak dan harum. Kemudian masukkan daging yang udah empuk tadi. Lalu nangka muda masuk juga. Aduk merata. Kemudian kita tambahkan air atau langsung boleh tambahkan santan ya. Ini aku pakai 1 liter karena di sini aku mau pakai santan instan. Jadi aku tambahkan air aja ya. Lalu masak sampai mendidih, baru kemudian masukkan santan instannya. Aku pakai 2 bungkus ya. Oke, tinggal diaduk-aduk merata. Oh iya, jangan lupa tambahkan rawit utuh. Jadi kalau pengen yang pedas banget, tinggal rawit utuhnya nanti itu digeprek. Hasilnya tuh bakal pedas banget ya.
Untuk anak-anak yang gak suka pedas masih aman. Oke, dimasak sampai tanak. Lalu kita buang dedaunannya dan juga lengkuasnya ya, biar nggak kena prank anak-anak nanti dikira daging ternyata lengkuas. Oke, kalau sudah matang, gulai, nangka, dan tetelan yang enak banget siap untuk disajikan ya. Asli ini tuh mantul banget, menu yang nggak pernah bikin bosan ya, rasanya tuh pengen makan terus. Dan nambah lagi pastinya karena emang enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bikin satu menu yang super lengkap dan pastinya enak banget. Oke, langkah pertama siapkan buncis. Di sini aku pakai 100 gram. Langsung aja dipotong-potong kayak gini ya. Kalau teman-teman mau dipotong serong boleh aja sesuai selera. Lanjut, ada satu papan tempe sama dipotong-potong aja kecil-kecil. Untuk tempenya boleh pakai tempe kedelai seperti ini atau kalau teman-teman mau boleh pakai tempe gembus juga enak ya teman-teman. Oke, dipotong-potong. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 3 buah. Ini tahunya ukurannya kecil-kecil. Langsung aja dipotong sama kayak tempenya tadi, kecil-kecil gitu ya potongnya. Jadi ini lengkap, ada buncis, ada tahu, ada tempe. Kemudian ada ikan tongkol. Nah, untuk ikan tongkolnya dipotong agak gedean gini. Kalau teman-teman mau ikan tongkolnya disuir juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke. Untuk ikan tongkolnya boleh pakai yang fresh, boleh juga pakai yang udah dipindang seperti ini ya. Setelah selesai motong-motongnya, kita panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Love yang tipe IL22A ya. Ini wajan set, isinya 4, ada kastrol 16, kastrol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 serta tutupnya itu 16 dan 18 cm ya. Ini tuh non-stick granit teknologi Jerman, super bagus dan tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Oke, tempenya udah mateng, kita angkat. Lanjut ke tahunya, kita goreng-goreng juga sampai berwarna kecoklatan ya. Oh ya, wajan dari ID Life ini bisa untuk kompor listrik dan juga kompor gas ya. Ini saat beli dapat bonus 5 spatula ya yang bagus-bagus. Ini tuh 6 layer high quality pan sehingga sangat bagus banget untuk masak ya. Cepet matengnya dan pastinya kita nggak berlama-lama di dapur. Oke, terakhir tongkolnya kita goreng sampai kecoklatan, angkat dan tiriskan. Ya, kita sisihkan dulu. Lanjut kita akan iris-iris bumbunya ya. Ini ada bawang bombay, aku pakai setengah buah aja, dipotong kasar. Kalau misal bawang bombaynya tuh kecil boleh pakai 1 buah ya. Kemudian untuk bawang putihnya, di sini aku pakai 4 siung, diiris-iris tipis juga. Lanjut untuk bawang merahnya, aku pakai 7 siung, sama juga ya diiris-iris. Kemudian ada cabai hijau. Di sini aku pakai kurang lebih 7 buah karena ini cabenya kecil-kecil ya.
Kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah, dipotong-potong serong juga. Kalau teman-teman mau rasanya tuh lebih pedas lagi, boleh ditambahin dengan cabai rawit. Di sini aku nggak tambahkan cabai rawit sama sekali ya, karena biar nggak terlalu pedas hasilnya ya teman-teman. Oke, lanjut panaskan minyak dan tumis bawang merah dan bawang putih serta bawang bombaynya sampai wangi. Untuk wajahnya aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini non-stick granit Jerman, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Masukkan lengkuas ya, kemudian cabai-cabean kita masukin juga. Oke, setelah aromanya wangi, kita bisa tambahkan buncisnya ya. Oh ya, tadi ada daun salam 2 lembar lupa disebutin ya. Kemudian tahu dan tempenya masukin juga. Serta ikan tongkol yang udah digoreng tadi. Masuk aja semuanya, diaduk sebentar. Oke, karena di sini aku mau yang berkuah ya, jadi aku tambahkan air kurang lebih 250 ml, tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Untuk kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Kemudian saus tiramnya aku pakai 1 sendok teh. Udah deh, mantul banget, diaduk sampai merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Ini menu super lengkap banget, jadi nggak perlu ribet masak satu-satu, kita cemplungin jadi satu gini aja, rasanya super enak dan pastinya menggugah selera ya. Ini lengkap, ada protein, ada sayur juga ya. Tinggal nambahin nasi putih aja, udah deh jadi menu yang enak. Terakhir jangan lupa tambahkan tomat biar makin seger ya. Untuk tomatnya aku pakai 2 buah yang ukuran kecil ya teman-teman. Oke, kalau sudah matang kita bisa angkat dan sajikan ya. Tumis buncis, tongkol, tahu dan tempe yang super seger dan sedap siap untuk disajikan. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang nagihin, bikin pengen lagi dan lagi. Langsung aja siapin, ini ada daging tetelan. Di sini aku pakai kurang lebih 300 gram ya. Untuk dagingnya kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Oh ya, untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, super tajam banget dan pastinya ini tuh bagus ya. Satu set ada 5 pisau, satu gunting, satu pengasah pisau dan satu pengupas buah. Lanjut, kita akan presto dagingnya sampai empuk ya. Untuk prestonya, di sini aku pakai dari ID Life ya, yang kapasitasnya 7 liter ya. Ini tipenya IL707 ya teman-teman. Oke, kita akan presto sampai empuk. Tambahkan air secukupnya aja. Ini cara nutupnya juga gampang ya. Tinggal kita puter. Ini bisa dibuka tanpa harus nunggu dingin ya teman-teman. Oke, lanjut. Kita akan potong-potong, ada nangka muda. Jangan lupa buang bagian tengahnya ya teman-teman. Yang bikin kesel saat motong-motong nangka muda itu adalah getahnya. Jadi biar terhindar dari getah, kita bisa menggunakan minyak goreng ya.
dioleskan pada pisau dan juga tangan, atau boleh juga pisaunya diolesi dengan tepung ya. Jadi aman, nggak perlu takut terkena getah nangka muda. Lanjut, nangka mudanya kita rebus sampai empuk menggunakan panci kastrol cookware dari ID Life ya, yang tipe IL24CR ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata dan pastinya ini tuh bagus banget. Kita bisa tutup dan ini dia hasilnya setelah empuk. Dan untuk daging tetelannya kita bisa keluarkan dari presto ya. Ini sudah empuk banget. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung, kunyit 1 potong, kemudian jahe 1 potong. Lalu cabai rawitnya aku pakai 8 buah, kemudian kemiri 3 butir udah disangrai. Lalu ada cabai merah aku pakai 5 buah, ketumbar bubuknya setengah sendok teh, kemudian ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula pasirnya 1 sendok teh ya. Tambahkan air secukupnya dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A. Ini gelasnya ada 3 ya, yang besar, sedang, dan kecil. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan serai 1 potong, kemudian ada lengkuas 1 potong, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Masak sampai tanak dan harum. Kemudian masukkan daging yang udah empuk tadi. Lalu nangka muda masuk juga. Aduk merata. Kemudian kita tambahkan air. Atau langsung boleh tambahkan santan ya. Ini aku pakai 1 liter karena di sini aku mau pakai santan instan. Jadi aku tambahkan air aja ya. Lalu masak sampai mendidih, baru kemudian masukkan santan instannya. Aku pakai 2 bungkus ya. Oke, tinggal diaduk-aduk merata. Oh iya, jangan lupa tambahkan rawit utuh. Jadi kalau pengen yang pedas banget, tinggal rawit utuhnya nanti itu digeprek. Hasilnya tuh bakal pedas banget ya. Untuk anak-anak yang gak suka pedas masih aman. Oke, dimasak sampai tanak. Lalu kita buang dedaunannya dan juga lengkuasnya ya, biar nggak kena prank anak-anak nanti dikira daging ternyata lengkuas.
Oke, kalau sudah matang, gulai, nangka, dan tetelan yang enak banget siap untuk disajikan ya. Asli ini tuh mantul banget, menu yang gak pernah bikin bosan ya, rasanya tuh pengen makan terus dan nambah lagi pastinya karena emang enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bikin satu menu yang super lengkap dan pastinya enak banget. Oke, langkah pertama siapkan buncis. Di sini aku pakai 100 gram. Langsung aja dipotong-potong kayak gini ya. Kalau teman-teman mau dipotong serong boleh aja sesuai selera. Lanjut, ada satu papan tempe sama dipotong-potong aja kecil-kecil. Untuk tempenya boleh pakai tempe kedelai seperti ini atau kalau teman-teman mau boleh pakai tempe gembus juga enak ya teman-teman. Oke, dipotong-potong. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 3 buah. Ini tahunya ukurannya kecil-kecil. Langsung aja dipotong sama kayak tempenya tadi kecil-kecil gitu ya potongnya. Jadi ini lengkap, ada buncis, ada tahu, ada tempe, kemudian ada ikan tongkol. Nah, untuk ikan tongkolnya dipotong agak gedean gini. Kalau teman-teman mau ikan tongkolnya disuir juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke. Untuk ikan tongkolnya boleh pakai yang fresh, boleh juga pakai yang udah dipindang seperti ini ya. Setelah selesai motong-motongnya, kita panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Lev yang tipe IL22A ya. Ini wajan set, isinya 4, ada kastrol 16, kastrol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 serta tutupnya itu 16 dan 18 cm ya. Ini tuh non-stick granit teknologi Jerman, super bagus dan tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Oke, tempenya udah mateng, kita angkat. Lanjut ke tahunya, kita goreng-goreng juga sampai berwarna kecoklatan ya. Oh ya, wajan dari ID Life ini bisa untuk kompor listrik dan juga kompor gas ya. Ini saat beli dapat bonus 5 spatula ya yang bagus-bagus. Ini tuh 6 layer high quality pan sehingga sangat bagus banget untuk masak ya. Cepet matengnya dan pastinya kita nggak berlama-lama di dapur. Oke, terakhir tongkolnya kita goreng sampai kecoklatan, angkat dan tiriskan. Udah, kita sisihkan dulu. Lanjut kita akan iris-iris bumbunya ya. Ini ada bawang bombay, aku pakai setengah buah aja, dipotong kasar. Kalau misal bawang bombaynya tuh kecil boleh pakai 1 buah ya. Kemudian untuk bawang putihnya, di sini aku pakai 4 siung, diiris-iris tipis juga. Lanjut untuk bawang merahnya, aku pakai 7 siung, sama juga ya diiris-iris. Kemudian ada cabai hijau. Di sini aku pakai kurang lebih 7 buah karena ini cabenya kecil-kecil ya. Kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah, dipotong-potong serong juga. Kalau teman-teman mau rasanya tuh lebih pedas lagi, boleh ditambahin dengan cabai rawit. Di sini aku nggak tambahkan cabai rawit sama sekali ya, karena biar nggak terlalu pedas hasilnya ya teman-teman.
Oke, lanjut panaskan minyak dan tumis bawang merah dan bawang putih serta bawang bombaynya sampai wangi. Untuk wajahnya aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini non-stick granit Jerman. Tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Masukkan lengkuas ya. Kemudian cabai-cabean kita masukin juga. Oke, setelah aromanya wangi, kita bisa tambahkan buncisnya ya. Oh ya, tadi ada daun salam 2 lembar lupa disebutin ya. Kemudian tahu dan tempenya masukin juga. Serta ikan tongkol yang udah digoreng tadi. Masuk aja semuanya, diaduk sebentar. Oke, karena di sini aku mau yang berkuah ya, jadi aku tambahkan air kurang lebih 250 ml, tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Untuk kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Kemudian saus tiramnya aku pakai 1 sendok teh. Udah deh, mantul banget, diaduk sampai merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Ini menu super lengkap banget, jadi nggak perlu ribet masak satu-satu, kita cemplungin jadi satu gini aja, rasanya super enak dan pastinya menggugah selera ya. Ini lengkap, ada protein, ada sayur juga ya. Tinggal nambahin nasi putih aja, udah deh jadi menu yang enak. Terakhir jangan lupa tambahkan tomat biar makin seger ya. Untuk tomatnya aku pakai 2 buah yang ukuran kecil ya teman-teman. Oke, kalau sudah matang kita bisa angkat dan sajikan ya. Tumis buncis, tongkol, tahu dan tempe yang super seger dan sedap siap untuk disajikan. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang nagihin, bikin pengen lagi dan lagi. Langsung aja siapin, ini ada daging tetelan. Di sini aku pakai kurang lebih 300 gram ya. Untuk dagingnya kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Oh ya, untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, super tajam banget dan pastinya ini tuh bagus ya. Satu set ada 5 pisau, satu gunting, satu pengasah pisau dan satu pengupas buah. Lanjut, kita akan presto dagingnya sampai empuk ya. Untuk prestonya, di sini aku pakai dari ID Life ya, yang kapasitasnya 7 liter ya. Ini tipenya IL707 ya teman-teman. Oke, kita akan presto sampai empuk. Tambahkan air secukupnya aja. Ini cara nutupnya juga gampang ya. Tinggal kita puter. Ini bisa dibuka tanpa harus nunggu dingin ya teman-teman. Oke, lanjut. Kita akan potong-potong, ada nangka muda. Jangan lupa buang bagian tengahnya ya teman-teman. Yang bikin kesel saat motong-motong nangka muda itu adalah getahnya. Jadi biar terhindar dari getah, kita bisa menggunakan minyak goreng ya. Dioleskan pada pisau dan juga tangan. Atau boleh juga pisaunya diolesi dengan tepung ya. Jadi aman, nggak perlu takut terkena getah nangka muda.
Lanjut, nangka mudanya kita rebus sampai empuk menggunakan panci kastrol cookware dari ID Life ya, yang tipe IL 24CR ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata dan pastinya ini tuh bagus banget. Kita bisa tutup dan ini dia hasilnya setelah empuk. Dan untuk daging tetelannya kita bisa keluarkan dari presto ya. Ini sudah empuk banget. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung, kunyit 1 potong, kemudian jahe 1 potong. Lalu cabai rawitnya aku pakai 8 buah, kemudian kemiri 3 butir udah disangrai. Lalu ada cabai merah aku pakai 5 buah, ketumbar bubuknya setengah sendok teh, kemudian ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula pasirnya 1 sendok teh ya. Tambahkan air secukupnya dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A. Ini gelasnya ada 3 ya, yang besar, sedang, dan kecil. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan serai 1 potong, kemudian ada lengkuas 1 potong, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Masak sampai tanak dan harum. Kemudian masukkan daging yang udah empuk tadi. Lalu nangka muda masuk juga. Aduk merata. Kemudian kita tambahkan air. Atau langsung boleh tambahkan santan ya. Ini aku pakai 1 liter karena di sini aku mau pakai santan instan. Jadi aku tambahkan air aja ya. Lalu masak sampai mendidih, baru kemudian masukkan santan instannya. Aku pakai 2 bungkus ya. Oke, tinggal diaduk-aduk merata. Oh ya, jangan lupa tambahkan rawit utuh. Jadi kalau pengen yang pedas banget, tinggal rawit utuhnya nanti itu digeprek. Hasilnya tuh bakal pedas banget ya. Untuk anak-anak yang gak suka pedas masih aman. Oke, dimasak sampai tanak. Lalu kita buang dedaunannya dan juga lengkuasnya ya, biar nggak kena prank anak-anak nanti dikira daging ternyata lengkuas. Oke, kalau sudah matang, gulai, nangka, dan tetelan yang enak banget siap untuk disajikan ya. Asli ini tuh mantul banget, menu yang gak pernah bikin bosan ya, rasanya tuh pengen makan terus.
dan nambah lagi pastinya karena emang enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bikin satu menu yang super lengkap dan pastinya enak banget. Oke, langkah pertama siapkan buncis. Di sini aku pakai 100 gram. Langsung aja dipotong-potong kayak gini ya. Kalau teman-teman mau dipotong serong boleh aja sesuai selera. Lanjut, ada satu papan tempe sama dipotong-potong aja kecil-kecil. Untuk tempenya boleh pakai tempe kedelai seperti ini atau kalau teman-teman mau boleh pakai tempe gembus juga enak ya teman-teman. Oke, dipotong-potong. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 3 buah. Ini tahunya ukurannya kecil-kecil. Langsung aja dipotong sama kayak tempenya tadi kecil-kecil gitu ya potongnya. Jadi ini lengkap, ada buncis, ada tahu, ada tempe. Kemudian ada ikan tongkol. Nah, untuk ikan tongkolnya dipotong agak gedean gini. Kalau teman-teman mau ikan tongkolnya disuir juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke. Untuk ikan tongkolnya boleh pakai yang fresh, boleh juga pakai yang udah dipindang seperti ini ya. Setelah selesai motong-motongnya, kita panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Love yang tipe IL22A ya. Ini wajan set, isinya 4, ada kastrol 16, kastrol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 serta tutupnya itu 16 dan 18 cm ya. Ini tuh non-stick granit teknologi Jerman, super bagus dan tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Oke, tempenya udah mateng, kita angkat. Lanjut ke tahunya, kita goreng-goreng juga sampai berwarna kecoklatan ya. Oh ya, wajan dari ID Life ini bisa untuk kompor listrik dan juga kompor gas ya. Ini saat beli dapat bonus 5 spatula ya yang bagus-bagus. Ini tuh 6 layer high quality pan sehingga sangat bagus banget untuk masak ya. Cepet matengnya dan pastinya kita nggak berlama-lama di dapur. Oke, terakhir tongkolnya kita goreng sampai kecoklatan, angkat dan tiriskan. Udah, kita sisihkan dulu. Lanjut kita akan iris-iris bumbunya ya. Ini ada bawang bombay, aku pakai setengah buah aja, dipotong kasar. Kalau misal bawang bombaynya tuh kecil boleh pakai 1 buah ya. Kemudian untuk bawang putihnya, di sini aku pakai 4 siung, diiris-iris tipis juga. Lanjut untuk bawang merahnya, aku pakai 7 siung, sama juga ya diiris-iris. Kemudian ada cabai hijau. Di sini aku pakai kurang lebih 7 buah karena ini cabenya kecil-kecil ya. Kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah, dipotong-potong serong juga. Kalau teman-teman mau rasanya tuh lebih pedas lagi, boleh ditambahin dengan cabai rawit. Di sini aku nggak tambahkan cabai rawit sama sekali ya, karena biar nggak terlalu pedas hasilnya ya teman-teman. Oke, lanjut panaskan minyak dan tumis bawang merah dan bawang putih serta bawang bombaynya sampai wangi.
Untuk wajahnya aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini non-stick granit Jerman. Tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Masukkan lengkuas ya. Kemudian cabai-cabean kita masukin juga. Oke, setelah aromanya wangi, kita bisa tambahkan buncisnya ya. Oh ya, tadi ada daun salam 2 lembar, lupa disebutin ya. Kemudian tahu dan tempenya masukin juga, serta ikan tongkol yang udah digoreng tadi. Masuk aja semuanya, diaduk sebentar. Oke, karena di sini aku mau yang berkuah ya, jadi aku tambahkan air kurang lebih 250 ml, tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Untuk kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Kemudian saus tiramnya aku pakai 1 sendok teh. Udah deh, mantul banget, diaduk sampai merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Ini menu super lengkap banget, jadi nggak perlu ribet masak satu-satu, kita cemplungin jadi satu gini aja, rasanya super enak dan pastinya menggugah selera ya. Ini lengkap, ada protein, ada sayur juga ya. Tinggal nambahin nasi putih aja, udah deh jadi menu yang enak. Terakhir jangan lupa tambahkan tomat biar makin seger ya. Untuk tomatnya aku pakai 2 buah yang ukuran kecil ya teman-teman. Oke, kalau sudah matang kita bisa angkat dan sajikan ya. Tumis buncis, tongkol, tahu dan tempe yang super seger dan sedap, siap untuk disajikan. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang nagihin, bikin pengen lagi dan lagi. Langsung aja siapin, ini ada daging tetelan. Di sini aku pakai kurang lebih 300 gram ya. Untuk dagingnya kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Oh ya, untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, super tajam banget dan pastinya ini tuh bagus ya. Satu set ada 5 pisau, 1 gunting, 1 pengasah pisau dan 1 pengupas buah. Lanjut, kita akan presto dagingnya sampai empuk ya. Untuk prestonya, di sini aku pakai dari ID Life ya, yang kapasitasnya 7 liter ya. Ini tipenya IL707 ya teman-teman. Oke, kita akan presto sampai empuk. Tambahkan air secukupnya aja. Ini cara nutupnya juga gampang ya. Tinggal kita puter. Ini bisa dibuka tanpa harus nunggu dingin ya teman-teman. Oke, lanjut. Kita akan potong-potong, ada nangka muda. Jangan lupa buang bagian tengahnya ya teman-teman. Yang bikin kesel saat motong-motong nangka muda itu adalah getahnya. Jadi biar terhindar dari getah, kita bisa menggunakan minyak goreng ya. Dioleskan pada pisau dan juga tangan. Atau boleh juga pisaunya diolesi dengan tepung ya. Jadi aman, nggak perlu takut terkena getah nangka muda. Lanjut, nangka mudanya kita rebus sampai empuk menggunakan panci kaserol cookware dari ID Life ya, yang tipe IL
24CR ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata dan pastinya ini tuh bagus banget. Kita bisa tutup dan ini dia hasilnya setelah empuk. Dan untuk daging tetelannya kita bisa keluarkan dari presto ya. Ini sudah empuk banget. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung, kunyit 1 potong, kemudian jahe 1 potong. Lalu cabai rawitnya aku pakai 8 buah, kemudian kemiri 3 butir udah disangrai. Lalu ada cabai merah aku pakai 5 buah, ketumbar bubuknya setengah sendok teh, kemudian ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula pasirnya 1 sendok teh ya. Tambahkan air secukupnya dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab ya, yang tipe IL220A. Ini gelasnya ada 3 ya, yang besar, sedang, dan kecil. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan serai 1 potong, kemudian ada lengkuas 1 potong, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Masak sampai tanak dan harum. Kemudian masukkan daging yang udah empuk tadi. Lalu nangka muda masuk juga. Aduk merata. Kemudian kita tambahkan air. Atau langsung boleh tambahkan santan ya. Ini aku pakai 1 liter karena di sini aku mau pakai santan instan. Jadi aku tambahkan air aja ya. Lalu masak sampai mendidih, baru kemudian masukkan santan instannya. Aku pakai 2 bungkus ya. Oke, tinggal diaduk-aduk merata. Oh iya, jangan lupa tambahkan rawit utuh. Jadi kalau pengen yang pedas banget, tinggal rawit utuhnya nanti itu digeprek. Hasilnya tuh bakal pedas banget ya. Untuk anak-anak yang gak suka pedas masih aman. Oke, dimasak sampai tanak. Lalu kita buang dedaunannya dan juga lengkuasnya ya, biar nggak kena prank anak-anak nanti dikira daging ternyata lengkuas. Oke, kalau sudah matang, gulai, nangka, dan tetelan yang enak banget siap untuk disajikan ya. Asli ini tuh mantul banget, menu yang gak pernah bikin bosan ya, rasanya tuh pengen makan terus dan nambah lagi pastinya karena emang enak banget.
Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bikin satu menu yang super lengkap dan pastinya enak banget. Oke, langkah pertama siapkan buncis. Di sini aku pakai 100 gram. Langsung aja dipotong-potong kayak gini ya. Kalau teman-teman mau dipotong serong boleh aja sesuai selera. Lanjut, ada satu papan tempe sama dipotong-potong aja kecil-kecil. Untuk tempenya boleh pakai tempe kedelai seperti ini atau kalau teman-teman mau boleh pakai tempe gembus juga enak ya teman-teman. Oke, dipotong-potong. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 3 buah. Ini tahunya ukurannya kecil-kecil. Langsung aja dipotong sama kayak tempenya tadi kecil-kecil gitu ya potongnya. Jadi ini lengkap, ada buncis, ada tahu, ada tempe, kemudian ada ikan tongkol. Nah, untuk ikan tongkolnya dipotong agak gedean gini. Kalau teman-teman mau ikan tongkolnya disuir juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke. Untuk ikan tongkolnya boleh pakai yang fresh, boleh juga pakai yang udah dipindang seperti ini ya. Setelah selesai motong-motongnya, kita panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Love yang tipe IL22A ya. Ini wajan set, isinya 4, ada kastrol 16, kastrol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 serta tutupnya itu 16 dan 18 cm ya. Ini tuh non-stick granit teknologi Jerman, super bagus dan tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Oke, tempenya udah mateng, kita angkat. Lanjut ke tahunya, kita goreng-goreng juga sampai berwarna kecoklatan ya. Oh ya, wajan dari ID Life ini bisa untuk kompor listrik dan juga kompor gas ya. Ini saat beli dapat bonus 5 spatula ya yang bagus-bagus. Ini tuh 6 layer high quality pan sehingga sangat bagus banget untuk masak ya. Cepet matengnya dan pastinya kita nggak berlama-lama di dapur. Oke, terakhir tongkolnya kita goreng sampai kecoklatan, angkat dan tiriskan. Udah, kita sisihkan dulu. Lanjut kita akan iris-iris bumbunya ya. Ini ada bawang bombay, aku pakai setengah buah aja, dipotong kasar. Kalau misal bawang bombaynya tuh kecil boleh pakai 1 buah ya. Kemudian untuk bawang putihnya, di sini aku pakai 4 siung, diiris-iris tipis juga. Lanjut untuk bawang merahnya, aku pakai 7 siung, sama juga ya diiris-iris. Kemudian ada cabai hijau. Di sini aku pakai kurang lebih 7 buah karena ini cabenya kecil-kecil ya. Kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah, dipotong-potong serong juga. Kalau teman-teman mau rasanya tuh lebih pedas lagi, boleh ditambahin dengan cabai rawit. Di sini aku nggak tambahkan cabai rawit sama sekali ya, karena biar nggak terlalu pedas hasilnya ya teman-teman. Oke, lanjut panaskan minyak dan tumis bawang merah dan bawang putih serta bawang bombaynya sampai wangi. Untuk wajahnya aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini non-stick granit Jerman, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Masukkan lengkuas ya, kemudian cabai-cabean kita masukin juga. Oke, setelah aromanya wangi, kita bisa tambahkan
buncisnya ya. Oh ya, tadi ada daun salam 2 lembar lupa disebutin ya. Kemudian tahu dan tempenya masukin juga. Serta ikan tongkol yang udah digoreng tadi. Masuk aja semuanya, diaduk sebentar. Oke, karena di sini aku mau yang berkuah ya, jadi aku tambahkan air kurang lebih 250 ml, tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Untuk kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Kemudian saus tiramnya aku pakai 1 sendok teh. Udah deh, mantul banget, diaduk sampai merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Ini menu super lengkap banget, jadi nggak perlu ribet masak satu-satu. Kita cemplungin jadi satu gini aja, rasanya super enak dan pastinya menggugah selera ya. Ini lengkap, ada protein, ada sayur juga ya. Tinggal nambahin nasi putih aja, udah deh jadi menu yang enak. Terakhir jangan lupa tambahkan tomat biar makin seger ya. Untuk tomatnya aku pakai 2 buah yang ukuran kecil ya teman-teman. Oke, kalau sudah matang kita bisa angkat dan sajikan ya. Tumis buncis, tongkol, tahu dan tempe yang super seger dan sedap siap untuk disajikan. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang nagihin, bikin pengen lagi dan lagi. Langsung aja siapin, ini ada daging tetelan. Di sini aku pakai kurang lebih 300 gram ya. Untuk dagingnya kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Oh ya, untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Lab yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, super tajam banget dan pastinya ini tuh bagus ya. Satu set ada 5 pisau, satu gunting, satu pengasah pisau dan satu pengupas buah. Lanjut, kita akan presto dagingnya sampai empuk ya. Untuk prestonya, di sini aku pakai dari ID Life ya, yang kapasitasnya 7 liter ya. Ini tipenya IL707 ya teman-teman. Oke, kita akan presto sampai empuk. Tambahkan air secukupnya aja. Ini cara nutupnya juga gampang ya. Tinggal kita puter. Ini bisa dibuka tanpa harus nunggu dingin ya teman-teman. Oke, lanjut. Kita akan potong-potong, ada nangka muda. Jangan lupa buang bagian tengahnya ya teman-teman. Yang bikin kesel saat motong-motong nangka muda itu adalah getahnya. Jadi biar terhindar dari getah, kita bisa menggunakan minyak goreng ya. Dioleskan pada pisau dan juga tangan. Atau boleh juga pisaunya diolesi dengan tepung ya. Jadi aman, nggak perlu takut terkena getah nangka muda. Lanjut, nangka mudanya kita rebus sampai empuk menggunakan panci kastrol cookware dari ID Life ya, yang tipe IL24CR ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata dan pastinya ini tuh bagus banget. Kita bisa tutup dan ini dia hasilnya setelah empuk.
Dan untuk daging tetelannya kita bisa keluarkan dari presto ya. Ini sudah empuk banget. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung, kunyit 1 potong, kemudian jahe 1 potong. Lalu cabai rawitnya aku pakai 8 buah, kemudian kemiri 3 butir udah disangrai. Lalu ada cabai merah aku pakai 5 buah, ketumbar bubuknya setengah sendok teh, kemudian ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula pasirnya 1 sendok teh ya. Tambahkan air secukupnya dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab ya, yang tipe IL220A. Ini gelasnya ada 3 ya, yang besar, sedang, dan kecil. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan serai 1 potong, kemudian ada lengkuas 1 potong, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Masak sampai tanak dan harum. Kemudian masukkan daging yang udah empuk tadi. Lalu nangka muda masuk juga. Aduk merata. Kemudian kita tambahkan air atau langsung boleh tambahkan santan ya. Ini aku pakai 1 liter karena di sini aku mau pakai santan instan. Jadi aku tambahkan air aja ya. Lalu masak sampai mendidih, baru kemudian masukkan santan instannya. Aku pakai 2 bungkus ya. Oke, tinggal diaduk-aduk merata. Oh ya, jangan lupa tambahkan rawit utuh. Jadi kalau pengen yang pedas banget, tinggal rawit utuhnya nanti itu digeprek. Hasilnya tuh bakal pedas banget ya. Untuk anak-anak yang gak suka pedas masih aman. Oke, dimasak sampai tanak. Lalu kita buang dedaunannya dan juga lengkuasnya ya, biar nggak kena prank anak-anak nanti dikira daging ternyata lengkuas. Oke, kalau sudah matang, gulai, nangka, dan tetelan yang enak banget siap untuk disajikan ya. Asli ini tuh mantul banget, menu yang gak pernah bikin bosan ya, rasanya tuh pengen makan terus dan nambah lagi pastinya karena emang enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, bikin satu menu yang super lengkap dan pastinya enak banget. Oke, langkah pertama siapkan buncis. Di sini aku pakai 100 gram. Langsung aja dipotong-potong kayak gini ya. Kalau teman-teman mau dipotong serong boleh aja sesuai selera. Lanjut, ada satu papan tempe sama dipotong-potong aja kecil-kecil. Untuk tempenya boleh pakai tempe kedelai seperti ini atau kalau teman-teman mau boleh pakai tempe gembus juga enak ya teman-teman. Oke, dipotong-potong. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 3 buah. Ini tahunya ukurannya kecil-kecil. Langsung aja dipotong sama kayak tempenya tadi kecil-kecil gitu ya potongnya. Jadi ini lengkap, ada buncis, ada tahu, ada tempe, kemudian ada ikan tongkol. Nah, untuk ikan tongkolnya dipotong agak gedean gini. Kalau teman-teman mau ikan tongkolnya disuir juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke. Untuk ikan tongkolnya boleh pakai yang fresh, boleh juga pakai yang udah dipindang seperti ini ya. Setelah selesai motong-motongnya, kita panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Love yang tipe IL22A ya. Ini wajan set, isinya 4, ada kastrol 16, kastrol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 serta tutupnya itu 16 dan 18 cm ya. Ini tuh non-stick granit teknologi Jerman, super bagus dan tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Oke, tempenya udah mateng, kita angkat. Lanjut ke tahunya, kita goreng-goreng juga sampai berwarna kecoklatan ya. Oh ya, wajan dari ID Life ini bisa untuk kompor listrik dan juga kompor gas ya. Ini saat beli dapat bonus 5 spatula ya yang bagus-bagus. Ini tuh 6 layer high quality pan sehingga sangat bagus banget untuk masak ya. Cepet matengnya dan pastinya kita nggak berlama-lama di dapur. Oke, terakhir tongkolnya kita goreng sampai kecoklatan, angkat dan tiriskan. Udah, kita sisihkan dulu. Lanjut kita akan iris-iris bumbunya ya. Ini ada bawang bombay, aku pakai setengah buah aja, dipotong kasar. Kalau misal bawang bombaynya tuh kecil boleh pakai 1 buah ya. Kemudian untuk bawang putihnya, di sini aku pakai 4 siung, diiris-iris tipis juga. Lanjut untuk bawang merahnya, aku pakai 7 siung, sama juga ya diiris-iris. Kemudian ada cabai hijau. Di sini aku pakai kurang lebih 7 buah karena ini cabenya kecil-kecil ya. Kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah, dipotong-potong serong juga. Kalau teman-teman mau rasanya tuh lebih pedas lagi, boleh ditambahin dengan cabai rawit. Di sini aku nggak tambahkan cabai rawit sama sekali ya, karena biar nggak terlalu pedas hasilnya ya teman-teman. Oke, lanjut panaskan minyak dan tumis bawang merah dan bawang putih serta bawang bombaynya sampai wangi. Untuk wajahnya aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini non-stick granit Jerman, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Masukkan lengkuas ya, kemudian cabai-cabean kita masukin juga. Oke, setelah aromanya wangi, kita bisa tambahkan buncisnya ya. Oh ya, tadi ada daun salam 2 lembar lupa disebutin ya. Kemudian tahu dan tempenya masukin juga. Serta ikan tongkol yang udah digoreng tadi. Masuk aja semuanya, diaduk sebentar.
Oke, karena di sini aku mau yang berkuah ya, jadi aku tambahkan air kurang lebih 250 ml, tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Untuk kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Kemudian saus tiramnya aku pakai 1 sendok teh. Udah deh, mantul banget, diaduk sampai merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Ini menu super lengkap banget, jadi nggak perlu ribet masak satu-satu, kita cemplungin jadi satu gini aja, rasanya super enak dan pastinya menggugah selera ya. Ini lengkap, ada protein, ada sayur juga ya. Tinggal nambahin nasi putih aja, udah deh jadi menu yang enak. Terakhir, jangan lupa tambahkan tomat biar makin seger ya. Untuk tomatnya aku pakai 2 buah yang ukuran kecil ya teman-teman. Oke, kalau sudah matang kita bisa angkat dan sajikan ya. Tumis buncis, tongkol, tahu, dan tempe yang super seger dan sedap siap untuk disajikan. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang nagihin, bikin pengen lagi dan lagi. Langsung aja siapin, ini ada daging tetelan. Di sini aku pakai kurang lebih 300 gram ya. Untuk dagingnya kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Oh ya, untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, super tajam banget dan pastinya ini tuh bagus ya. Satu set ada 5 pisau, satu gunting, satu pengasah pisau, dan satu pengupas buah. Lanjut, kita akan presto dagingnya sampai empuk ya. Untuk prestonya, di sini aku pakai dari ID Life ya, yang kapasitasnya 7 liter ya. Ini tipenya IL707 ya teman-teman. Oke, kita akan presto sampai empuk. Tambahkan air secukupnya aja. Ini cara nutupnya juga gampang ya. Tinggal kita puter. Ini bisa dibuka tanpa harus nunggu dingin ya teman-teman. Oke, lanjut. Kita akan potong-potong, ada nangka muda. Jangan lupa buang bagian tengahnya ya teman-teman. Yang bikin kesel saat motong-motong nangka muda itu adalah getahnya. Jadi biar terhindar dari getah, kita bisa menggunakan minyak goreng ya. Dioleskan pada pisau dan juga tangan. Atau boleh juga pisaunya diolesi dengan tepung ya. Jadi aman, nggak perlu takut terkena getah nangka muda. Lanjut, nangka mudanya kita rebus sampai empuk menggunakan panci kastrol cookware dari ID Life ya, yang tipe IL24CR ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata dan pastinya ini tuh bagus banget. Kita bisa tutup dan ini dia hasilnya setelah empuk. Dan untuk daging tetelannya kita bisa keluarkan dari presto ya. Ini sudah empuk banget.
Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung, kunyit 1 potong, kemudian jahe 1 potong. Lalu cabai rawitnya aku pakai 8 buah, kemudian kemiri 3 butir udah disangrai. Lalu ada cabai merah aku pakai 5 buah, ketumbar bubuknya setengah sendok teh, kemudian ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula pasirnya 1 sendok teh ya. Tambahkan air secukupnya dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab ya, yang tipe IL220A. Ini gelasnya ada 3 ya, yang besar, sedang, dan kecil. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan serai 1 potong, kemudian ada lengkuas 1 potong, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Masak sampai tanak dan harum. Kemudian masukkan daging yang udah empuk tadi. Lalu nangka muda masuk juga. Aduk merata. Kemudian kita tambahkan air, atau langsung boleh tambahkan santan ya. Ini aku pakai 1 liter karena di sini aku mau pakai santan instan, jadi aku tambahkan air aja ya. Lalu masak sampai mendidih, baru kemudian masukkan santan instannya. Aku pakai 2 bungkus ya. Oke, tinggal diaduk-aduk merata. Oh iya, jangan lupa tambahkan rawit utuh. Jadi kalau pengen yang pedas banget, tinggal rawit utuhnya nanti itu digeprek. Hasilnya tuh bakal pedas banget ya. Untuk anak-anak yang gak suka pedas masih aman. Oke, dimasak sampai tanak. Lalu kita buang dedaunannya dan juga lengkuasnya ya, biar nggak kena prank anak-anak nanti dikira daging ternyata lengkuas. Oke, kalau sudah matang, gulai, nangka, dan tetelan yang enak banget siap untuk disajikan ya. Asli ini tuh mantul banget, menu yang gak pernah bikin bosan ya, rasanya tuh pengen makan terus dan nambah lagi pastinya karena emang enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bikin satu menu yang super lengkap dan pastinya enak banget. Oke, langkah pertama siapkan buncis. Di sini aku pakai 100 gram. Langsung aja dipotong-potong kayak gini ya. Kalau teman-teman mau dipotong serong boleh aja sesuai selera.
Lanjut, ada satu papan tempe sama dipotong-potong aja kecil-kecil. Untuk tempenya boleh pakai tempe kedelai seperti ini, atau kalau teman-teman mau boleh pakai tempe gembus juga enak ya teman-teman. Oke, dipotong-potong. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 3 buah. Ini tahunya ukurannya kecil-kecil. Langsung aja dipotong sama kayak tempenya tadi, kecil-kecil gitu ya potongnya. Jadi ini lengkap, ada buncis, ada tahu, ada tempe. Kemudian ada ikan tongkol. Nah, untuk ikan tongkolnya dipotong agak gedean gini. Kalau teman-teman mau ikan tongkolnya disuir juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke. Untuk ikan tongkolnya boleh pakai yang fresh, boleh juga pakai yang udah dipindang seperti ini ya. Setelah selesai motong-motongnya, kita panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Love yang tipe IL22A ya. Ini wajan set, isinya 4, ada kastrol 16, kastrol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 serta tutupnya itu 16 dan 18 cm ya. Ini tuh non-stick granit teknologi Jerman, super bagus dan tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Oke, tempenya udah mateng, kita angkat. Lanjut ke tahunya, kita goreng-goreng juga sampai berwarna kecoklatan ya. Oh ya, wajan dari ID Life ini bisa untuk kompor listrik dan juga kompor gas ya. Ini saat beli dapat bonus 5 spatula ya yang bagus-bagus. Ini tuh 6 layer high quality pan sehingga sangat bagus banget untuk masak ya. Cepet matengnya dan pastinya kita nggak berlama-lama di dapur. Oke, terakhir tongkolnya kita goreng sampai kecoklatan, angkat dan tiriskan. Udah, kita sisihkan dulu. Lanjut kita akan iris-iris bumbunya ya. Ini ada bawang bombay, aku pakai setengah buah aja, dipotong kasar. Kalau misal bawang bombaynya tuh kecil boleh pakai 1 buah ya. Kemudian untuk bawang putihnya di sini aku pakai 4 siung, diiris-iris tipis juga. Lanjut untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, sama juga ya diiris-iris. Kemudian ada cabai hijau. Di sini aku pakai kurang lebih 7 buah karena ini cabenya kecil-kecil ya. Kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah, dipotong-potong serong juga. Kalau teman-teman mau rasanya tuh lebih pedas lagi, boleh ditambahin dengan cabai rawit. Di sini aku nggak tambahkan cabai rawit sama sekali ya, karena biar nggak terlalu pedas hasilnya ya teman-teman. Oke, lanjut panaskan minyak dan tumis bawang merah dan bawang putih serta bawang bombaynya sampai wangi. Untuk wajahnya aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini non-stick granit Jerman, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Masukkan lengkuas ya, kemudian cabai-cabean kita masukin juga. Oke, setelah aromanya wangi, kita bisa tambahkan buncisnya ya. Oh ya, tadi ada daun salam 2 lembar lupa disebutin ya. Kemudian tahu dan tempenya masukin juga. Serta ikan tongkol yang udah digoreng tadi. Masuk aja semuanya, diaduk sebentar. Oke, karena di sini aku mau yang berkuah ya, jadi aku tambahkan air kurang lebih 250 ml, tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Untuk kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh.
Kemudian saus tiramnya aku pakai 1 sendok teh. Udah deh, mantul banget, diaduk sampai merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Ini menu super lengkap banget, jadi nggak perlu ribet masak satu-satu, kita cemplungin jadi satu gini aja, rasanya super enak dan pastinya menggugah selera ya. Ini lengkap, ada protein, ada sayur juga ya. Tinggal nambahin nasi putih aja, udah deh jadi menu yang enak. Terakhir, jangan lupa tambahkan tomat biar makin seger ya. Untuk tomatnya aku pakai 2 buah yang ukuran kecil ya teman-teman. Oke, kalau sudah matang kita bisa angkat dan sajikan ya. Tumis buncis, tongkol, tahu, dan tempe yang super seger dan sedap siap untuk disajikan. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang nagihin, bikin pengen lagi dan lagi. Langsung aja siapin, ini ada daging tetelan. Di sini aku pakai kurang lebih 300 gram ya. Untuk dagingnya kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Oh ya, untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, super tajam banget dan pastinya ini tuh bagus ya. Satu set ada 5 pisau, satu gunting, satu pengasah pisau, dan satu pengupas buah. Lanjut, kita akan presto dagingnya sampai empuk ya. Untuk prestonya, di sini aku pakai dari ID Life ya, yang kapasitasnya 7 liter ya. Ini tipenya IL707 ya teman-teman. Oke, kita akan presto sampai empuk. Tambahkan air secukupnya aja. Ini cara nutupnya juga gampang ya. Tinggal kita puter. Ini bisa dibuka tanpa harus nunggu dingin ya teman-teman. Oke, lanjut. Kita akan potong-potong, ada nangka muda. Jangan lupa buang bagian tengahnya ya teman-teman. Yang bikin kesel saat motong-motong nangka muda itu adalah getahnya. Jadi biar terhindar dari getah, kita bisa menggunakan minyak goreng ya. Dioleskan pada pisau dan juga tangan. Atau boleh juga pisaunya diolesi dengan tepung ya. Jadi aman, nggak perlu takut terkena getah nangka muda. Lanjut, nangka mudanya kita rebus sampai empuk menggunakan panci kastrol cookware dari ID Life ya, yang tipe IL24CR ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata dan pastinya ini tuh bagus banget. Kita bisa tutup dan ini dia hasilnya setelah empuk. Dan untuk daging tetelannya kita bisa keluarkan dari presto ya. Ini sudah empuk banget. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung.
Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung, kunyit 1 potong, kemudian jahe 1 potong. Lalu cabai rawitnya aku pakai 8 buah, kemudian kemiri 3 butir udah disangrai. Lalu ada cabai merah aku pakai 5 buah, ketumbar bubuknya setengah sendok teh, kemudian ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula pasirnya 1 sendok teh ya. Tambahkan air secukupnya dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab ya, yang tipe IL220A. Ini gelasnya ada 3 ya, yang besar, sedang, dan kecil. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan serai 1 potong, kemudian ada lengkuas 1 potong, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Masak sampai tanak dan harum. Kemudian masukkan daging yang udah empuk tadi. Lalu nangka muda masuk juga. Aduk merata. Kemudian kita tambahkan air. Atau langsung boleh tambahkan santan ya. Ini aku pakai 1 liter karena di sini aku mau pakai santan instan. Jadi aku tambahkan air aja ya. Lalu masak sampai mendidih, baru kemudian masukkan santan instannya. Aku pakai 2 bungkus ya. Oke, tinggal diaduk-aduk merata. Oh iya, jangan lupa tambahkan rawit utuh. Jadi kalau pengen yang pedas banget, tinggal rawit utuhnya nanti itu digeprek. Hasilnya tuh bakal pedas banget ya. Untuk anak-anak yang gak suka pedas masih aman. Oke, dimasak sampai tanak. Lalu kita buang dedaunannya dan juga lengkuasnya ya, biar nggak kena prank anak-anak nanti dikira daging ternyata lengkuas. Oke, kalau sudah matang, gulai, nangka, dan tetelan yang enak banget siap untuk disajikan ya. Asli ini tuh mantul banget, menu yang gak pernah bikin bosan ya, rasanya tuh pengen makan terus dan nambah lagi pastinya karena emang enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bikin satu menu yang super lengkap dan pastinya enak banget. Oke, langkah pertama siapkan buncis. Di sini aku pakai 100 gram. Langsung aja dipotong-potong kayak gini ya. Kalau teman-teman mau dipotong serong boleh aja sesuai selera. Lanjut, ada 1 papan tempe sama dipotong-potong aja kecil-kecil. Untuk tempenya boleh pakai tempe kedelai seperti ini atau kalau teman-teman mau boleh pakai tempe gembus juga enak ya teman-teman.
Oke, dipotong-potong. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 3 buah. Ini tahunya ukurannya kecil-kecil. Langsung aja dipotong sama kayak tempenya tadi, kecil-kecil gitu ya potongnya. Jadi ini lengkap, ada buncis, ada tahu, ada tempe. Kemudian ada ikan tongkol. Nah, untuk ikan tongkolnya dipotong agak gedean gini. Kalau teman-teman mau ikan tongkolnya disuir juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke. Untuk ikan tongkolnya boleh pakai yang fresh, boleh juga pakai yang udah dipindang seperti ini ya. Setelah selesai motong-motongnya, kita panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Love yang tipe IL22A ya. Ini wajan set, isinya 4, ada kastrol 16, kastrol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 serta tutupnya itu 16 dan 18 cm ya. Ini tuh non-stick granit teknologi Jerman, super bagus dan tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Oke, tempenya udah mateng, kita angkat. Lanjut ke tahunya, kita goreng-goreng juga sampai berwarna kecoklatan ya. Oh ya, wajan dari ID Life ini bisa untuk kompor listrik dan juga kompor gas ya. Ini saat beli dapat bonus 5 spatula ya yang bagus-bagus. Ini tuh 6 layer high quality pan, sehingga sangat bagus banget untuk masak ya. Cepet matengnya dan pastinya kita nggak berlama-lama di dapur. Oke, terakhir tongkolnya kita goreng sampai kecoklatan, angkat dan tiriskan. Udah, kita sisihkan dulu. Lanjut kita akan iris-iris bumbunya ya. Ini ada bawang bombay, aku pakai setengah buah aja, dipotong kasar. Kalau misal bawang bombaynya tuh kecil boleh pakai 1 buah ya. Kemudian untuk bawang putihnya, di sini aku pakai 4 siung, diiris-iris tipis juga. Lanjut untuk bawang merahnya, aku pakai 7 siung, sama juga ya diiris-iris. Kemudian ada cabai hijau. Di sini aku pakai kurang lebih 7 buah karena ini cabenya kecil-kecil ya. Kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah, dipotong-potong serong juga. Kalau teman-teman mau rasanya tuh lebih pedas lagi, boleh ditambahin dengan cabai rawit. Di sini aku nggak tambahkan cabai rawit sama sekali ya, karena biar nggak terlalu pedas hasilnya ya teman-teman. Oke, lanjut panaskan minyak dan tumis bawang merah dan bawang putih serta bawang bombaynya sampai wangi. Untuk wajahnya aku pakai wok cookware dari ID Love yang tipe IL28WK ya. Ini non-stick granit Jerman, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Masukkan lengkuas ya, kemudian cabai-cabean kita masukin juga. Oke, setelah aromanya wangi, kita bisa tambahkan buncisnya ya. Oh ya, tadi ada daun salam 2 lembar lupa disebutin ya. Kemudian tahu dan tempenya masukin juga, serta ikan tongkol yang udah digoreng tadi. Masuk aja semuanya, diaduk sebentar. Oke, karena di sini aku mau yang berkuah ya, jadi aku tambahkan air kurang lebih 250 ml, tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Untuk kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Kemudian saus tiramnya aku pakai 1 sendok teh. Udah deh, mantul banget, diaduk sampai merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya.
Ini menu super lengkap banget, jadi nggak perlu ribet masak satu-satu, kita cemplungin jadi satu gini aja rasanya super enak dan pastinya menggugah selera ya. Ini lengkap ada protein, ada sayur juga ya. Tinggal nambahin nasi putih aja, udah deh jadi menu yang enak. Terakhir jangan lupa tambahkan tomat biar makin seger ya. Untuk tomatnya aku pakai 2 buah yang ukuran kecil ya teman-teman. Oke, kalau sudah matang kita bisa angkat dan sajikan ya. Tumis buncis, tongkol, tahu dan tempe yang super seger dan sedap siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang nagihin, bikin pengen lagi dan lagi. Langsung aja siapin, ini ada daging tetelan. Di sini aku pakai kurang lebih 300 gram ya. Untuk dagingnya kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Oh ya, untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless super tajam banget dan pastinya ini tuh bagus ya. Satu set ada 5 pisau, satu gunting, satu pengasah pisau dan satu pengupas buah. Lanjut, kita akan presto dagingnya sampai empuk ya. Untuk prestonya, di sini aku pakai dari ID Life ya, yang kapasitasnya 7 liter ya. Ini tipenya IL707 ya teman-teman. Oke, kita akan presto sampai empuk. Tambahkan air secukupnya aja. Ini cara nutupnya juga gampang ya. Tinggal kita puter. Ini bisa dibuka tanpa harus nunggu dingin ya teman-teman. Oke, lanjut. Kita akan potong-potong ada nangka muda. Jangan lupa buang bagian tengahnya ya teman-teman. Yang bikin kesel saat motong-motong nangka muda itu adalah getahnya. Jadi biar terhindar dari getah, kita bisa menggunakan minyak goreng ya. Dioleskan pada pisau dan juga tangan. Atau boleh juga pisaunya diolesi dengan tepung ya. Jadi aman, nggak perlu takut terkena getah nangka muda. Lanjut, nangka mudanya kita rebus sampai empuk menggunakan panci kastrol cookware dari ID Life ya, yang tipe IL24CR ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata dan pastinya ini tuh bagus banget. Kita bisa tutup dan ini dia hasilnya setelah empuk. Dan untuk daging tetelannya kita bisa keluarkan dari presto ya. Ini sudah empuk banget. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung, kunyit 1 potong, kemudian jahe 1 potong.
Lalu cabai rawitnya aku pakai 8 buah, kemudian kemiri 3 butir udah disangrai. Lalu ada cabai merah aku pakai 5 buah, ketumbar bubuknya setengah sendok teh, kemudian ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula pasirnya 1 sendok teh ya. Tambahkan air secukupnya dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab ya, yang tipe IL220A. Ini gelasnya ada 3 ya, yang besar, sedang, dan kecil. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan serai 1 potong, kemudian ada lengkuas 1 potong, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Masak sampai tanak dan harum. Kemudian masukkan daging yang udah empuk tadi. Lalu nangka muda masuk juga. Aduk merata. Kemudian kita tambahkan air atau langsung boleh tambahkan santan ya. Ini aku pakai 1 liter karena di sini aku mau pakai santan instan. Jadi aku tambahkan air aja ya. Lalu masak sampai mendidih, baru kemudian masukkan santan instannya. Aku pakai 2 bungkus ya. Oke, tinggal diaduk-aduk merata. Oh iya, jangan lupa tambahkan rawit utuh. Jadi kalau pengen yang pedas banget, tinggal rawit utuhnya nanti itu digeprek. Hasilnya tuh bakal pedas banget ya. Untuk anak-anak yang gak suka pedas masih aman. Oke, dimasak sampai tanak. Lalu kita buang dedaunannya dan juga lengkuasnya ya, biar nggak kena prank anak-anak nanti dikira daging ternyata lengkuas. Oke, kalau sudah matang, gulai, nangka, dan tetelan yang enak banget siap untuk disajikan ya. Asli ini tuh mantul banget, menu yang gak pernah bikin bosan ya, rasanya tuh pengen makan terus dan nambah lagi pastinya karena emang enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bikin satu menu yang super lengkap dan pastinya enak banget. Oke, langkah pertama siapkan buncis. Di sini aku pakai 100 gram. Langsung aja dipotong-potong kayak gini ya. Kalau teman-teman mau dipotong serong boleh aja sesuai selera. Lanjut, ada 1 papan tempe sama dipotong-potong aja kecil-kecil. Untuk tempenya boleh pakai tempe kedelai seperti ini atau kalau teman-teman mau boleh pakai tempe gembus juga enak ya teman-teman. Oke, dipotong-potong.
Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 3 buah. Ini tahunya ukurannya kecil-kecil. Langsung aja dipotong sama kayak tempenya tadi, kecil-kecil gitu ya potongnya. Jadi ini lengkap, ada buncis, ada tahu, ada tempe. Kemudian ada ikan tongkol. Nah, untuk ikan tongkolnya dipotong agak gedean gini. Kalau teman-teman mau ikan tongkolnya disuir juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke. Untuk ikan tongkolnya boleh pakai yang fresh, boleh juga pakai yang udah dipindang seperti ini ya. Setelah selesai motong-motongnya, kita panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Love yang tipe IL22A ya. Ini wajan set, isinya 4, ada kastrol 16, kastrol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 serta tutupnya itu 16 dan 18 cm ya. Ini tuh non-stick granit teknologi Jerman, super bagus dan tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Oke, tempenya udah mateng, kita angkat. Lanjut ke tahunya, kita goreng-goreng juga sampai berwarna kecoklatan ya. Oh ya, wajan dari ID Life ini bisa untuk kompor listrik dan juga kompor gas ya. Ini saat beli dapat bonus 5 spatula ya yang bagus-bagus. Ini tuh 6 layer high quality pan sehingga sangat bagus banget untuk masak ya. Cepet matengnya dan pastinya kita nggak berlama-lama di dapur. Oke, terakhir tongkolnya kita goreng sampai kecoklatan, angkat dan tiriskan. Ya, kita sisihkan dulu. Lanjut kita akan iris-iris bumbunya ya. Ini ada bawang bombay, aku pakai setengah buah aja, dipotong kasar. Kalau misal bawang bombaynya tuh kecil boleh pakai 1 buah ya. Kemudian untuk bawang putihnya di sini aku pakai 4 siung, diiris-iris tipis juga. Lanjut untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, sama juga ya diiris-iris. Kemudian ada cabai hijau. Di sini aku pakai kurang lebih 7 buah karena ini cabenya kecil-kecil ya. Kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah, dipotong-potong serong juga. Kalau teman-teman mau rasanya tuh lebih pedas lagi, boleh ditambahin dengan cabai rawit. Di sini aku nggak tambahkan cabai rawit sama sekali ya, karena biar nggak terlalu pedas hasilnya ya teman-teman. Oke, lanjut panaskan minyak dan tumis bawang merah dan bawang putih serta bawang bombaynya sampai wangi. Untuk wajahnya aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini non-stick granit Jerman, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Masukkan lengkuas ya, kemudian cabai-cabean kita masukin juga. Oke, setelah aromanya wangi, kita bisa tambahkan buncisnya ya. Oh ya, tadi ada daun salam 2 lembar lupa disebutin ya. Kemudian tahu dan tempenya masukin juga. Serta ikan tongkol yang udah digoreng tadi. Masuk aja semuanya, diaduk sebentar. Oke, karena di sini aku mau yang berkuah ya, jadi aku tambahkan air kurang lebih 250 ml, tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Untuk kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Kemudian saus tiramnya aku pakai 1 sendok teh. Udah deh, mantul banget, diaduk sampai merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Ini menu super lengkap banget, jadi nggak perlu ribet masak satu-satu, kita cemplungin jadi satu gini aja, rasanya super enak dan pastinya menggugah selera ya. Ini lengkap, ada protein, ada sayur juga ya.
Tinggal nambahin nasi putih aja, udah deh jadi menu yang enak. Terakhir, jangan lupa tambahkan tomat biar makin seger ya. Untuk tomatnya aku pakai 2 buah yang ukuran kecil ya teman-teman. Oke, kalau sudah matang kita bisa angkat dan sajikan ya. Tumis buncis, tongkol, tahu dan tempe yang super seger dan sedap siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen bagikan menu yang nagihin, bikin pengen lagi dan lagi. Langsung aja siapin, ini ada daging tetelan. Di sini aku pakai kurang lebih 300 gram ya. Untuk dagingnya kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Oh ya, untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Lab yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless super tajam banget dan pastinya ini tuh bagus ya. Satu set ada 5 pisau, satu gunting, satu pengasah pisau dan satu pengupas buah. Lanjut, kita akan presto dagingnya sampai empuk ya. Untuk prestonya, di sini aku pakai dari ID Life ya, yang kapasitasnya 7 liter ya. Ini tipenya IL707 ya teman-teman. Oke, kita akan presto sampai empuk. Tambahkan air secukupnya aja. Ini cara nutupnya juga gampang ya. Tinggal kita puter. Ini bisa dibuka tanpa harus nunggu dingin ya teman-teman. Oke, lanjut. Kita akan potong-potong ada nangka muda. Jangan lupa buang bagian tengahnya ya teman-teman. Yang bikin kesel saat motong-motong nangka muda itu adalah getahnya. Jadi biar terhindar dari getah, kita bisa menggunakan minyak goreng ya. Dioleskan pada pisau dan juga tangan. Atau boleh juga pisaunya diolesi dengan tepung ya. Jadi aman, nggak perlu takut terkena getah nangka muda. Lanjut, nangka mudanya kita rebus sampai empuk menggunakan panci kastrol cookware dari ID Life ya, yang tipe IL24CR ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata dan pastinya ini tuh bagus banget. Kita bisa tutup dan ini dia hasilnya setelah empuk. Dan untuk daging tetelannya kita bisa keluarkan dari presto ya. Ini sudah empuk banget. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung, kunyit 1 potong, kemudian jahe 1 potong. Lalu cabai rawitnya aku pakai 8 buah, kemudian kemiri 3 butir udah disangrai. Lalu ada cabai merah aku pakai 5 buah, ketumbar bubuknya setengah sendok teh, kemudian ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh.
Lalu ada gula pasirnya 1 sendok teh ya. Tambahkan air secukupnya dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab ya, yang tipe IL220A. Ini gelasnya ada 3 ya, yang besar, sedang, dan kecil. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan serai 1 potong, kemudian ada lengkuas 1 potong, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Masak sampai tanak dan harum. Kemudian masukkan daging yang udah empuk tadi. Lalu nangka muda masuk juga. Aduk merata. Kemudian kita tambahkan air. Atau langsung boleh tambahkan santan ya. Ini aku pakai 1 liter karena di sini aku mau pakai santan instan. Jadi aku tambahkan air aja ya. Lalu masak sampai mendidih, baru kemudian masukkan santan instannya. Aku pakai 2 bungkus ya. Oke, tinggal diaduk-aduk merata. Oh iya, jangan lupa tambahkan rawit utuh. Jadi kalau pengen yang pedas banget, tinggal rawit utuhnya nanti itu digeprek. Hasilnya tuh bakal pedas banget ya. Untuk anak-anak yang gak suka pedas masih aman. Oke, dimasak sampai tanak. Lalu kita buang dedaunannya dan juga lengkuasnya ya, biar nggak kena prank anak-anak nanti dikira daging ternyata lengkuas. Oke, kalau sudah matang, gulai, nangka, dan tetelan yang enak banget siap untuk disajikan ya. Asli ini tuh mantul banget, menu yang gak pernah bikin bosan ya, rasanya tuh pengen makan terus dan nambah lagi pastinya karena emang enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bikin satu menu yang super lengkap dan pastinya enak banget. Oke, langkah pertama siapkan buncis. Di sini aku pakai 100 gram. Langsung aja dipotong-potong kayak gini ya. Kalau teman-teman mau dipotong serong boleh aja sesuai selera. Lanjut, ada 1 papan tempe sama dipotong-potong aja kecil-kecil. Untuk tempenya boleh pakai tempe kedelai seperti ini atau kalau teman-teman mau boleh pakai tempe gembus juga enak ya teman-teman. Oke, dipotong-potong. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 3 buah. Ini tahunya ukurannya kecil-kecil. Langsung aja dipotong sama kayak tempenya tadi, kecil-kecil gitu ya potongnya. Jadi ini lengkap, ada buncis, ada tahu, ada tempe.
Kemudian ada ikan tongkol. Nah, untuk ikan tongkolnya dipotong agak gedean gini. Kalau teman-teman mau ikan tongkolnya disuir juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke. Untuk ikan tongkolnya boleh pakai yang fresh, boleh juga pakai yang udah dipindang seperti ini ya. Setelah selesai motong-motongnya, kita panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Love yang tipe IL22A ya. Ini wajan set, isinya 4, ada kastrol 16, kastrol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 serta tutupnya itu 16 dan 18 cm ya. Ini tuh non-stick granit teknologi Jerman, super bagus dan tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Oke, tempenya udah mateng, kita angkat. Lanjut ke tahunya, kita goreng-goreng juga sampai berwarna kecoklatan ya. Oh ya, wajan dari ID Life ini bisa untuk kompor listrik dan juga kompor gas ya. Ini saat beli dapat bonus 5 spatula ya yang bagus-bagus. Ini tuh 6 layer high quality pan sehingga sangat bagus banget untuk masak ya. Cepet matengnya dan pastinya kita nggak berlama-lama di dapur. Oke, terakhir tongkolnya kita goreng sampai kecoklatan, angkat dan tiriskan. Udah, kita sisihkan dulu. Lanjut kita akan iris-iris bumbunya ya. Ini ada bawang bombay, aku pakai setengah buah aja, dipotong kasar. Kalau misal bawang bombaynya tuh kecil boleh pakai 1 buah ya. Kemudian untuk bawang putihnya, di sini aku pakai 4 siung, diiris-iris tipis juga. Lanjut untuk bawang merahnya, aku pakai 7 siung, sama juga ya diiris-iris. Kemudian ada cabai hijau. Di sini aku pakai kurang lebih 7 buah karena ini cabenya kecil-kecil ya. Kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah, dipotong-potong serong juga. Kalau teman-teman mau rasanya tuh lebih pedas lagi, boleh ditambahin dengan cabai rawit. Di sini aku nggak tambahkan cabai rawit sama sekali ya, karena biar nggak terlalu pedas hasilnya ya teman-teman. Oke, lanjut panaskan minyak dan tumis bawang merah dan bawang putih serta bawang bombaynya sampai wangi. Untuk wajahnya aku pakai wok cookware dari ID Love yang tipe IL28WK ya. Ini non-stick granit Jerman, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Masukkan lengkuas ya, kemudian cabai-cabean kita masukin juga. Oke, setelah aromanya wangi, kita bisa tambahkan buncisnya ya. Oh ya, tadi ada daun salam 2 lembar lupa disebutin ya. Kemudian tahu dan tempenya masukin juga. Serta ikan tongkol yang udah digoreng tadi. Masuk aja semuanya, diaduk sebentar. Oke, karena di sini aku mau yang berkuah ya, jadi aku tambahkan air kurang lebih 250 ml, tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Untuk kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Kemudian saus tiramnya aku pakai 1 sendok teh. Udah deh, mantul banget, diaduk sampai merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Ini menu super lengkap banget, jadi nggak perlu ribet masak satu-satu, kita cemplungin jadi satu gini aja, rasanya super enak dan pastinya menggugah selera ya. Ini lengkap, ada protein, ada sayur juga ya. Tinggal nambahin nasi putih aja, udah deh jadi menu yang enak. Terakhir jangan lupa tambahkan tomat biar makin seger ya. Untuk tomatnya aku pakai 2 buah yang ukuran kecil ya teman-teman.
Oke, kalau sudah matang kita bisa angkat dan sajikan ya. Tumis buncis, tongkol, tahu dan tempe yang super seger dan sedap siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang nagihin, bikin pengen lagi dan lagi. Langsung aja siapin, ini ada daging tetelan. Di sini aku pakai kurang lebih 300 gram ya. Untuk dagingnya kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Oh ya, untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless super tajam banget dan pastinya ini tuh bagus ya. Satu set ada 5 pisau, satu gunting, satu pengasah pisau dan satu pengupas buah. Lanjut, kita akan presto dagingnya sampai empuk ya. Untuk prestonya, di sini aku pakai dari ID Life ya, yang kapasitasnya 7 liter ya. Ini tipenya IL707 ya teman-teman. Oke, kita akan presto sampai empuk. Tambahkan air secukupnya aja. Ini cara nutupnya juga gampang ya. Tinggal kita puter. Ini bisa dibuka tanpa harus nunggu dingin ya teman-teman. Oke, lanjut. Kita akan potong-potong ada nangka muda. Jangan lupa buang bagian tengahnya ya teman-teman. Yang bikin kesel saat motong-motong nangka muda itu adalah getahnya. Jadi biar terhindar dari getah, kita bisa menggunakan minyak goreng ya. Dioleskan pada pisau dan juga tangan. Atau boleh juga pisaunya diolesi dengan tepung ya. Jadi aman, nggak perlu takut terkena getah nangka muda. Lanjut, nangka mudanya kita rebus sampai empuk menggunakan panci kastrol cookware dari ID Life ya, yang tipe IL24CR ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata dan pastinya ini tuh bagus banget. Kita bisa tutup dan ini dia hasilnya setelah empuk. Dan untuk daging tetelannya kita bisa keluarkan dari presto ya. Ini sudah empuk banget. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung, kunyit 1 potong, kemudian jahe 1 potong. Lalu cabai rawitnya aku pakai 8 buah, kemudian kemiri 3 butir udah disangrai. Lalu ada cabai merah aku pakai 5 buah, ketumbar bubuknya setengah sendok teh, kemudian ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula pasirnya 1 sendok teh ya. Tambahkan air secukupnya dan kita akan proses sampai halus.
Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab ya, yang tipe IL220A. Ini gelasnya ada 3 ya, yang besar, sedang, dan kecil. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan serai 1 potong, kemudian ada lengkuas 1 potong, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Masak sampai tanak dan harum. Kemudian masukkan daging yang udah empuk tadi. Lalu nangka muda masuk juga. Aduk merata. Kemudian kita tambahkan air. Atau langsung boleh tambahkan santan ya. Ini aku pakai 1 liter karena di sini aku mau pakai santan instan, jadi aku tambahkan air aja ya. Lalu masak sampai mendidih, baru kemudian masukkan santan instannya. Aku pakai 2 bungkus ya. Oke, tinggal diaduk-aduk merata. Oh iya, jangan lupa tambahkan rawit utuh. Jadi kalau pengen yang pedas banget, tinggal rawit utuhnya nanti itu digeprek. Hasilnya tuh bakal pedas banget ya. Untuk anak-anak yang gak suka pedas masih aman. Oke, dimasak sampai tanak. Lalu kita buang dedaunannya dan juga lengkuasnya ya, biar nggak kena prank anak-anak nanti dikira daging ternyata lengkuas. Oke, kalau sudah matang, gulai, nangka, dan tetelan yang enak banget siap untuk disajikan ya. Asli ini tuh mantul banget, menu yang gak pernah bikin bosan ya, rasanya tuh pengen makan terus dan nambah lagi pastinya karena emang enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bikin satu menu yang super lengkap dan pastinya enak banget. Oke, langkah pertama siapkan buncis. Di sini aku pakai 100 gram. Langsung aja dipotong-potong kayak gini ya. Kalau teman-teman mau dipotong serong boleh aja sesuai selera. Lanjut, ada 1 papan tempe sama dipotong-potong aja kecil-kecil. Untuk tempenya boleh pakai tempe kedelai seperti ini, atau kalau teman-teman mau boleh pakai tempe gembus juga enak ya teman-teman. Oke, dipotong-potong. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 3 buah. Ini tahunya ukurannya kecil-kecil. Langsung aja dipotong sama kayak tempenya tadi, kecil-kecil gitu ya potongnya. Jadi ini lengkap, ada buncis, ada tahu, ada tempe. Kemudian ada ikan tongkol. Nah, untuk ikan tongkolnya dipotong agak gedean gini.
Kalau teman-teman mau ikan tongkolnya disuir juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke. Untuk ikan tongkolnya boleh pakai yang fresh, boleh juga pakai yang udah dipindang seperti ini ya. Setelah selesai motong-motongnya, kita panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Love yang tipe IL22A ya. Ini wajan set, isinya 4, ada kastrol 16, kastrol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 serta tutupnya itu 16 dan 18 cm ya. Ini tuh non-stick granit teknologi Jerman, super bagus dan tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Oke, tempenya udah mateng, kita angkat. Lanjut ke tahunya, kita goreng-goreng juga sampai berwarna kecoklatan ya. Oh ya, wajan dari ID Life ini bisa untuk kompor listrik dan juga kompor gas ya. Ini saat beli dapat bonus 5 spatula ya yang bagus-bagus. Ini tuh 6 layer high quality pan sehingga sangat bagus banget untuk masak ya. Cepet matengnya dan pastinya kita nggak berlama-lama di dapur. Oke, terakhir tongkolnya kita goreng sampai kecoklatan, angkat dan tiriskan. Ya, kita sisihkan dulu. Lanjut kita akan iris-iris bumbunya ya. Ini ada bawang bombay, aku pakai setengah buah aja, dipotong kasar. Kalau misal bawang bombaynya tuh kecil boleh pakai 1 buah ya. Kemudian untuk bawang putihnya, di sini aku pakai 4 siung, diiris-iris tipis juga. Lanjut untuk bawang merahnya, aku pakai 7 siung, sama juga ya diiris-iris. Kemudian ada cabai hijau, di sini aku pakai kurang lebih 7 buah karena ini cabenya kecil-kecil ya. Kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah, dipotong-potong serong juga. Kalau teman-teman mau rasanya tuh lebih pedas lagi, boleh ditambahin dengan cabai rawit. Di sini aku nggak tambahkan cabai rawit sama sekali ya, karena biar nggak terlalu pedas hasilnya ya teman-teman. Oke, lanjut panaskan minyak dan tumis bawang merah dan bawang putih serta bawang bombaynya sampai wangi. Untuk wajahnya aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini non-stick granit Jerman, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Masukkan lengkuas ya, kemudian cabai-cabean kita masukin juga. Oke, setelah aromanya wangi, kita bisa tambahkan buncisnya ya. Oh ya, tadi ada daun salam 2 lembar lupa disebutin ya. Kemudian tahu dan tempenya masukin juga, serta ikan tongkol yang udah digoreng tadi. Masuk aja semuanya, diaduk sebentar. Oke, karena di sini aku mau yang berkuah ya, jadi aku tambahkan air kurang lebih 250 ml, tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Untuk kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Kemudian saus tiramnya aku pakai 1 sendok teh. Udah deh, mantul banget, diaduk sampai merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Ini menu super lengkap banget, jadi nggak perlu ribet masak satu-satu, kita cemplungin jadi satu gini aja, rasanya super enak dan pastinya menggugah selera ya. Ini lengkap, ada protein, ada sayur juga ya. Tinggal nambahin nasi putih aja, udah deh jadi menu yang enak. Terakhir jangan lupa tambahkan tomat biar makin seger ya. Untuk tomatnya aku pakai 2 buah yang ukuran kecil ya teman-teman.
Oke, kalau sudah matang kita bisa angkat dan sajikan ya. Tumis buncis, tongkol, tahu dan tempe yang super seger dan sedap siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang nagihin, bikin pengen lagi dan lagi. Langsung aja siapin, ini ada daging tetelan. Di sini aku pakai kurang lebih 300 gram ya. Untuk dagingnya kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Oh ya, untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless super tajam banget dan pastinya ini tuh bagus ya. Satu set ada 5 pisau, satu gunting, satu pengasah pisau dan satu pengupas buah. Lanjut, kita akan presto dagingnya sampai empuk ya. Untuk prestonya, di sini aku pakai dari ID Life ya, yang kapasitasnya 7 liter ya. Ini tipenya IL707 ya teman-teman. Oke, kita akan presto sampai empuk. Tambahkan air secukupnya aja. Ini cara nutupnya juga gampang ya. Tinggal kita puter. Ini bisa dibuka tanpa harus nunggu dingin ya teman-teman. Oke, lanjut. Kita akan potong-potong ada nangka muda. Jangan lupa buang bagian tengahnya ya teman-teman. Yang bikin kesel saat motong-motong nangka muda itu adalah getahnya. Jadi biar terhindar dari getah, kita bisa menggunakan minyak goreng ya. Dioleskan pada pisau dan juga tangan. Atau boleh juga pisaunya diolesi dengan tepung ya. Jadi aman, nggak perlu takut terkena getah nangka muda. Lanjut, nangka mudanya kita rebus sampai empuk menggunakan panci kaserol cookware dari ID Life ya, yang tipe IL24CR ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata dan pastinya ini tuh bagus banget. Kita bisa tutup dan ini dia hasilnya setelah empuk. Dan untuk daging tetelannya kita bisa keluarkan dari presto ya. Ini sudah empuk banget. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung, kunyit 1 potong, kemudian jahe 1 potong. Lalu cabai rawitnya aku pakai 8 buah, kemudian kemiri 3 butir udah disangrai. Lalu ada cabai merah aku pakai 5 buah, ketumbar bubuknya setengah sendok teh, kemudian ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula pasirnya 1 sendok teh ya. Tambahkan air secukupnya dan kita akan proses sampai halus.
Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab ya, yang tipe IL220A. Ini gelasnya ada 3 ya, yang besar, sedang, dan kecil. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan serai 1 potong, kemudian ada lengkuas 1 potong, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Masak sampai tanak dan harum. Kemudian masukkan daging yang udah empuk tadi. Lalu nangka muda masuk juga. Aduk merata. Kemudian kita tambahkan air. Atau langsung boleh tambahkan santan ya. Ini aku pakai 1 liter karena di sini aku mau pakai santan instan. Jadi aku tambahkan air aja ya. Lalu masak sampai mendidih, baru kemudian masukkan santan instannya. Aku pakai 2 bungkus ya. Oke, tinggal diaduk-aduk merata. Oh ya, jangan lupa tambahkan rawit utuh. Jadi kalau pengen yang pedas banget, tinggal rawit utuhnya nanti itu digeprek. Hasilnya tuh bakal pedas banget ya. Untuk anak-anak yang gak suka pedas masih aman. Oke, dimasak sampai tanak. Lalu kita buang dedaunannya dan juga lengkuasnya ya, biar nggak kena prank anak-anak nanti dikira daging ternyata lengkuas. Oke, kalau sudah matang, gulai, nangka, dan tetelan yang enak banget siap untuk disajikan ya. Asli ini tuh mantul banget, menu yang gak pernah bikin bosan ya, rasanya tuh pengen makan terus dan nambah lagi pastinya karena emang enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bikin satu menu yang super lengkap dan pastinya enak banget. Oke, langkah pertama siapkan buncis. Di sini aku pakai 100 gram. Langsung aja dipotong-potong kayak gini ya. Kalau teman-teman mau dipotong serong boleh aja sesuai selera. Lanjut, ada 1 papan tempe sama dipotong-potong aja kecil-kecil. Untuk tempenya boleh pakai tempe kedelai seperti ini atau kalau teman-teman mau boleh pakai tempe gembus juga enak ya teman-teman. Oke, dipotong-potong. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 3 buah. Ini tahunya ukurannya kecil-kecil. Langsung aja dipotong sama kayak tempenya tadi, kecil-kecil gitu ya potongnya. Jadi ini lengkap, ada buncis, ada tahu, ada tempe. Kemudian ada ikan tongkol. Nah, untuk ikan tongkolnya dipotong agak gedean gini.
Kalau teman-teman mau ikan tongkolnya disuir juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke. Untuk ikan tongkolnya boleh pakai yang fresh, boleh juga pakai yang udah dipindang seperti ini ya. Setelah selesai motong-motongnya, kita panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Love yang tipe IL22A ya. Ini wajan set, isinya 4, ada kastrol 16, kastrol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 serta tutupnya itu 16 dan 18 cm ya. Ini tuh non-stick granit teknologi Jerman, super bagus dan tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Oke, tempenya udah mateng, kita angkat. Lanjut ke tahunya, kita goreng-goreng juga sampai berwarna kecoklatan ya. Oh ya, wajan dari ID Life ini bisa untuk kompor listrik dan juga kompor gas ya. Ini saat beli dapat bonus 5 spatula ya yang bagus-bagus. Ini tuh 6 layer high quality pan sehingga sangat bagus banget untuk masak ya. Cepet matengnya dan pastinya kita nggak berlama-lama di dapur. Oke, terakhir tongkolnya kita goreng sampai kecoklatan, angkat dan tiriskan. Ya, kita sisihkan dulu. Lanjut kita akan iris-iris bumbunya ya. Ini ada bawang bombay, aku pakai setengah buah aja, dipotong kasar. Kalau misal bawang bombaynya tuh kecil boleh pakai 1 buah ya. Kemudian untuk bawang putihnya, di sini aku pakai 4 siung, diiris-iris tipis juga. Lanjut untuk bawang merahnya, aku pakai 7 siung, sama juga ya diiris-iris. Kemudian ada cabai hijau. Di sini aku pakai kurang lebih 7 buah karena ini cabenya kecil-kecil ya. Kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah, dipotong-potong serong juga. Kalau teman-teman mau rasanya tuh lebih pedas lagi, boleh ditambahin dengan cabai rawit. Di sini aku nggak tambahkan cabai rawit sama sekali ya, karena biar nggak terlalu pedas hasilnya ya teman-teman. Oke, lanjut panaskan minyak dan tumis bawang merah dan bawang putih serta bawang bombaynya sampai wangi. Untuk wajahnya aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini non-stick granit Jerman, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Masukkan lengkuas ya, kemudian cabai-cabean kita masukin juga. Oke, setelah aromanya wangi, kita bisa tambahkan buncisnya ya. Oh ya, tadi ada daun salam 2 lembar lupa disebutin ya. Kemudian tahu dan tempenya masukin juga, serta ikan tongkol yang udah digoreng tadi. Masuk aja semuanya, diaduk sebentar. Oke, karena di sini aku mau yang berkuah ya, jadi aku tambahkan air kurang lebih 250 ml, tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Untuk kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Kemudian saus tiramnya aku pakai 1 sendok teh. Udah deh, mantul banget, diaduk sampai merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Ini menu super lengkap banget, jadi nggak perlu ribet masak satu-satu, kita cemplungin jadi satu gini aja, rasanya super enak dan pastinya menggugah selera ya. Ini lengkap, ada protein, ada sayur juga ya. Tinggal nambahin nasi putih aja, udah deh jadi menu yang enak. Terakhir jangan lupa tambahkan tomat biar makin seger ya. Untuk tomatnya aku pakai 2 buah yang ukuran kecil ya teman-teman.
Oke, kalau sudah matang kita bisa angkat dan sajikan ya. Tumis buncis, tongkol, tahu dan tempe yang super seger dan sedap siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang nagihin, bikin pengen lagi dan lagi. Langsung aja siapin, ini ada daging tetelan. Di sini aku pakai kurang lebih 300 gram ya. Untuk dagingnya kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Oh ya, untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Lab yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless super tajam banget dan pastinya ini tuh bagus ya. Satu set ada 5 pisau, satu gunting, satu pengasah pisau dan satu pengupas buah. Lanjut, kita akan presto dagingnya sampai empuk ya. Untuk prestonya, di sini aku pakai dari ID Life ya, yang kapasitasnya 7 liter ya. Ini tipenya IL707 ya teman-teman. Oke, kita akan presto sampai empuk. Tambahkan air secukupnya aja. Ini cara nutupnya juga gampang ya. Tinggal kita puter. Ini bisa dibuka tanpa harus nunggu dingin ya teman-teman. Oke, lanjut. Kita akan potong-potong ada nangka muda. Jangan lupa buang bagian tengahnya ya teman-teman. Yang bikin kesel saat motong-motong nangka muda itu adalah getahnya. Jadi biar terhindar dari getah, kita bisa menggunakan minyak goreng ya. Dioleskan pada pisau dan juga tangan. Atau boleh juga pisaunya diolesi dengan tepung ya. Jadi aman, nggak perlu takut terkena getah nangka muda. Lanjut, nangka mudanya kita rebus sampai empuk menggunakan panci kastrol cookware dari ID Life ya, yang tipe IL24CR ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata dan pastinya ini tuh bagus banget. Kita bisa tutup dan ini dia hasilnya setelah empuk. Dan untuk daging tetelannya kita bisa keluarkan dari presto ya. Ini sudah empuk banget. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung, kunyit 1 potong, kemudian jahe 1 potong. Lalu cabai rawitnya aku pakai 8 buah, kemudian kemiri 3 butir udah disangrai. Lalu ada cabai merah aku pakai 5 buah, ketumbar bubuknya setengah sendok teh, kemudian ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula pasirnya 1 sendok teh ya. Tambahkan air secukupnya dan kita akan proses sampai halus.
Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab ya, yang tipe IL220A. Ini gelasnya ada 3 ya, yang besar, sedang, dan kecil. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan serai 1 potong, kemudian ada lengkuas 1 potong, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Masak sampai tanak dan harum. Kemudian masukkan daging yang udah empuk tadi. Lalu nangka muda masuk juga. Aduk merata. Kemudian kita tambahkan air atau langsung boleh tambahkan santan ya. Ini aku pakai 1 liter karena di sini aku mau pakai santan instan. Jadi aku tambahkan air aja ya. Lalu masak sampai mendidih, baru kemudian masukkan santan instannya. Aku pakai 2 bungkus ya. Oke, tinggal diaduk-aduk merata. Oh ya, jangan lupa tambahkan rawit utuh. Jadi kalau pengen yang pedas banget, tinggal rawit utuhnya nanti itu digeprek. Hasilnya tuh bakal pedas banget ya. Untuk anak-anak yang gak suka pedas masih aman. Oke, dimasak sampai tanak. Lalu kita buang dedaunannya dan juga lengkuasnya ya, biar nggak kena prank anak-anak nanti dikira daging ternyata lengkuas. Oke, kalau sudah matang, gulai, nangka, dan tetelan yang enak banget siap untuk disajikan ya. Asli ini tuh mantul banget, menu yang gak pernah bikin bosan ya, rasanya tuh pengen makan terus dan nambah lagi pastinya karena emang enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bikin satu menu yang super lengkap dan pastinya enak banget. Oke, langkah pertama siapkan buncis. Di sini aku pakai 100 gram. Langsung aja dipotong-potong kayak gini ya. Kalau teman-teman mau dipotong serong boleh aja sesuai selera. Lanjut, ada 1 papan tempe sama dipotong-potong aja kecil-kecil. Untuk tempenya boleh pakai tempe kedelai seperti ini atau kalau teman-teman mau boleh pakai tempe gembus juga enak ya teman-teman. Oke, dipotong-potong. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 3 buah. Ini tahunya ukurannya kecil-kecil. Langsung aja dipotong sama kayak tempenya tadi, kecil-kecil gitu ya potongnya. Jadi ini lengkap, ada buncis, ada tahu, ada tempe. Kemudian ada ikan tongkol. Nah, untuk ikan tongkolnya dipotong agak gedean gini.
Kalau teman-teman mau ikan tongkolnya disuir juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke. Untuk ikan tongkolnya boleh pakai yang fresh, boleh juga pakai yang udah dipindang seperti ini ya. Setelah selesai motong-motongnya, kita panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Love yang tipe IL22A ya. Ini wajan set, isinya 4, ada kastrol 16, kastrol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 serta tutupnya itu 16 dan 18 cm ya. Ini tuh non-stick granit teknologi Jerman, super bagus dan tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Oke, tempenya udah mateng, kita angkat. Lanjut ke tahunya, kita goreng-goreng juga sampai berwarna kecoklatan ya. Oh ya, wajan dari ID Life ini bisa untuk kompor listrik dan juga kompor gas ya. Ini saat beli dapat bonus 5 spatula ya yang bagus-bagus. Ini tuh 6 layer high quality pan sehingga sangat bagus banget untuk masak ya. Cepet matengnya dan pastinya kita nggak berlama-lama di dapur. Oke, terakhir tongkolnya kita goreng sampai kecoklatan, angkat dan tiriskan. Udah, kita sisihkan dulu. Lanjut kita akan iris-iris bumbunya ya. Ini ada bawang bombay, aku pakai setengah buah aja, dipotong kasar. Kalau misal bawang bombaynya tuh kecil boleh pakai 1 buah ya. Kemudian untuk bawang putihnya, di sini aku pakai 4 siung, diiris-iris tipis juga. Lanjut untuk bawang merahnya, aku pakai 7 siung, sama juga ya diiris-iris. Kemudian ada cabai hijau. Di sini aku pakai kurang lebih 7 buah karena ini cabenya kecil-kecil ya. Kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah, dipotong-potong serong juga. Kalau teman-teman mau rasanya tuh lebih pedas lagi, boleh ditambahin dengan cabai rawit. Di sini aku nggak tambahkan cabai rawit sama sekali ya, karena biar nggak terlalu pedas hasilnya ya teman-teman. Oke, lanjut panaskan minyak dan tumis bawang merah dan bawang putih serta bawang bombaynya sampai wangi. Untuk wajahnya aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini non-stick granit Jerman, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Masukkan lengkuas ya, kemudian cabai-cabean kita masukin juga. Oke, setelah aromanya wangi, kita bisa tambahkan buncisnya ya. Oh ya, tadi ada daun salam 2 lembar lupa disebutin ya. Kemudian tahu dan tempenya masukin juga, serta ikan tongkol yang udah digoreng tadi. Masuk aja semuanya, diaduk sebentar. Oke, karena di sini aku mau yang berkuah ya, jadi aku tambahkan air kurang lebih 250 ml, tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Untuk kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Kemudian saus tiramnya aku pakai 1 sendok teh. Udah deh, mantul banget, diaduk sampai merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Ini menu super lengkap banget, jadi nggak perlu ribet masak satu-satu, kita cemplungin jadi satu gini aja, rasanya super enak dan pastinya menggugah selera ya. Ini lengkap, ada protein, ada sayur juga ya. Tinggal nambahin nasi putih aja, udah deh jadi menu yang enak. Terakhir jangan lupa tambahkan tomat biar makin seger ya. Untuk tomatnya aku pakai 2 buah yang ukuran kecil ya teman-teman.
Oke, kalau sudah matang kita bisa angkat dan sajikan ya. Tumis buncis, tongkol, tahu dan tempe yang super seger dan sedap siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang nagihin, bikin pengen lagi dan lagi. Langsung aja siapin, ini ada daging tetelan. Di sini aku pakai kurang lebih 300 gram ya. Untuk dagingnya kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Oh ya, untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless super tajam banget dan pastinya ini tuh bagus ya. Satu set ada 5 pisau, satu gunting, satu pengasah pisau dan satu pengupas buah. Lanjut, kita akan presto dagingnya sampai empuk ya. Untuk prestonya, di sini aku pakai dari ID Life ya, yang kapasitasnya 7 liter ya. Ini tipenya IL707 ya teman-teman. Oke, kita akan presto sampai empuk. Tambahkan air secukupnya aja. Ini cara nutupnya juga gampang ya. Tinggal kita puter. Ini bisa dibuka tanpa harus nunggu dingin ya teman-teman. Oke, lanjut. Kita akan potong-potong, ada nangka muda. Jangan lupa buang bagian tengahnya ya teman-teman. Yang bikin kesel saat motong-motong nangka muda itu adalah getahnya. Jadi biar terhindar dari getah, kita bisa menggunakan minyak goreng ya. Dioleskan pada pisau dan juga tangan. Atau boleh juga pisaunya diolesi dengan tepung ya. Jadi aman, nggak perlu takut terkena getah nangka muda. Lanjut, nangka mudanya kita rebus sampai empuk menggunakan panci kastrol cookware dari ID Life ya, yang tipe IL24CR ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata dan pastinya ini tuh bagus banget. Kita bisa tutup dan ini dia hasilnya setelah empuk. Dan untuk daging tetelannya kita bisa keluarkan dari presto ya. Ini sudah empuk banget. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung, kunyit 1 potong, kemudian jahe 1 potong. Lalu cabai rawitnya aku pakai 8 buah, kemudian kemiri 3 butir udah disangrai. Lalu ada cabai merah aku pakai 5 buah, ketumbar bubuknya setengah sendok teh, kemudian ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula pasirnya 1 sendok teh ya. Tambahkan air secukupnya dan kita akan proses sampai halus.
Untuk blendernya di sini aku pakai glass electric blender set dari ID Lab ya, yang tipe IL220A. Ini gelasnya ada 3 ya, yang besar, sedang, dan kecil. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan serai 1 potong, kemudian ada lengkuas 1 potong, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Masak sampai tanak dan harum. Kemudian masukkan daging yang udah empuk tadi. Lalu nangka muda masuk juga. Aduk merata. Kemudian kita tambahkan air. Atau langsung boleh tambahkan santan ya. Ini aku pakai 1 liter karena di sini aku mau pakai santan instan. Jadi aku tambahkan air aja ya. Lalu masak sampai mendidih, baru kemudian masukkan santan instannya. Aku pakai 2 bungkus ya. Oke, tinggal diaduk-aduk merata. Oh iya, jangan lupa tambahkan rawit utuh. Jadi kalau pengen yang pedas banget, tinggal rawit utuhnya nanti itu digeprek. Hasilnya tuh bakal pedas banget ya. Untuk anak-anak yang gak suka pedas masih aman. Oke, dimasak sampai tanak. Lalu kita buang dedaunannya dan juga lengkuasnya ya, biar nggak kena prank anak-anak nanti dikira daging ternyata lengkuas. Oke, kalau sudah matang, gulai, nangka, dan tetelan yang enak banget siap untuk disajikan ya. Asli ini tuh mantul banget, menu yang gak pernah bikin bosan ya, rasanya tuh pengen makan terus dan nambah lagi pastinya karena emang enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bikin satu menu yang super lengkap dan pastinya enak banget. Oke, langkah pertama siapkan buncis. Di sini aku pakai 100 gram. Langsung aja dipotong-potong kayak gini ya. Kalau teman-teman mau dipotong serong boleh aja sesuai selera. Lanjut, ada 1 papan tempe sama dipotong-potong aja kecil-kecil. Untuk tempenya boleh pakai tempe kedelai seperti ini atau kalau teman-teman mau boleh pakai tempe gembus juga enak ya teman-teman. Oke, dipotong-potong. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 3 buah. Ini tahunya ukurannya kecil-kecil. Langsung aja dipotong sama kayak tempenya tadi, kecil-kecil gitu ya potongnya. Jadi ini lengkap, ada buncis, ada tahu, ada tempe. Kemudian ada ikan tongkol. Nah, untuk ikan tongkolnya dipotong agak gedean gini.
Kalau teman-teman mau ikan tongkolnya disuir juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke. Untuk ikan tongkolnya boleh pakai yang fresh, boleh juga pakai yang udah dipindang seperti ini ya. Setelah selesai motong-motongnya, kita panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Love yang tipe IL22A ya. Ini wajan set, isinya 4, ada kastrol 16, kastrol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 serta tutupnya itu 16 dan 18 cm ya. Ini tuh non-stick granit teknologi Jerman, super bagus dan tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Oke, tempenya udah mateng, kita angkat, lanjut ke tahunya, kita goreng-goreng juga sampai berwarna kecoklatan ya. Oh ya, wajan dari ID Life ini bisa untuk kompor listrik dan juga kompor gas ya. Ini saat beli dapat bonus 5 spatula ya yang bagus-bagus. Ini tuh 6 layer high quality pan sehingga sangat bagus banget untuk masak ya, cepet matengnya. Dan pastinya kita nggak berlama-lama di dapur. Oke, terakhir tongkolnya kita goreng sampai kecoklatan, angkat dan tiriskan. Udah, kita sisihkan dulu, lanjut kita akan iris-iris bumbunya ya. Ini ada bawang bombay, aku pakai setengah buah aja, dipotong kasar. Kalau misal bawang bombaynya tuh kecil boleh pakai 1 buah ya. Kemudian untuk bawang putihnya di sini aku pakai 4 siung, diiris-iris tipis juga. Lanjut untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, sama juga ya diiris-iris. Kemudian ada cabai hijau. Di sini aku pakai kurang lebih 7 buah karena ini cabenya kecil-kecil ya. Kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah, dipotong-potong serong juga. Kalau teman-teman mau rasanya tuh lebih pedas lagi, boleh ditambahin dengan cabai rawit. Di sini aku nggak tambahkan cabai rawit sama sekali ya, karena biar nggak terlalu pedas hasilnya ya teman-teman. Oke, lanjut panaskan minyak dan tumis bawang merah dan bawang putih serta bawang bombaynya sampai wangi. Untuk wajahnya aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini non-stick granit Jerman, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Masukkan lengkuas ya, kemudian cabai-cabean kita masukin juga. Oke, setelah aromanya wangi, kita bisa tambahkan buncisnya ya. Oh ya, tadi ada daun salam 2 lembar lupa disebutin ya. Kemudian tahu dan tempenya masukin juga, serta ikan tongkol yang udah digoreng tadi. Masuk aja semuanya, diaduk sebentar. Oke, karena di sini aku mau yang berkuah ya, jadi aku tambahkan air kurang lebih 250 ml, tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Untuk kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Kemudian saus tiramnya aku pakai 1 sendok teh. Udah deh, mantul banget, diaduk sampai merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Ini menu super lengkap banget, jadi nggak perlu ribet masak satu-satu, kita cemplungin jadi satu gini aja, rasanya super enak dan pastinya menggugah selera ya. Ini lengkap, ada protein, ada sayur juga ya. Tinggal nambahin nasi putih aja, udah deh jadi menu yang enak. Terakhir jangan lupa tambahkan tomat biar makin seger ya. Untuk tomatnya aku pakai 2 buah yang ukuran kecil ya teman-teman.
Oke, kalau sudah matang kita bisa angkat dan sajikan ya. Tumis buncis, tongkol, tahu dan tempe yang super seger dan sedap siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang nagihin, bikin pengen lagi dan lagi. Langsung aja siapin, ini ada daging tetelan. Di sini aku pakai kurang lebih 300 gram ya. Untuk dagingnya kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Oh ya, untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Lab yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless super tajam banget dan pastinya ini tuh bagus ya. Satu set ada 5 pisau, satu gunting, satu pengasah pisau dan satu pengupas buah. Lanjut, kita akan presto dagingnya sampai empuk ya. Untuk prestonya, di sini aku pakai dari ID Life ya, yang kapasitasnya 7 liter ya. Ini tipenya IL707 ya teman-teman. Oke, kita akan presto sampai empuk. Tambahkan air secukupnya aja. Ini cara nutupnya juga gampang ya. Tinggal kita puter. Ini bisa dibuka tanpa harus nunggu dingin ya teman-teman. Oke, lanjut. Kita akan potong-potong ada nangka muda. Jangan lupa buang bagian tengahnya ya teman-teman. Yang bikin kesel saat motong-motong nangka muda itu adalah getahnya. Jadi biar terhindar dari getah, kita bisa menggunakan minyak goreng ya. Dioleskan pada pisau dan juga tangan. Atau boleh juga pisaunya diolesi dengan tepung ya. Jadi aman, nggak perlu takut terkena getah nangka muda. Lanjut, nangka mudanya kita rebus sampai empuk menggunakan panci kastrol cookware dari ID Life ya, yang tipe IL24CR ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata dan pastinya ini tuh bagus banget. Kita bisa tutup dan ini dia hasilnya setelah empuk. Dan untuk daging tetelannya kita bisa keluarkan dari presto ya. Ini sudah empuk banget. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung, kunyit 1 potong, kemudian jahe 1 potong. Lalu cabai rawitnya aku pakai 8 buah, kemudian kemiri 3 butir udah disangrai. Lalu ada cabai merah aku pakai 5 buah, ketumbar bubuknya setengah sendok teh, kemudian ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula pasirnya 1 sendok teh ya. Tambahkan air secukupnya dan kita akan proses sampai halus.
Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab ya, yang tipe IL220A. Ini gelasnya ada 3 ya, yang besar, sedang, dan kecil. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan serai 1 potong, kemudian ada lengkuas 1 potong, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Masak sampai tanak dan harum. Kemudian masukkan daging yang udah empuk tadi. Lalu nangka muda masuk juga. Aduk merata. Kemudian kita tambahkan air. Atau langsung boleh tambahkan santan ya. Ini aku pakai 1 liter karena di sini aku mau pakai santan instan. Jadi aku tambahkan air aja ya. Lalu masak sampai mendidih, baru kemudian masukkan santan instannya. Aku pakai 2 bungkus ya. Oke, tinggal diaduk-aduk merata. Oh iya, jangan lupa tambahkan rawit utuh. Jadi kalau pengen yang pedas banget, tinggal rawit utuhnya nanti itu digeprek. Hasilnya tuh bakal pedas banget ya. Untuk anak-anak yang gak suka pedas masih aman. Oke, dimasak sampai tanak. Lalu kita buang dedaunannya dan juga lengkuasnya ya, biar nggak kena prank anak-anak nanti dikira daging ternyata lengkuas. Oke, kalau sudah matang, gulai, nangka, dan tetelan yang enak banget siap untuk disajikan ya. Asli ini tuh mantul banget, menu yang gak pernah bikin bosan ya, rasanya tuh pengen makan terus dan nambah lagi pastinya karena emang enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bikin satu menu yang super lengkap dan pastinya enak banget. Oke, langkah pertama siapkan buncis. Di sini aku pakai 100 gram. Langsung aja dipotong-potong kayak gini ya. Kalau teman-teman mau dipotong serong boleh aja sesuai selera. Lanjut, ada 1 papan tempe sama dipotong-potong aja kecil-kecil. Untuk tempenya boleh pakai tempe kedelai seperti ini atau kalau teman-teman mau boleh pakai tempe gembus juga enak ya teman-teman. Oke, dipotong-potong. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 3 buah. Ini tahunya ukurannya kecil-kecil. Langsung aja dipotong sama kayak tempenya tadi, kecil-kecil gitu ya potongnya. Jadi ini lengkap, ada buncis, ada tahu, ada tempe. Kemudian ada ikan tongkol. Nah, untuk ikan tongkolnya dipotong agak gedean gini.
Kalau teman-teman mau ikan tongkolnya disuir juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke. Untuk ikan tongkolnya boleh pakai yang fresh, boleh juga pakai yang udah dipindang seperti ini ya. Setelah selesai motong-motongnya, kita panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Love yang tipe IL22A ya. Ini wajan set, isinya 4, ada kastrol 16, kastrol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 serta tutupnya itu 16 dan 18 cm ya. Ini tuh non-stick granit teknologi Jerman, super bagus dan tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Oke, tempenya udah mateng, kita angkat. Lanjut ke tahunya, kita goreng-goreng juga sampai berwarna kecoklatan ya. Oh ya, wajan dari ID Life ini bisa untuk kompor listrik dan juga kompor gas ya. Ini saat beli dapat bonus 5 spatula ya yang bagus-bagus. Ini tuh 6 layer high quality pan sehingga sangat bagus banget untuk masak ya. Cepet matengnya dan pastinya kita nggak berlama-lama di dapur. Oke, terakhir tongkolnya kita goreng sampai kecoklatan, angkat dan tiriskan. Ya, kita sisihkan dulu, lanjut kita akan iris-iris bumbunya ya. Ini ada bawang bombay, aku pakai setengah buah aja, dipotong kasar. Kalau misal bawang bombaynya tuh kecil boleh pakai 1 buah ya. Kemudian untuk bawang putihnya, di sini aku pakai 4 siung, diiris-iris tipis juga. Lanjut untuk bawang merahnya, aku pakai 7 siung, sama juga ya diiris-iris. Kemudian ada cabai hijau. Di sini aku pakai kurang lebih 7 buah karena ini cabenya kecil-kecil ya. Kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah, dipotong-potong serong juga. Kalau teman-teman mau rasanya tuh lebih pedas lagi, boleh ditambahin dengan cabai rawit. Di sini aku nggak tambahkan cabai rawit sama sekali ya, karena biar nggak terlalu pedas hasilnya ya teman-teman. Oke, lanjut panaskan minyak dan tumis bawang merah dan bawang putih serta bawang bombaynya sampai wangi. Untuk wajahnya aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini non-stick granit Jerman, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Masukkan lengkuas ya, kemudian cabai-cabean kita masukin juga. Oke, setelah aromanya wangi, kita bisa tambahkan buncisnya ya. Oh ya, tadi ada daun salam 2 lembar lupa disebutin ya. Kemudian tahu dan tempenya masukin juga. Serta ikan tongkol yang udah digoreng tadi. Masuk aja semuanya, diaduk sebentar. Oke, karena di sini aku mau yang berkuah ya, jadi aku tambahkan air kurang lebih 250 ml, tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Untuk kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Kemudian saus tiramnya aku pakai 1 sendok teh. Udah deh, mantul banget, diaduk sampai merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Ini menu super lengkap banget, jadi nggak perlu ribet masak satu-satu, kita cemplungin jadi satu gini aja, rasanya super enak dan pastinya menggugah selera ya. Ini lengkap, ada protein, ada sayur juga ya. Tinggal nambahin nasi putih aja, udah deh jadi menu yang enak. Terakhir jangan lupa tambahkan tomat biar makin seger ya. Untuk tomatnya aku pakai 2 buah yang ukuran kecil ya teman-teman.
Oke, kalau sudah matang kita bisa angkat dan sajikan ya. Tumis buncis, tongkol, tahu dan tempe yang super seger dan sedap siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang nagihin, bikin pengen lagi dan lagi. Langsung aja siapin, ini ada daging tetelan. Di sini aku pakai kurang lebih 300 gram ya. Untuk dagingnya kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Oh ya, untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Lab yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless super tajam banget dan pastinya ini tuh bagus ya. Satu set ada 5 pisau, satu gunting, satu pengasah pisau dan satu pengupas buah. Lanjut, kita akan presto dagingnya sampai empuk ya. Untuk prestonya, di sini aku pakai dari ID Life ya, yang kapasitasnya 7 liter ya. Ini tipenya IL707 ya teman-teman. Oke, kita akan presto sampai empuk. Tambahkan air secukupnya aja. Ini cara nutupnya juga gampang ya. Tinggal kita puter. Ini bisa dibuka tanpa harus nunggu dingin ya teman-teman. Oke, lanjut. Kita akan potong-potong ada nangka muda. Jangan lupa buang bagian tengahnya ya teman-teman. Yang bikin kesel saat motong-motong nangka muda itu adalah getahnya. Jadi biar terhindar dari getah, kita bisa menggunakan minyak goreng ya. Dioleskan pada pisau dan juga tangan. Atau boleh juga pisaunya diolesi dengan tepung ya. Jadi aman, nggak perlu takut terkena getah nangka muda. Lanjut, nangka mudanya kita rebus sampai empuk menggunakan panci kastrol cookware dari ID Life ya, yang tipe IL24CR ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata dan pastinya ini tuh bagus banget. Kita bisa tutup dan ini dia hasilnya setelah empuk. Dan untuk daging tetelannya kita bisa keluarkan dari presto ya. Ini sudah empuk banget. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung, kunyit 1 potong, kemudian jahe 1 potong. Lalu cabai rawitnya aku pakai 8 buah, kemudian kemiri 3 butir udah disangrai. Lalu ada cabai merah aku pakai 5 buah, ketumbar bubuknya setengah sendok teh, kemudian ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula pasirnya 1 sendok teh ya. Tambahkan air secukupnya dan kita akan proses sampai halus.
Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab ya, yang tipe IL220A. Ini gelasnya ada 3 ya, yang besar, sedang, dan kecil. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan serai 1 potong, kemudian ada lengkuas 1 potong, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Masak sampai tanak dan harum. Kemudian masukkan daging yang udah empuk tadi. Lalu nangka muda masuk juga. Aduk merata. Kemudian kita tambahkan air. Atau langsung boleh tambahkan santan ya. Ini aku pakai 1 liter karena di sini aku mau pakai santan instan. Jadi aku tambahkan air aja ya. Lalu masak sampai mendidih, baru kemudian masukkan santan instannya. Aku pakai 2 bungkus ya. Oke, tinggal diaduk-aduk merata. Oh iya, jangan lupa tambahkan rawit utuh. Jadi kalau pengen yang pedas banget, tinggal rawit utuhnya nanti itu digeprek. Hasilnya tuh bakal pedas banget ya. Untuk anak-anak yang gak suka pedas masih aman. Oke, dimasak sampai tanak. Lalu kita buang dedaunannya dan juga lengkuasnya ya, biar nggak kena prank anak-anak nanti dikira daging ternyata lengkuas. Oke, kalau sudah matang, gulai, nangka, dan tetelan yang enak banget siap untuk disajikan ya. Asli ini tuh mantul banget, menu yang gak pernah bikin bosan ya, rasanya tuh pengen makan terus dan nambah lagi pastinya karena emang enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bikin satu menu yang super lengkap dan pastinya enak banget. Oke, langkah pertama siapkan buncis. Di sini aku pakai 100 gram. Langsung aja dipotong-potong kayak gini ya. Kalau teman-teman mau dipotong serong boleh aja sesuai selera. Lanjut, ada 1 papan tempe sama dipotong-potong aja kecil-kecil. Untuk tempenya boleh pakai tempe kedelai seperti ini atau kalau teman-teman mau boleh pakai tempe gembus juga enak ya teman-teman. Oke, dipotong-potong. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 3 buah. Ini tahunya ukurannya kecil-kecil. Langsung aja dipotong sama kayak tempenya tadi, kecil-kecil gitu ya potongnya. Jadi ini lengkap, ada buncis, ada tahu, ada tempe. Kemudian ada ikan tongkol. Nah, untuk ikan tongkolnya dipotong agak gedean gini.
Kalau teman-teman mau ikan tongkolnya disuir juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke. Untuk ikan tongkolnya boleh pakai yang fresh, boleh juga pakai yang udah dipindang seperti ini ya. Setelah selesai motong-motongnya, kita panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Lev yang tipe IL22A ya. Ini wajan set, isinya 4, ada kastrol 16, kastrol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 serta tutupnya itu 16 dan 18 cm ya. Ini tuh non-stick granit teknologi Jerman, super bagus dan tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Oke, tempenya udah mateng, kita angkat. Lanjut ke tahunya, kita goreng-goreng juga sampai berwarna kecoklatan ya. Oh ya, wajan dari ID Lev ini bisa untuk kompor listrik dan juga kompor gas ya. Ini saat beli dapat bonus 5 spatula ya yang bagus-bagus. Ini tuh 6 layer high quality pan sehingga sangat bagus banget untuk masak ya. Cepet matengnya dan pastinya kita nggak berlama-lama di dapur. Oke, terakhir tongkolnya kita goreng sampai kecoklatan, angkat dan tiriskan. Udah, kita sisihkan dulu. Lanjut kita akan iris-iris bumbunya ya. Ini ada bawang bombay, aku pakai setengah buah aja, dipotong kasar. Kalau misal bawang bombaynya tuh kecil boleh pakai 1 buah ya. Kemudian untuk bawang putihnya, di sini aku pakai 4 siung, diiris-iris tipis juga. Lanjut untuk bawang merahnya, aku pakai 7 siung, sama juga ya diiris-iris. Kemudian ada cabai hijau. Di sini aku pakai kurang lebih 7 buah karena ini cabenya kecil-kecil ya. Kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah, dipotong-potong serong juga. Kalau teman-teman mau rasanya tuh lebih pedas lagi, boleh ditambahin dengan cabai rawit. Di sini aku nggak tambahkan cabai rawit sama sekali ya, karena biar nggak terlalu pedas hasilnya ya teman-teman. Oke, lanjut panaskan minyak dan tumis bawang merah dan bawang putih serta bawang bombaynya sampai wangi. Untuk wajahnya aku pakai wok cookware dari ID Lev yang tipe IL28WK ya. Ini non-stick granit Jerman, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Masukkan lengkuas ya, kemudian cabai-cabean kita masukin juga. Oke, setelah aromanya wangi, kita bisa tambahkan buncisnya ya. Oh ya, tadi ada daun salam 2 lembar lupa disebutin ya. Kemudian tahu dan tempenya masukin juga. Serta ikan tongkol yang udah digoreng tadi. Masuk aja semuanya, diaduk sebentar. Oke, karena di sini aku mau yang berkuah ya, jadi aku tambahkan air kurang lebih 250 ml, tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Untuk kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Kemudian saus tiramnya aku pakai 1 sendok teh. Udah deh, mantul banget, diaduk sampai merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Ini menu super lengkap banget, jadi nggak perlu ribet masak satu-satu, kita cemplungin jadi satu gini aja, rasanya super enak dan pastinya menggugah selera ya. Ini lengkap, ada protein, ada sayur juga ya. Tinggal nambahin nasi putih aja, udah deh jadi menu yang enak. Terakhir jangan lupa tambahkan tomat biar makin seger ya. Untuk tomatnya aku pakai 2 buah yang ukuran kecil ya teman-teman.
Oke, kalau sudah matang kita bisa angkat dan sajikan ya. Tumis buncis, tongkol, tahu dan tempe yang super seger dan sedap siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang nagihin, bikin pengen lagi dan lagi. Langsung aja siapin, ini ada daging tetelan. Di sini aku pakai kurang lebih 300 gram ya. Untuk dagingnya kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Oh ya, untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless super tajam banget dan pastinya ini tuh bagus ya. Satu set ada 5 pisau, satu gunting, satu pengasah pisau dan satu pengupas buah. Lanjut, kita akan presto dagingnya sampai empuk ya. Untuk prestonya, di sini aku pakai dari ID Life ya, yang kapasitasnya 7 liter ya. Ini tipenya IL707 ya teman-teman. Oke, kita akan presto sampai empuk. Tambahkan air secukupnya aja. Ini cara nutupnya juga gampang ya. Tinggal kita puter. Ini bisa dibuka tanpa harus nunggu dingin ya teman-teman. Oke, lanjut. Kita akan potong-potong ada nangka muda. Jangan lupa buang bagian tengahnya ya teman-teman. Yang bikin kesel saat motong-motong nangka muda itu adalah getahnya. Jadi biar terhindar dari getah, kita bisa menggunakan minyak goreng ya. Dioleskan pada pisau dan juga tangan. Atau boleh juga pisaunya diolesi dengan tepung ya. Jadi aman, nggak perlu takut terkena getah nangka muda. Lanjut, nangka mudanya kita rebus sampai empuk menggunakan panci kastrol cookware dari ID Life ya, yang tipe IL24CR ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata dan pastinya ini tuh bagus banget. Kita bisa tutup dan ini dia hasilnya setelah empuk. Dan untuk daging tetelannya kita bisa keluarkan dari presto ya. Ini sudah empuk banget. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung, kunyit 1 potong, kemudian jahe 1 potong. Lalu cabai rawitnya aku pakai 8 buah, kemudian kemiri 3 butir udah disangrai. Lalu ada cabai merah aku pakai 5 buah, ketumbar bubuknya setengah sendok teh, kemudian ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula pasirnya 1 sendok teh ya. Tambahkan air secukupnya dan kita akan proses sampai halus.
Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab ya, yang tipe IL220A. Ini gelasnya ada 3 ya, yang besar, sedang, dan kecil. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan serai 1 potong, kemudian ada lengkuas 1 potong, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Masak sampai tanak dan harum. Kemudian masukkan daging yang udah empuk tadi. Lalu nangka muda masuk juga. Aduk merata. Kemudian kita tambahkan air. Atau langsung boleh tambahkan santan ya. Ini aku pakai 1 liter karena di sini aku mau pakai santan instan. Jadi aku tambahkan air aja ya. Lalu masak sampai mendidih, baru kemudian masukkan santan instannya. Aku pakai 2 bungkus ya. Oke, tinggal diaduk-aduk merata. Oh ya, jangan lupa tambahkan rawit utuh. Jadi kalau pengen yang pedas banget, tinggal rawit utuhnya nanti itu digeprek. Hasilnya tuh bakal pedas banget ya. Untuk anak-anak yang gak suka pedas masih aman. Oke, dimasak sampai tanak. Lalu kita buang dedaunannya dan juga lengkuasnya ya, biar nggak kena prank anak-anak nanti dikira daging ternyata lengkuas. Oke, kalau sudah matang, gulai, nangka, dan tetelan yang enak banget siap untuk disajikan ya. Asli ini tuh mantul banget, menu yang gak pernah bikin bosan ya, rasanya tuh pengen makan terus dan nambah lagi pastinya karena emang enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bikin satu menu yang super lengkap dan pastinya enak banget. Oke, langkah pertama siapkan buncis. Di sini aku pakai 100 gram. Langsung aja dipotong-potong kayak gini ya. Kalau teman-teman mau dipotong serong boleh aja sesuai selera. Lanjut, ada 1 papan tempe sama dipotong-potong aja kecil-kecil. Untuk tempenya boleh pakai tempe kedelai seperti ini atau kalau teman-teman mau boleh pakai tempe gembus juga enak ya teman-teman. Oke, dipotong-potong. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 3 buah. Ini tahunya ukurannya kecil-kecil. Langsung aja dipotong sama kayak tempenya tadi, kecil-kecil gitu ya potongnya. Jadi ini lengkap, ada buncis, ada tahu, ada tempe. Kemudian ada ikan tongkol. Nah, untuk ikan tongkolnya dipotong agak gedean gini.
Kalau teman-teman mau ikan tongkolnya disuir juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke. Untuk ikan tongkolnya boleh pakai yang fresh, boleh juga pakai yang udah dipindang seperti ini ya. Setelah selesai motong-motongnya, kita panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Love yang tipe IL22A ya. Ini wajan set, isinya 4, ada kastrol 16, kastrol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 serta tutupnya itu 16 dan 18 cm ya. Ini tuh non-stick granit teknologi Jerman, super bagus dan tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Oke, tempenya udah mateng, kita angkat. Lanjut ke tahunya, kita goreng-goreng juga sampai berwarna kecoklatan ya. Oh ya, wajan dari ID Life ini bisa untuk kompor listrik dan juga kompor gas ya. Ini saat beli dapat bonus 5 spatula ya yang bagus-bagus. Ini tuh 6 layer high quality pan sehingga sangat bagus banget untuk masak ya. Cepet matengnya dan pastinya kita nggak berlama-lama di dapur. Oke, terakhir tongkolnya kita goreng sampai kecoklatan, angkat dan tiriskan. Ya, kita sisihkan dulu. Lanjut kita akan iris-iris bumbunya ya. Ini ada bawang bombay, aku pakai setengah buah aja, dipotong kasar. Kalau misal bawang bombaynya tuh kecil boleh pakai 1 buah ya. Kemudian untuk bawang putihnya, di sini aku pakai 4 siung, diiris-iris tipis juga. Lanjut untuk bawang merahnya, aku pakai 7 siung, sama juga ya diiris-iris. Kemudian ada cabai hijau, di sini aku pakai kurang lebih 7 buah karena ini cabenya kecil-kecil ya. Kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah, dipotong-potong serong juga. Kalau teman-teman mau rasanya tuh lebih pedas lagi, boleh ditambahin dengan cabai rawit. Di sini aku nggak tambahkan cabai rawit sama sekali ya, karena biar nggak terlalu pedas hasilnya ya teman-teman. Oke, lanjut panaskan minyak dan tumis bawang merah dan bawang putih serta bawang bombaynya sampai wangi. Untuk wajahnya aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini non-stick granit Jerman, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Masukkan lengkuas ya, kemudian cabai-cabean kita masukin juga. Oke, setelah aromanya wangi, kita bisa tambahkan buncisnya ya. Oh ya, tadi ada daun salam 2 lembar lupa disebutin ya. Kemudian tahu dan tempenya masukin juga. Serta ikan tongkol yang udah digoreng tadi. Masuk aja semuanya, diaduk sebentar. Oke, karena di sini aku mau yang berkuah ya, jadi aku tambahkan air kurang lebih 250 ml, tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Untuk kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Kemudian saus tiramnya aku pakai 1 sendok teh. Udah deh, mantul banget, diaduk sampai merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Ini menu super lengkap banget, jadi nggak perlu ribet masak satu-satu, kita cemplungin jadi satu gini aja, rasanya super enak dan pastinya menggugah selera ya. Ini lengkap, ada protein, ada sayur juga ya. Tinggal nambahin nasi putih aja, udah deh jadi menu yang enak. Terakhir jangan lupa tambahkan tomat biar makin seger ya. Untuk tomatnya aku pakai 2 buah yang ukuran kecil ya teman-teman.
Oke, kalau sudah matang kita bisa angkat dan sajikan ya. Tumis buncis, tongkol, tahu dan tempe yang super seger dan sedap siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang nagihin, bikin pengen lagi dan lagi. Langsung aja siapin, ini ada daging tetelan. Di sini aku pakai kurang lebih 300 gram ya. Untuk dagingnya kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Oh ya, untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Lab yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless super tajam banget dan pastinya ini tuh bagus ya. Satu set ada 5 pisau, satu gunting, satu pengasah pisau dan satu pengupas buah. Lanjut, kita akan presto dagingnya sampai empuk ya. Untuk prestonya, di sini aku pakai dari ID Life ya, yang kapasitasnya 7 liter ya. Ini tipenya IL707 ya teman-teman. Oke, kita akan presto sampai empuk. Tambahkan air secukupnya aja. Ini cara nutupnya juga gampang ya. Tinggal kita puter. Ini bisa dibuka tanpa harus nunggu dingin ya teman-teman. Oke, lanjut. Kita akan potong-potong, ada nangka muda. Jangan lupa buang bagian tengahnya ya teman-teman. Yang bikin kesel saat motong-motong nangka muda itu adalah getahnya. Jadi biar terhindar dari getah, kita bisa menggunakan minyak goreng ya. Dioleskan pada pisau dan juga tangan. Atau boleh juga pisaunya diolesi dengan tepung ya. Jadi aman, nggak perlu takut terkena getah nangka muda. Lanjut, nangka mudanya kita rebus sampai empuk menggunakan panci kastrol cookware dari ID Life ya, yang tipe IL24CR ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata dan pastinya ini tuh bagus banget. Kita bisa tutup dan ini dia hasilnya setelah empuk. Dan untuk daging tetelannya kita bisa keluarkan dari presto ya. Ini sudah empuk banget. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung, kunyit 1 potong, kemudian jahe 1 potong. Lalu cabai rawitnya aku pakai 8 buah, kemudian kemiri 3 butir udah disangrai. Lalu ada cabai merah aku pakai 5 buah, ketumbar bubuknya setengah sendok teh, kemudian ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula pasirnya 1 sendok teh ya. Tambahkan air secukupnya dan kita akan proses sampai halus.
Untuk blendernya di sini aku pakai glass electric blender set dari ID Lab ya, yang tipe IL220A. Ini gelasnya ada 3 ya, yang besar, sedang, dan kecil. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan serai 1 potong, kemudian ada lengkuas 1 potong, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Masak sampai tanak dan harum. Kemudian masukkan daging yang udah empuk tadi. Lalu nangka muda masuk juga. Aduk merata. Kemudian kita tambahkan air. Atau langsung boleh tambahkan santan ya. Ini aku pakai 1 liter karena di sini aku mau pakai santan instan. Jadi aku tambahkan air aja ya. Lalu masak sampai mendidih, baru kemudian masukkan santan instannya. Aku pakai 2 bungkus ya. Oke, tinggal diaduk-aduk merata. Oh iya, jangan lupa tambahkan rawit utuh. Jadi kalau pengen yang pedas banget, tinggal rawit utuhnya nanti itu digeprek. Hasilnya tuh bakal pedas banget ya. Untuk anak-anak yang gak suka pedas masih aman. Oke, dimasak sampai tanak. Lalu kita buang dedaunannya dan juga lengkuasnya ya, biar nggak kena prank anak-anak nanti dikira daging ternyata lengkuas. Oke, kalau sudah matang, gulai, nangka, dan tetelan yang enak banget siap untuk disajikan ya. Asli ini tuh mantul banget, menu yang gak pernah bikin bosan ya, rasanya tuh pengen makan terus dan nambah lagi pastinya karena emang enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bikin satu menu yang super lengkap dan pastinya enak banget. Oke, langkah pertama siapkan buncis. Di sini aku pakai 100 gram. Langsung aja dipotong-potong kayak gini ya. Kalau teman-teman mau dipotong serong boleh aja sesuai selera. Lanjut, ada 1 papan tempe sama dipotong-potong aja kecil-kecil. Untuk tempenya boleh pakai tempe kedelai seperti ini atau kalau teman-teman mau boleh pakai tempe gembus juga enak ya teman-teman. Oke, dipotong-potong. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 3 buah. Ini tahunya ukurannya kecil-kecil. Langsung aja dipotong sama kayak tempenya tadi, kecil-kecil gitu ya potongnya. Jadi ini lengkap, ada buncis, ada tahu, ada tempe. Kemudian ada ikan tongkol. Nah, untuk ikan tongkolnya dipotong agak gedean gini.
Kalau teman-teman mau ikan tongkolnya disuir juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke. Untuk ikan tongkolnya boleh pakai yang fresh, boleh juga pakai yang udah dipindang seperti ini ya. Setelah selesai motong-motongnya, kita panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Love yang tipe IL22A ya. Ini wajan set, isinya 4, ada kastrol 16, kastrol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 serta tutupnya itu 16 dan 18 cm ya. Ini tuh non-stick granit teknologi Jerman, super bagus dan tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Oke, tempenya udah mateng, kita angkat, lanjut ke tahunya, kita goreng-goreng juga sampai berwarna kecoklatan ya. Oh ya, wajan dari ID Life ini bisa untuk kompor listrik dan juga kompor gas ya. Ini saat beli dapat bonus 5 spatula ya yang bagus-bagus. Ini tuh 6 layer high quality pan sehingga sangat bagus banget untuk masak ya, cepet matengnya. Dan pastinya kita nggak berlama-lama di dapur. Oke, terakhir tongkolnya kita goreng sampai kecoklatan, angkat dan tiriskan. Udah, kita sisihkan dulu, lanjut kita akan iris-iris bumbunya ya. Ini ada bawang bombay, aku pakai setengah buah aja, dipotong kasar. Kalau misal bawang bombaynya tuh kecil boleh pakai 1 buah ya. Kemudian untuk bawang putihnya, di sini aku pakai 4 siung, diiris-iris tipis juga. Lanjut untuk bawang merahnya, aku pakai 7 siung, sama juga ya diiris-iris. Kemudian ada cabai hijau. Di sini aku pakai kurang lebih 7 buah karena ini cabenya kecil-kecil ya. Kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah, dipotong-potong serong juga. Kalau teman-teman mau rasanya tuh lebih pedas lagi, boleh ditambahin dengan cabai rawit. Di sini aku nggak tambahkan cabai rawit sama sekali ya, karena biar nggak terlalu pedas hasilnya ya teman-teman. Oke, lanjut panaskan minyak dan tumis bawang merah dan bawang putih serta bawang bombaynya sampai wangi. Untuk wajahnya aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini non-stick granit Jerman, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Masukkan lengkuas ya, kemudian cabai-cabean kita masukin juga. Oke, setelah aromanya wangi, kita bisa tambahkan buncisnya ya. Oh ya, tadi ada daun salam 2 lembar lupa disebutin ya. Kemudian tahu dan tempenya masukin juga. Serta ikan tongkol yang udah digoreng tadi. Masuk aja semuanya, diaduk sebentar. Oke, karena di sini aku mau yang berkuah ya, jadi aku tambahkan air kurang lebih 250 ml, tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Untuk kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Kemudian saus tiramnya aku pakai 1 sendok teh. Udah deh, mantul banget, diaduk sampai merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Ini menu super lengkap banget, jadi nggak perlu ribet masak satu-satu, kita cemplungin jadi satu gini aja, rasanya super enak dan pastinya menggugah selera ya. Ini lengkap, ada protein, ada sayur juga ya. Tinggal nambahin nasi putih aja, udah deh jadi menu yang enak. Terakhir jangan lupa tambahkan tomat biar makin seger ya. Untuk tomatnya aku pakai 2 buah yang ukuran kecil ya teman-teman. Oke, kalau sudah matang kita bisa angkat dan sajikan ya. Tumis buncis, tongkol, tahu dan tempe yang super seger dan sedap siap untuk disajikan. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak
menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang nagihin, bikin pengen lagi dan lagi. Langsung aja siapin, ini ada daging tetelan. Di sini aku pakai kurang lebih 300 gram ya. Untuk dagingnya kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Oh ya, untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Lab yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, super tajam banget dan pastinya ini tuh bagus ya. Satu set ada 5 pisau, satu gunting, satu pengasah pisau dan satu pengupas buah. Lanjut, kita akan presto dagingnya sampai empuk ya. Untuk prestonya, di sini aku pakai dari ID Life ya, yang kapasitasnya 7 liter ya. Ini tipenya IL707 ya teman-teman. Oke, kita akan presto sampai empuk. Tambahkan air secukupnya aja. Ini cara nutupnya juga gampang ya. Tinggal kita puter. Ini bisa dibuka tanpa harus nunggu dingin ya teman-teman. Oke, lanjut. Kita akan potong-potong ada nangka muda. Jangan lupa buang bagian tengahnya ya teman-teman. Yang bikin kesel saat motong-motong nangka muda itu adalah getahnya. Jadi biar terhindar dari getah, kita bisa menggunakan minyak goreng ya. Dioleskan pada pisau dan juga tangan. Atau boleh juga pisaunya diolesi dengan tepung ya. Jadi aman, nggak perlu takut terkena getah nangka muda. Lanjut, nangka mudanya kita rebus sampai empuk menggunakan panci kastrol cookware dari ID Life ya, yang tipe IL24CR ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata dan pastinya ini tuh bagus banget. Kita bisa tutup dan ini dia hasilnya setelah empuk. Dan untuk daging tetelannya kita bisa keluarkan dari presto ya. Ini sudah empuk banget. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung, kunyit 1 potong, kemudian jahe 1 potong. Lalu cabai rawitnya aku pakai 8 buah, kemudian kemiri 3 butir udah disangrai. Lalu ada cabai merah aku pakai 5 buah, ketumbar bubuknya setengah sendok teh, kemudian ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula pasirnya 1 sendok teh ya. Tambahkan air secukupnya dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A. Ini gelasnya ada 3 ya, yang besar, sedang dan kecil.
Lanjut, kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan serai 1 potong, kemudian ada lengkuas 1 potong, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Masak sampai tanak dan harum. Kemudian masukkan daging yang udah empuk tadi. Lalu nangka muda masuk juga. Aduk merata. Kemudian kita tambahkan air. Atau langsung boleh tambahkan santan ya. Ini aku pakai 1 liter karena di sini aku mau pakai santan instan. Jadi aku tambahkan air aja ya. Lalu masak sampai mendidih, baru kemudian masukkan santan instannya. Aku pakai 2 bungkus ya. Oke, tinggal diaduk-aduk merata. Oh iya, jangan lupa tambahkan rawit utuh. Jadi kalau pengen yang pedas banget, tinggal rawit utuhnya nanti itu digeprek. Hasilnya tuh bakal pedas banget ya. Untuk anak-anak yang gak suka pedas masih aman. Oke, dimasak sampai tanak. Lalu kita buang dedaunannya dan juga lengkuasnya ya, biar nggak kena prank anak-anak nanti dikira daging ternyata lengkuas. Oke, kalau sudah matang, gulai, nangka, dan tetelan yang enak banget siap untuk disajikan ya. Asli ini tuh mantul banget, menu yang gak pernah bikin bosan ya, rasanya tuh pengen makan terus dan nambah lagi pastinya karena emang enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bikin satu menu yang super lengkap dan pastinya enak banget. Oke, langkah pertama siapkan buncis. Di sini aku pakai 100 gram. Langsung aja dipotong-potong kayak gini ya. Kalau teman-teman mau dipotong serong boleh aja sesuai selera. Lanjut, ada 1 papan tempe sama dipotong-potong aja kecil-kecil. Untuk tempenya boleh pakai tempe kedelai seperti ini atau kalau teman-teman mau boleh pakai tempe gembus juga enak ya teman-teman. Oke, dipotong-potong. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 3 buah. Ini tahunya ukurannya kecil-kecil. Langsung aja dipotong sama kayak tempenya tadi, kecil-kecil gitu ya potongnya. Jadi ini lengkap, ada buncis, ada tahu, ada tempe. Kemudian ada ikan tongkol. Nah, untuk ikan tongkolnya dipotong agak gedean gini. Kalau teman-teman mau ikan tongkolnya disuir juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke. Untuk ikan tongkolnya boleh pakai yang fresh, boleh juga pakai yang udah dipindang seperti ini ya.
Setelah selesai motong-motongnya, kita panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Love yang tipe IL22A ya. Ini wajan set, isinya 4, ada kastrol 16, kastrol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 serta tutupnya itu 16 dan 18 cm ya. Ini tuh non-stick granit teknologi Jerman, super bagus dan tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Oke, tempenya udah mateng, kita angkat, lanjut ke tahunya, kita goreng-goreng juga sampai berwarna kecoklatan ya. Oh ya, wajan dari ID Life ini bisa untuk kompor listrik dan juga kompor gas ya. Ini saat beli dapat bonus 5 spatula ya yang bagus-bagus. Ini tuh 6 layer high quality pan sehingga sangat bagus banget untuk masak ya. Cepet matengnya dan pastinya kita nggak berlama-lama di dapur. Oke, terakhir tongkolnya kita goreng sampai kecoklatan, angkat dan tiriskan. Udah, kita sisihkan dulu, lanjut kita akan iris-iris bumbunya ya. Ini ada bawang bombay, aku pakai setengah buah aja, dipotong kasar. Kalau misal bawang bombaynya tuh kecil boleh pakai 1 buah ya. Kemudian untuk bawang putihnya, di sini aku pakai 4 siung, diiris-iris tipis juga. Lanjut untuk bawang merahnya, aku pakai 7 siung, sama juga ya diiris-iris. Kemudian ada cabai hijau. Di sini aku pakai kurang lebih 7 buah karena ini cabenya kecil-kecil ya. Kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah, dipotong-potong serong juga. Kalau teman-teman mau rasanya tuh lebih pedas lagi, boleh ditambahin dengan cabai rawit. Di sini aku nggak tambahkan cabai rawit sama sekali ya, karena biar nggak terlalu pedas hasilnya ya teman-teman. Oke, lanjut panaskan minyak dan tumis bawang merah dan bawang putih serta bawang bombaynya sampai wangi. Untuk wajahnya aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini non-stick granit Jerman, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Masukkan lengkuas ya, kemudian cabai-cabean kita masukin juga. Oke, setelah aromanya wangi, kita bisa tambahkan buncisnya ya. Oh ya, tadi ada daun salam 2 lembar lupa disebutin ya. Kemudian tahu dan tempenya masukin juga. Serta ikan tongkol yang udah digoreng tadi. Masuk aja semuanya, diaduk sebentar. Oke, karena di sini aku mau yang berkuah ya, jadi aku tambahkan air kurang lebih 250 ml, tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Untuk kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Kemudian saus tiramnya aku pakai 1 sendok teh. Udah deh, mantul banget, diaduk sampai merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Ini menu super lengkap banget, jadi nggak perlu ribet masak satu-satu, kita cemplungin jadi satu gini aja, rasanya super enak dan pastinya menggugah selera ya. Ini lengkap, ada protein, ada sayur juga ya. Tinggal nambahin nasi putih aja, udah deh jadi menu yang enak. Terakhir jangan lupa tambahkan tomat biar makin seger ya. Untuk tomatnya aku pakai 2 buah yang ukuran kecil ya teman-teman. Oke, kalau sudah matang kita bisa angkat dan sajikan ya. Tumis buncis, tongkol, tahu dan tempe yang super seger dan sedap siap untuk disajikan. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang nagihin, bikin pengen lagi dan lagi. Langsung aja siapin, ini ada daging tetelan. Di sini aku pakai kurang lebih 300 gram ya. Untuk dagingnya kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Oh ya, untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Lab yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, super tajam banget dan pastinya ini tuh bagus ya. Satu set ada 5 pisau, satu gunting, satu pengasah pisau dan satu pengupas buah. Lanjut, kita akan presto dagingnya sampai empuk ya. Untuk prestonya, di sini aku pakai dari ID Life ya, yang kapasitasnya 7 liter ya. Ini tipenya IL707 ya teman-teman. Oke, kita akan presto sampai empuk. Tambahkan air secukupnya aja. Ini cara nutupnya juga gampang ya. Tinggal kita puter. Ini bisa dibuka tanpa harus nunggu dingin ya teman-teman. Oke, lanjut. Kita akan potong-potong ada nangka muda. Jangan lupa buang bagian tengahnya ya teman-teman. Yang bikin kesel saat motong-motong nangka muda itu adalah getahnya. Jadi biar terhindar dari getah, kita bisa menggunakan minyak goreng ya. Dioleskan pada pisau dan juga tangan. Atau boleh juga pisaunya diolesi dengan tepung ya. Jadi aman, nggak perlu takut terkena getah nangka muda. Lanjut, nangka mudanya kita rebus sampai empuk menggunakan panci kastrol cookware dari ID Life ya, yang tipe IL24CR ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata dan pastinya ini tuh bagus banget. Kita bisa tutup dan ini dia hasilnya setelah empuk. Dan untuk daging tetelannya kita bisa keluarkan dari presto ya. Ini sudah empuk banget. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung, kunyit 1 potong, kemudian jahe 1 potong. Lalu cabai rawitnya aku pakai 8 buah, kemudian kemiri 3 butir udah disangrai. Lalu ada cabai merah aku pakai 5 buah, ketumbar bubuknya setengah sendok teh, kemudian ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula pasirnya 1 sendok teh ya. Tambahkan air secukupnya dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab ya, yang tipe IL220A. Ini gelasnya ada 3 ya, yang besar, sedang, dan kecil. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan serai 1 potong, kemudian ada lengkuas 1 potong, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Masak sampai tanak dan harum.
Kemudian masukkan daging yang udah empuk tadi. Lalu nangka muda masuk juga. Aduk merata. Kemudian kita tambahkan air atau langsung boleh tambahkan santan ya. Ini aku pakai 1 liter karena di sini aku mau pakai santan instan. Jadi aku tambahkan air aja ya. Lalu masak sampai mendidih, baru kemudian masukkan santan instannya. Aku pakai 2 bungkus ya. Oke, tinggal diaduk-aduk merata. Oh iya, jangan lupa tambahkan rawit utuh. Jadi kalau pengen yang pedas banget, tinggal rawit utuhnya nanti itu digeprek. Hasilnya tuh bakal pedas banget ya. Untuk anak-anak yang gak suka pedas masih aman. Oke, dimasak sampai tanak. Lalu kita buang dedaunannya dan juga lengkuasnya ya, biar nggak kena prank anak-anak nanti dikira daging ternyata lengkuas. Oke, kalau sudah matang, gulai, nangka, dan tetelan yang enak banget siap untuk disajikan ya. Asli ini tuh mantul banget, menu yang gak pernah bikin bosan ya, rasanya tuh pengen makan terus dan nambah lagi pastinya karena emang enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bikin satu menu yang super lengkap dan pastinya enak banget. Oke, langkah pertama siapkan buncis. Di sini aku pakai 100 gram. Langsung aja dipotong-potong kayak gini ya. Kalau teman-teman mau dipotong serong boleh aja sesuai selera. Lanjut, ada 1 papan tempe sama dipotong-potong aja kecil-kecil. Untuk tempenya boleh pakai tempe kedelai seperti ini atau kalau teman-teman mau boleh pakai tempe gembus juga enak ya teman-teman. Oke, dipotong-potong. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 3 buah. Ini tahunya ukurannya kecil-kecil. Langsung aja dipotong sama kayak tempenya tadi, kecil-kecil gitu ya potongnya. Jadi ini lengkap, ada buncis, ada tahu, ada tempe. Kemudian ada ikan tongkol. Nah, untuk ikan tongkolnya dipotong agak gedean gini. Kalau teman-teman mau ikan tongkolnya disuir juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke. Untuk ikan tongkolnya boleh pakai yang fresh, boleh juga pakai yang udah dipindang seperti ini ya. Setelah selesai motong-motongnya, kita panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Love yang tipe IL22A ya. Ini wajan set, isinya 4, ada kastrol 16, kastrol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 serta tutupnya itu 16 dan 18 cm ya. Ini tuh non-stick granit teknologi Jerman, super bagus dan tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Oke, tempenya udah mateng, kita angkat. Lanjut ke tahunya, kita goreng-goreng juga sampai berwarna kecoklatan ya.
Oh ya, wajan dari ID Life ini bisa untuk kompor listrik dan juga kompor gas ya. Ini saat beli dapat bonus 5 spatula ya yang bagus-bagus. Ini tuh 6 layer high quality pan sehingga sangat bagus banget untuk masak ya. Cepet matengnya dan pastinya kita nggak berlama-lama di dapur. Oke, terakhir tongkolnya kita goreng sampai kecoklatan, angkat dan tiriskan. Udah, kita sisihkan dulu. Lanjut kita akan iris-iris bumbunya ya. Ini ada bawang bombay, aku pakai setengah buah aja, dipotong kasar. Kalau misal bawang bombaynya tuh kecil boleh pakai 1 buah ya. Kemudian untuk bawang putihnya, di sini aku pakai 4 siung, diiris-iris tipis juga. Lanjut untuk bawang merahnya, aku pakai 7 siung, sama juga ya diiris-iris. Kemudian ada cabai hijau, di sini aku pakai kurang lebih 7 buah karena ini cabenya kecil-kecil ya. Kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah, dipotong-potong serong juga. Kalau teman-teman mau rasanya tuh lebih pedas lagi, boleh ditambahin dengan cabai rawit. Di sini aku nggak tambahkan cabai rawit sama sekali ya, karena biar nggak terlalu pedas hasilnya ya teman-teman. Oke, lanjut panaskan minyak dan tumis bawang merah dan bawang putih serta bawang bombaynya sampai wangi. Untuk wajahnya aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini non-stick granit Jerman, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Masukkan lengkuas ya, kemudian cabai-cabean kita masukin juga. Oke, setelah aromanya wangi, kita bisa tambahkan buncisnya ya. Oh ya, tadi ada daun salam 2 lembar lupa disebutin ya. Kemudian tahu dan tempenya masukin juga. Serta ikan tongkol yang udah digoreng tadi. Masuk aja semuanya, diaduk sebentar. Oke, karena di sini aku mau yang berkuah ya, jadi aku tambahkan air kurang lebih 250 ml, tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Untuk kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Kemudian saus tiramnya aku pakai 1 sendok teh. Udah deh, mantul banget, diaduk sampai merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Ini menu super lengkap banget, jadi nggak perlu ribet masak satu-satu, kita cemplungin jadi satu gini aja, rasanya super enak dan pastinya menggugah selera ya. Ini lengkap, ada protein, ada sayur juga ya. Tinggal nambahin nasi putih aja, udah deh jadi menu yang enak. Terakhir jangan lupa tambahkan tomat biar makin seger ya. Untuk tomatnya aku pakai 2 buah yang ukuran kecil ya teman-teman. Oke, kalau sudah matang kita bisa angkat dan sajikan ya. Tumis buncis, tongkol, tahu dan tempe yang super seger dan sedap siap untuk disajikan. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi membagikan menu yang nagihin, bikin pengen lagi dan lagi. Langsung aja siapin, ini ada daging tetelan. Di sini aku pakai kurang lebih 300 gram ya. Untuk dagingnya kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Oh ya, untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya.
Ini pisau full stainless super tajam banget dan pastinya ini tuh bagus ya. Satu set ada 5 pisau, satu gunting, satu pengasah pisau, dan satu pengupas buah. Lanjut, kita akan presto dagingnya sampai empuk ya. Untuk prestonya, di sini aku pakai dari ID Life ya, yang kapasitasnya 7 liter ya. Ini tipenya IL707 ya teman-teman. Oke, kita akan presto sampai empuk. Tambahkan air secukupnya aja. Ini cara nutupnya juga gampang ya. Tinggal kita puter. Ini bisa dibuka tanpa harus nunggu dingin ya teman-teman. Oke, lanjut. Kita akan potong-potong ada nangka muda. Jangan lupa buang bagian tengahnya ya teman-teman. Yang bikin kesel saat motong-motong nangka muda itu adalah getahnya. Jadi biar terhindar dari getah, kita bisa menggunakan minyak goreng ya. Dioleskan pada pisau dan juga tangan. Atau boleh juga pisaunya diolesi dengan tepung ya. Jadi aman, nggak perlu takut terkena getah nangka muda. Lanjut, nangka mudanya kita rebus sampai empuk menggunakan panci kastrol cookware dari ID Life ya, yang tipe IL24CR ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata dan pastinya ini tuh bagus banget. Kita bisa tutup dan ini dia hasilnya setelah empuk. Dan untuk daging tetelannya kita bisa keluarkan dari presto ya. Ini sudah empuk banget. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4, ada cabai merah aku pakai 5 buah, ketumbar bubuknya setengah sendok teh, kemudian ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, lalu ada gula pasirnya 1 sendok teh ya. Tambahkan air secukupnya dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A. Ini gelasnya ada 3 ya, yang besar, sedang, dan kecil. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan serai 1 potong, kemudian ada lengkuas 1 potong, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Masak sampai tanak dan harum. Kemudian masukkan daging yang udah empuk tadi. Lalu nangka muda masuk juga. Aduk merata. Kemudian kita tambahkan air
atau langsung boleh tambahkan santan ya. Ini aku pakai 1 liter karena di sini aku mau pakai santan instan, jadi aku tambahkan air aja ya. Lalu masak sampai mendidih, baru kemudian masukkan santan instannya. Aku pakai 2 bungkus ya. Oke, tinggal diaduk-aduk merata. Oh iya, jangan lupa tambahkan rawit utuh. Jadi kalau pengen yang pedas banget, tinggal rawit utuhnya nanti itu digeprek. Hasilnya tuh bakal pedas banget ya. Untuk anak-anak yang gak suka pedas masih aman. Oke, dimasak sampai tanak. Lalu kita buang dedaunannya dan juga lengkuasnya ya, biar nggak kena prank anak-anak nanti dikira daging ternyata lengkuas. Oke, kalau sudah matang, gulai, nangka, dan tetelan yang enak banget siap untuk disajikan ya. Asli ini tuh mantul banget, menu yang nggak pernah bikin bosan ya, rasanya tuh pengen makan terus dan nambah lagi pastinya karena emang enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bikin satu menu yang super lengkap dan pastinya enak banget. Oke, langkah pertama siapkan buncis. Di sini aku pakai 100 gram. Langsung aja dipotong-potong kayak gini ya. Kalau teman-teman mau dipotong serong boleh aja sesuai selera. Lanjut, ada 1 papan tempe sama dipotong-potong aja kecil-kecil. Untuk tempenya boleh pakai tempe kedelai seperti ini atau kalau teman-teman mau boleh pakai tempe gembus juga enak ya teman-teman. Oke, dipotong-potong. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 3 buah. Ini tahunya ukurannya kecil-kecil. Langsung aja dipotong sama kayak tempenya tadi, kecil-kecil gitu ya potongnya. Jadi ini lengkap, ada buncis, ada tahu, ada tempe, kemudian ada ikan tongkol. Nah, untuk ikan tongkolnya dipotong agak gedean gini. Kalau teman-teman mau ikan tongkolnya disuir juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke. Untuk ikan tongkolnya boleh pakai yang fresh, boleh juga pakai yang udah dipindang seperti ini ya. Setelah selesai motong-motongnya, kita panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Love yang tipe IL22A ya. Ini wajan set, isinya 4, ada kastrol 16, kastrol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 serta tutupnya itu 16 dan 18 cm ya. Ini tuh non-stick granit teknologi Jerman, super bagus dan tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Oke, tempenya udah mateng, kita angkat. Lanjut ke tahunya, kita goreng-goreng juga sampai berwarna kecoklatan ya. Oh ya, wajan dari ID Life ini bisa untuk kompor listrik dan juga kompor gas ya. Ini saat beli dapat bonus 5 spatula ya yang bagus-bagus. Ini tuh 6 layer high quality pan sehingga sangat bagus banget untuk masak ya. Cepet matengnya dan pastinya kita nggak berlama-lama di dapur. Oke, terakhir tongkolnya kita goreng sampai kecoklatan, angkat dan tiriskan. Udah, kita sisihkan dulu. Lanjut kita akan iris-iris bumbunya ya.
Ini ada bawang bombay, aku pakai setengah buah aja, dipotong kasar. Kalau misal bawang bombaynya tuh kecil boleh pakai satu buah ya. Kemudian untuk bawang putihnya, di sini aku pakai 4 siung, diiris-iris tipis juga. Lanjut untuk bawang merahnya, aku pakai 7 siung, sama juga ya diiris-iris. Kemudian ada cabai hijau. Di sini aku pakai kurang lebih 7 buah karena ini cabenya kecil-kecil ya. Kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah, dipotong-potong serong juga. Kalau teman-teman mau rasanya tuh lebih pedas lagi, boleh ditambahin dengan cabai rawit. Di sini aku nggak tambahkan cabai rawit sama sekali ya, karena biar nggak terlalu pedas hasilnya ya teman-teman. Oke, lanjut panaskan minyak dan tumis bawang merah dan bawang putih serta bawang bombaynya sampai wangi. Untuk wajahnya aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini non-stick granit Jerman, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Masukkan lengkuas ya, kemudian cabai-cabean kita masukin juga. Oke, setelah aromanya wangi, kita bisa tambahkan buncisnya ya. Oh ya, tadi ada daun salam 2 lembar lupa disebutin ya. Kemudian tahu dan tempenya masukin juga. Serta ikan tongkol yang udah digoreng tadi. Masuk aja semuanya, diaduk sebentar. Oke, karena di sini aku mau yang berkuah ya, jadi aku tambahkan air kurang lebih 250 ml, tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Untuk kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Kemudian saus tiramnya aku pakai 1 sendok teh. Udah deh, mantul banget, diaduk sampai merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Ini menu super lengkap banget, jadi nggak perlu ribet masak satu-satu, kita cemplungin jadi satu gini aja, rasanya super enak dan pastinya menggugah selera ya. Ini lengkap, ada protein, ada sayur juga ya. Tinggal nambahin nasi putih aja, udah deh jadi menu yang enak. Terakhir jangan lupa tambahkan tomat biar makin seger ya. Untuk tomatnya aku pakai 2 buah yang ukuran kecil ya teman-teman. Oke, kalau sudah matang kita bisa angkat dan sajikan ya. Tumis buncis, tongkol, tahu dan tempe yang super seger dan sedap siap untuk disajikan. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang nagihin, bikin pengen lagi dan lagi. Langsung aja siapin, ini ada daging tetelan. Di sini aku pakai kurang lebih 300 gram ya. Untuk dagingnya kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Oh ya, untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, super tajam banget dan pastinya ini tuh bagus ya. Satu set ada 5 pisau, satu gunting, satu pengasah pisau dan satu pengupas buah. Lanjut, kita akan presto dagingnya sampai empuk ya. Untuk prestonya, di sini aku pakai dari ID Life ya, yang kapasitasnya 7 liter ya. Ini tipenya IL707 ya teman-teman. Oke, kita akan presto sampai empuk.
Tambahkan air secukupnya aja. Ini cara nutupnya juga gampang ya. Tinggal kita puter. Ini bisa dibuka tanpa harus nunggu dingin ya teman-teman. Oke, lanjut. Kita akan potong-potong ada nangka muda. Jangan lupa buang bagian tengahnya ya teman-teman. Yang bikin kesel saat motong-motong nangka muda itu adalah getahnya. Jadi biar terhindar dari getah, kita bisa menggunakan minyak goreng ya. Dioleskan pada pisau dan juga tangan. Atau boleh juga pisaunya diolesi dengan tepung ya. Jadi aman, nggak perlu takut terkena getah nangka muda. Lanjut, nangka mudanya kita rebus sampai empuk menggunakan panci kastrol cookware dari ID Life ya, yang tipe IL24CR ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata dan pastinya ini tuh bagus banget. Kita bisa tutup dan ini dia hasilnya setelah empuk. Dan untuk daging tetelannya kita bisa keluarkan dari presto ya. Ini sudah empuk banget. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung, kunyit 1 potong, kemudian jahe 1 potong. Lalu cabai rawitnya aku pakai 8 buah, kemudian kemiri 3 butir udah disangrai. Lalu ada cabai merah aku pakai 5 buah, ketumbar bubuknya setengah sendok teh, kemudian ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula pasirnya 1 sendok teh ya. Tambahkan air secukupnya dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A. Ini gelasnya ada 3 ya, yang besar, sedang, dan kecil. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan serai 1 potong, kemudian ada lengkuas 1 potong, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Masak sampai tanak dan harum. Kemudian masukkan daging yang udah empuk tadi. Lalu nangka muda masuk juga. Aduk merata. Kemudian kita tambahkan air. Atau langsung boleh tambahkan santan ya. Ini aku pakai 1 liter karena di sini aku mau pakai santan instan. Jadi aku tambahkan air aja ya. Lalu masak sampai mendidih, baru kemudian masukkan santan instannya. Aku pakai 2 bungkus ya.
Oke, tinggal diaduk-aduk merata. Oh iya, jangan lupa tambahkan rawit utuh. Jadi kalau pengen yang pedes banget, tinggal rawit utuhnya nanti itu digeprek. Hasilnya tuh bakal pedes banget ya. Untuk anak-anak yang gak suka pedes masih aman. Oke, dimasak sampai tanak. Lalu kita buang dedaunannya. Dan juga lengkuasnya ya, biar nggak kena prank anak-anak nanti dikira daging ternyata lengkuas. Oke, kalau sudah matang, gulai, nangka, dan tetelan yang enak banget siap untuk disajikan ya. Asli ini tuh mantul banget, menu yang nggak pernah bikin bosan ya, rasanya tuh pengen makan terus. Dan nambah lagi pastinya karena emang enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bikin satu menu yang super lengkap dan pastinya enak banget. Oke, langkah pertama siapkan buncis. Di sini aku pakai 100 gram. Langsung aja dipotong-potong kayak gini ya. Kalau teman-teman mau dipotong serong boleh aja sesuai selera. Lanjut, ada satu papan tempe sama dipotong-potong aja kecil-kecil. Untuk tempenya boleh pakai tempe kedelai seperti ini atau kalau teman-teman mau boleh pakai tempe gembus juga enak ya teman-teman. Oke, dipotong-potong. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 3 buah. Ini tahunya ukurannya kecil-kecil. Langsung aja dipotong sama kayak tempenya tadi kecil-kecil gitu ya potongnya. Jadi ini lengkap, ada buncis, ada tahu, ada tempe. Kemudian ada ikan tongkol. Nah, untuk ikan tongkolnya dipotong agak gedean gini. Kalau teman-teman mau ikan tongkolnya disuir juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke. Untuk ikan tongkolnya boleh pakai yang fresh, boleh juga pakai yang udah dipindang seperti ini ya. Setelah selesai motong-motongnya, kita panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Love yang tipe IL22A ya. Ini wajan set, isinya 4, ada kastrol 16, kastrol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 serta tutupnya itu 16 dan 18 cm ya. Ini tuh non-stick granit teknologi Jerman, super bagus dan tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Oke, tempenya udah mateng, kita angkat. Lanjut ke tahunya, kita goreng-goreng juga sampai berwarna kecoklatan ya. Oh ya, wajan dari ID Life ini bisa untuk kompor listrik dan juga kompor gas ya. Ini saat beli dapat bonus 5 spatula ya yang bagus-bagus. Ini tuh 6 layer high quality pan sehingga sangat bagus banget untuk masak ya. Cepet matengnya dan pastinya kita nggak berlama-lama di dapur. Oke, terakhir tongkolnya kita goreng sampai kecoklatan, angkat dan tiriskan. Ya, kita sisihkan dulu. Lanjut kita akan iris-iris bumbunya ya. Ini ada bawang bombay, aku pakai setengah buah aja, dipotong kasar. Kalau misal bawang bombaynya tuh kecil boleh pakai satu buah ya. Kemudian untuk bawang putihnya, di sini aku pakai 4 siung, diiris-iris tipis juga. Buah karena ini cabenya kecil-kecil ya.
Kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah, dipotong-potong serong juga. Kalau teman-teman mau rasanya tuh lebih pedas lagi, boleh ditambahin dengan cabai rawit. Di sini aku nggak tambahkan cabai rawit sama sekali ya, karena biar nggak terlalu pedas hasilnya ya teman-teman. Oke, lanjut panaskan minyak dan tumis bawang merah dan bawang putih serta bawang bombaynya sampai wangi. Untuk wajahnya aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini non-stick granit Jerman, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Masukkan lengkuas ya, kemudian cabai-cabean kita masukin juga. Oke, setelah aromanya wangi, kita bisa tambahkan buncisnya ya. Oh ya, tadi ada daun salam 2 lembar lupa disebutin ya. Kemudian tahu dan tempenya masukin juga. Serta ikan tongkol yang udah digoreng tadi. Masuk aja semuanya, diaduk sebentar. Oke, karena di sini aku mau yang berkuah ya, jadi aku tambahkan air kurang lebih 250 ml, tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Untuk kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Kemudian saus tiramnya aku pakai 1 sendok teh. Udah deh, mantul banget, diaduk sampai merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Ini menu super lengkap banget, jadi nggak perlu ribet masak satu-satu, kita cemplungin jadi satu gini aja, rasanya super enak dan pastinya menggugah selera ya. Ini lengkap, ada protein, ada sayur juga ya. Tinggal nambahin nasi putih aja, udah deh jadi menu yang enak. Terakhir jangan lupa tambahkan tomat biar makin seger ya. Untuk tomatnya aku pakai 2 buah yang ukuran kecil ya teman-teman. Oke, kalau sudah matang kita bisa angkat dan sajikan ya. Tumis buncis, tongkol, tahu dan tempe yang super seger dan sedap siap untuk disajikan. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang nagihin, bikin pengen lagi dan lagi. Langsung aja siapin, ini ada daging tetelan. Di sini aku pakai kurang lebih 300 gram ya. Untuk dagingnya kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Oh ya, untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, super tajam banget dan pastinya ini tuh bagus ya. Satu set ada 5 pisau, satu gunting, satu pengasah pisau dan satu pengupas buah. Lanjut, kita akan presto dagingnya sampai empuk ya. Untuk prestonya, di sini aku pakai dari ID Life ya, yang kapasitasnya 7 liter ya. Ini tipenya IL707 ya teman-teman. Oke, kita akan presto sampai empuk. Tambahkan air secukupnya aja. Ini cara nutupnya juga gampang ya. Tinggal kita puter. Ini bisa dibuka tanpa harus nunggu dingin ya teman-teman. Oke, lanjut. Kita akan potong-potong, ada nangka muda. Jangan lupa buang bagian tengahnya ya teman-teman. Yang bikin kesel saat motong-motong nangka muda itu adalah getahnya. Jadi biar terhindar dari getah, kita bisa menggunakan minyak goreng ya.
dioleskan pada pisau dan juga tangan, atau boleh juga pisaunya diolesi dengan tepung ya. Jadi aman, nggak perlu takut terkena getah nangka muda. Lanjut, nangka mudanya kita rebus sampai empuk menggunakan panci kastrol cookware dari ID Life ya, yang tipe IL 24CR ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata dan pastinya ini tuh bagus banget. Kita bisa tutup dan ini dia hasilnya setelah empuk. Dan untuk daging tetelannya kita bisa keluarkan dari presto ya. Ini sudah empuk banget. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung, kunyit 1 potong, kemudian jahe 1 potong. Lalu cabai rawitnya aku pakai 8 buah, kemudian kemiri 3 butir udah disangrai. Lalu ada cabai merah aku pakai 5 buah, ketumbar bubuknya setengah sendok teh, kemudian ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula pasirnya 1 sendok teh ya. Tambahkan air secukupnya dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A. Ini gelasnya ada 3 ya, yang besar, sedang, dan kecil. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan serai 1 potong, kemudian ada lengkuas 1 potong, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Masak sampai tanak dan harum. Kemudian masukkan daging yang udah empuk tadi. Lalu nangka muda masuk juga. Aduk merata. Kemudian kita tambahkan air. Atau langsung boleh tambahkan santan ya. Ini aku pakai 1 liter karena di sini aku mau pakai santan instan. Jadi aku tambahkan air aja ya. Lalu masak sampai mendidih, baru kemudian masukkan santan instannya. Aku pakai 2 bungkus ya. Oke, tinggal diaduk-aduk merata. Oh iya, jangan lupa tambahkan rawit utuh. Jadi kalau pengen yang pedas banget, tinggal rawit utuhnya nanti itu digeprek. Hasilnya tuh bakal pedas banget ya. Untuk anak-anak yang gak suka pedas masih aman. Oke, dimasak sampai tanak. Lalu kita buang dedaunannya dan juga lengkuasnya ya, biar nggak kena prank anak-anak nanti dikira daging ternyata lengkuas.
Oke, kalau sudah matang, gulai, nangka, dan tetelan yang enak banget siap untuk disajikan ya. Asli ini tuh mantul banget. Menu yang gak pernah bikin bosan ya. Rasanya tuh pengen makan terus. Dan nambah lagi pastinya karena emang enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bikin satu menu yang super lengkap dan pastinya enak banget. Oke, langkah pertama siapkan buncis. Di sini aku pakai 100 gram. Langsung aja dipotong-potong kayak gini ya. Kalau teman-teman mau dipotong serong boleh aja sesuai selera. Lanjut, ada satu papan tempe sama dipotong-potong aja kecil-kecil. Untuk tempenya boleh pakai tempe kedelai seperti ini atau kalau teman-teman mau boleh pakai tempe gembus juga enak ya teman-teman. Oke, dipotong-potong. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 3 buah. Ini tahunya ukurannya kecil-kecil. Langsung aja dipotong sama kayak tempenya tadi kecil-kecil gitu ya potongnya. Jadi ini lengkap, ada buncis, ada tahu, ada tempe, kemudian ada ikan tongkol. Nah, untuk ikan tongkolnya dipotong agak gedean gini. Kalau teman-teman mau ikan tongkolnya disuir juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke. Untuk ikan tongkolnya boleh pakai yang fresh, boleh juga pakai yang udah dipindang seperti ini ya. Setelah selesai motong-motongnya, kita panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Lev yang tipe IL22A ya. Ini wajan set, isinya 4, ada kastrol 16, kastrol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 serta tutupnya itu 16 dan 18 cm ya. Ini tuh non-stick granit teknologi Jerman, super bagus dan tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Oke, tempenya udah mateng, kita angkat. Lanjut ke tahunya, kita goreng-goreng juga sampai berwarna kecoklatan ya. Oh ya, wajan dari ID Life ini bisa untuk kompor listrik dan juga kompor gas ya. Ini saat beli dapat bonus 5 spatula ya yang bagus-bagus. Ini tuh 6 layer high quality pan sehingga sangat bagus banget untuk masak ya. Cepet matengnya dan pastinya kita nggak berlama-lama di dapur. Oke, terakhir tongkolnya kita goreng sampai kecoklatan, angkat dan tiriskan. Udah, kita sisihkan dulu. Lanjut kita akan iris-iris bumbunya ya. Ini ada bawang bombay, aku pakai setengah buah aja, dipotong kasar. Kalau misal bawang bombaynya tuh kecil boleh pakai satu buah ya. Kemudian untuk bawang putihnya, di sini aku pakai 4 siung, diiris-iris tipis juga. Lanjut untuk bawang merahnya, aku pakai 7 siung, sama juga ya diiris-iris. Kemudian ada cabai hijau. Di sini aku pakai kurang lebih 7 buah karena ini cabenya kecil-kecil ya. Kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah, dipotong-potong serong juga. Kalau teman-teman mau rasanya tuh lebih pedas lagi, boleh ditambahin dengan cabai rawit. Di sini aku nggak tambahkan cabai rawit sama sekali ya, karena biar nggak terlalu pedas hasilnya ya teman-teman.
Oke, lanjut panaskan minyak dan tumis bawang merah dan bawang putih serta bawang bombaynya sampai wangi. Untuk wajahnya aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini non-stick granit Jerman. Tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Masukkan lengkuas ya. Kemudian cabai-cabean kita masukin juga. Oke, setelah aromanya wangi, kita bisa tambahkan buncisnya ya. Oh ya, tadi ada daun salam 2 lembar lupa disebutin ya. Kemudian tahu dan tempenya masukin juga. Serta ikan tongkol yang udah digoreng tadi. Masuk aja semuanya, diaduk sebentar. Oke, karena di sini aku mau yang berkuah ya, jadi aku tambahkan air kurang lebih 250 ml, tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Untuk kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Kemudian saus tiramnya aku pakai 1 sendok teh. Udah deh, mantul banget, diaduk sampai merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Ini menu super lengkap banget, jadi nggak perlu ribet masak satu-satu, kita cemplungin jadi satu gini aja, rasanya super enak dan pastinya menggugah selera ya. Ini lengkap, ada protein, ada sayur juga ya. Tinggal nambahin nasi putih aja, udah deh jadi menu yang enak. Terakhir jangan lupa tambahkan tomat biar makin seger ya. Untuk tomatnya aku pakai 2 buah yang ukuran kecil ya teman-teman. Oke, kalau sudah matang kita bisa angkat dan sajikan ya. Tumis buncis, tongkol, tahu dan tempe yang super seger dan sedap siap untuk disajikan. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi membagikan menu yang nagihin, bikin pengen lagi dan lagi. Langsung aja siapin, ini ada daging tetelan. Di sini aku pakai kurang lebih 300 gram ya. Untuk dagingnya kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Oh ya, untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, super tajam banget dan pastinya ini tuh bagus ya. Satu set ada 5 pisau, satu gunting, satu pengasah pisau dan satu pengupas buah. Lanjut, kita akan presto dagingnya sampai empuk ya. Untuk prestonya, di sini aku pakai dari ID Life ya, yang kapasitasnya 7 liter ya. Ini tipenya IL707 ya teman-teman. Oke, kita akan presto sampai empuk. Tambahkan air secukupnya aja. Ini cara nutupnya juga gampang ya. Tinggal kita puter. Ini bisa dibuka tanpa harus nunggu dingin ya teman-teman. Oke, lanjut. Kita akan potong-potong, ada nangka muda. Jangan lupa buang bagian tengahnya ya teman-teman. Yang bikin kesel saat motong-motong nangka muda itu adalah getahnya. Jadi biar terhindar dari getah, kita bisa menggunakan minyak goreng ya. Dioleskan pada pisau dan juga tangan. Atau boleh juga pisaunya diolesi dengan tepung ya. Jadi aman, nggak perlu takut terkena getah nangka muda.
Lanjut, nangka mudanya kita rebus sampai empuk menggunakan panci kastrol cookware dari ID Life ya, yang tipe IL24CR ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata dan pastinya ini tuh bagus banget. Kita bisa tutup dan ini dia hasilnya setelah empuk. Dan untuk daging tetelannya kita bisa keluarkan dari presto ya. Ini sudah empuk banget. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung, kunyit 1 potong, kemudian jahe 1 potong. Lalu cabai rawitnya aku pakai 8 buah, kemudian kemiri 3 butir udah disangrai. Lalu ada cabai merah aku pakai 5 buah, ketumbar bubuknya setengah sendok teh, kemudian ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula pasirnya 1 sendok teh ya. Tambahkan air secukupnya dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A. Ini gelasnya ada 3 ya, yang besar, sedang, dan kecil. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan serai 1 potong, kemudian ada lengkuas 1 potong, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Masak sampai tanak dan harum. Kemudian masukkan daging yang udah empuk tadi. Lalu nangka muda masuk juga. Aduk merata. Kemudian kita tambahkan air. Atau langsung boleh tambahkan santan ya. Ini aku pakai 1 liter karena di sini aku mau pakai santan instan. Jadi aku tambahkan air aja ya. Lalu masak sampai mendidih, baru kemudian masukkan santan instannya. Aku pakai 2 bungkus ya. Oke, tinggal diaduk-aduk merata. Oh ya, jangan lupa tambahkan rawit utuh. Jadi kalau pengen yang pedas banget, tinggal rawit utuhnya nanti itu digeprek. Hasilnya tuh bakal pedas banget ya. Untuk anak-anak yang gak suka pedas masih aman. Oke, dimasak sampai tanak. Lalu kita buang dedaunannya dan juga lengkuasnya ya, biar nggak kena prank anak-anak nanti dikira daging ternyata lengkuas. Oke, kalau sudah matang, gulai, nangka, dan tetelan yang enak banget siap untuk disajikan ya. Asli ini tuh mantul banget, menu yang gak pernah bikin bosan ya, rasanya tuh pengen makan terus.
dan nambah lagi pastinya karena emang enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bikin satu menu yang super lengkap dan pastinya enak banget. Oke, langkah pertama siapkan buncis. Di sini aku pakai 100 gram. Langsung aja dipotong-potong kayak gini ya. Kalau teman-teman mau dipotong serong boleh aja sesuai selera. Lanjut, ada satu papan tempe sama dipotong-potong aja kecil-kecil. Untuk tempenya boleh pakai tempe kedelai seperti ini atau kalau teman-teman mau boleh pakai tempe gembus juga enak ya teman-teman. Oke, dipotong-potong. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 3 buah. Ini tahunya ukurannya kecil-kecil. Langsung aja dipotong sama kayak tempenya tadi, kecil-kecil gitu ya potongnya. Jadi ini lengkap, ada buncis, ada tahu, ada tempe. Kemudian ada ikan tongkol. Nah, untuk ikan tongkolnya dipotong agak gedean gini. Kalau teman-teman mau ikan tongkolnya disuir juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke. Untuk ikan tongkolnya boleh pakai yang fresh, boleh juga pakai yang udah dipindang seperti ini ya. Setelah selesai motong-motongnya, kita panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Love yang tipe IL22A ya. Ini wajan set, isinya 4, ada kastrol 16, kastrol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 serta tutupnya itu 16 dan 18 cm ya. Ini tuh non-stick granit teknologi Jerman, super bagus dan tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Oke, tempenya udah mateng, kita angkat. Lanjut ke tahunya, kita goreng-goreng juga sampai berwarna kecoklatan ya. Oh ya, wajan dari ID Life ini bisa untuk kompor listrik dan juga kompor gas ya. Ini saat beli dapat bonus 5 spatula ya yang bagus-bagus. Ini tuh 6 layer high quality pan sehingga sangat bagus banget untuk masak ya. Cepet matengnya dan pastinya kita nggak berlama-lama di dapur. Oke, terakhir tongkolnya kita goreng sampai kecoklatan, angkat dan tiriskan. Udah, kita sisihkan dulu. Lanjut kita akan iris-iris bumbunya ya. Ini ada bawang bombay, aku pakai setengah buah aja, dipotong kasar. Kalau misal bawang bombaynya tuh kecil boleh pakai 1 buah ya. Kemudian untuk bawang putihnya, di sini aku pakai 4 siung, diiris-iris tipis juga. Lanjut untuk bawang merahnya, aku pakai 7 siung, sama juga ya diiris-iris. Kemudian ada cabai hijau. Di sini aku pakai kurang lebih 7 buah karena ini cabenya kecil-kecil ya. Kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah, dipotong-potong serong juga. Kalau teman-teman mau rasanya tuh lebih pedas lagi, boleh ditambahin dengan cabai rawit. Di sini aku nggak tambahkan cabai rawit sama sekali ya, karena biar nggak terlalu pedas hasilnya ya teman-teman. Oke, lanjut panaskan minyak dan tumis bawang merah dan bawang putih serta bawang bombaynya sampai wangi.
Untuk wajahnya aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini non-stick granit Jerman. Tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Masukkan lengkuas ya. Kemudian cabai-cabean kita masukin juga. Oke, setelah aromanya wangi, kita bisa tambahkan buncisnya ya. Oh ya, tadi ada daun salam 2 lembar, lupa disebutin ya. Kemudian tahu dan tempenya masukin juga, serta ikan tongkol yang udah digoreng tadi. Masuk aja semuanya, diaduk sebentar. Oke, karena di sini aku mau yang berkuah ya, jadi aku tambahkan air kurang lebih 250 ml, tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Untuk kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Kemudian saus tiramnya aku pakai 1 sendok teh. Udah deh, mantul banget, diaduk sampai merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Ini menu super lengkap banget, jadi nggak perlu ribet masak satu-satu, kita cemplungin jadi satu gini aja, rasanya super enak dan pastinya menggugah selera ya. Ini lengkap, ada protein, ada sayur juga ya. Tinggal nambahin nasi putih aja, udah deh jadi menu yang enak. Terakhir jangan lupa tambahkan tomat biar makin seger ya. Untuk tomatnya aku pakai 2 buah yang ukuran kecil ya teman-teman. Oke, kalau sudah matang kita bisa angkat dan sajikan ya. Tumis buncis, tongkol, tahu dan tempe yang super seger dan sedap, siap untuk disajikan. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang nagihin, bikin pengen lagi dan lagi. Langsung aja siapin, ini ada daging tetelan. Di sini aku pakai kurang lebih 300 gram ya. Untuk dagingnya kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Oh ya, untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, super tajam banget dan pastinya ini tuh bagus ya. Satu set ada 5 pisau, satu gunting, satu pengasah pisau dan satu pengupas buah. Lanjut, kita akan presto dagingnya sampai empuk ya. Untuk prestonya, di sini aku pakai dari ID Life ya, yang kapasitasnya 7 liter ya. Ini tipenya IL707 ya teman-teman. Oke, kita akan presto sampai empuk. Tambahkan air secukupnya aja. Ini cara nutupnya juga gampang ya. Tinggal kita puter. Ini bisa dibuka tanpa harus nunggu dingin ya teman-teman. Oke, lanjut. Kita akan potong-potong, ada nangka muda. Jangan lupa buang bagian tengahnya ya teman-teman. Yang bikin kesel saat motong-motong nangka muda itu adalah getahnya. Jadi biar terhindar dari getah, kita bisa menggunakan minyak goreng ya. Dioleskan pada pisau dan juga tangan. Atau boleh juga pisaunya diolesi dengan tepung ya. Jadi aman, nggak perlu takut terkena getah nangka muda. Lanjut, nangka mudanya kita rebus sampai empuk.
menggunakan panci kastrol cookware dari ID Life ya, yang tipe IL24CR ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata dan pastinya ini tuh bagus banget. Kita bisa tutup dan ini dia hasilnya setelah empuk. Dan untuk daging tetelannya kita bisa keluarkan dari presto ya. Ini sudah empuk banget. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung, kunyit 1 potong, kemudian jahe 1 potong. Lalu cabai rawitnya aku pakai 8 buah, kemudian kemiri 3 butir udah disangrai. Lalu ada cabai merah aku pakai 5 buah, ketumbar bubuknya setengah sendok teh, kemudian ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula pasirnya 1 sendok teh ya. Tambahkan air secukupnya dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A. Ini gelasnya ada 3 ya, yang besar, sedang, dan kecil. Lanjut kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan serai 1 potong, kemudian ada lengkuas 1 potong, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Masak sampai tanak dan harum. Kemudian masukkan daging yang udah empuk tadi. Lalu nangka muda masuk juga. Aduk merata. Kemudian kita tambahkan air. Atau langsung boleh tambahkan santan ya. Ini aku pakai 1 liter karena di sini aku mau pakai santan instan. Jadi aku tambahkan air aja ya. Lalu masak sampai mendidih, baru kemudian masukkan santan instannya. Aku pakai 2 bungkus ya. Oke, tinggal diaduk-aduk merata. Oh iya, jangan lupa tambahkan rawit utuh. Jadi kalau pengen yang pedas banget, tinggal rawit utuhnya nanti itu digeprek. Hasilnya tuh bakal pedas banget ya. Untuk anak-anak yang gak suka pedas masih aman. Oke, dimasak sampai tanak. Lalu kita buang dedaunannya dan juga lengkuasnya ya, biar nggak kena prank anak-anak nanti dikira daging ternyata lengkuas. Oke, kalau sudah matang, gulai, nangka, dan tetelan yang enak banget siap untuk disajikan ya. Asli ini tuh mantul banget, menu yang gak pernah bikin bosan ya, rasanya tuh pengen makan terus dan nambah lagi pastinya karena emang enak
banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bikin satu menu yang super lengkap dan pastinya enak banget. Oke, langkah pertama siapkan buncis. Di sini aku pakai 100 gram. Langsung aja dipotong-potong kayak gini ya. Kalau teman-teman mau dipotong serong boleh aja sesuai selera. Lanjut, ada satu papan tempe sama dipotong-potong aja kecil-kecil. Untuk tempenya boleh pakai tempe kedelai seperti ini atau kalau teman-teman mau boleh pakai tempe gembus juga enak ya teman-teman. Oke, dipotong-potong. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 3 buah. Ini tahunya ukurannya kecil-kecil. Langsung aja dipotong sama kayak tempenya tadi, kecil-kecil gitu ya potongnya. Jadi ini lengkap, ada buncis, ada tahu, ada tempe. Kemudian ada ikan tongkol. Nah, untuk ikan tongkolnya dipotong agak gedean gini. Kalau teman-teman mau ikan tongkolnya disuir juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke. Untuk ikan tongkolnya boleh pakai yang fresh, boleh juga pakai yang udah dipindang seperti ini ya. Setelah selesai motong-motongnya, kita panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku pakai granit cookware set dari ID Love yang tipe IL22A ya. Ini wajan set, isinya 4, ada kastrol 16, kastrol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 serta tutupnya itu 16 dan 18 cm ya. Ini tuh non-stick granit teknologi Jerman, super bagus dan tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Oke, tempenya udah mateng, kita angkat. Lanjut ke tahunya, kita goreng-goreng juga sampai berwarna kecoklatan ya. Oh ya, wajan dari ID Life ini bisa untuk kompor listrik dan juga kompor gas ya. Ini saat beli dapat bonus 5 spatula ya yang bagus-bagus. Ini tuh 6 layer high quality pan sehingga sangat bagus banget untuk masak ya. Cepet matengnya dan pastinya kita nggak berlama-lama di dapur. Oke, terakhir tongkolnya kita goreng sampai kecoklatan, angkat dan tiriskan. Udah, kita sisihkan dulu. Lanjut kita akan iris-iris bumbunya ya. Ini ada bawang bombay, aku pakai setengah buah aja, dipotong kasar. Kalau misal bawang bombaynya tuh kecil boleh pakai 1 buah ya. Kemudian untuk bawang putihnya, di sini aku pakai 4 siung, diiris-iris tipis juga. Lanjut untuk bawang merahnya, aku pakai 7 siung, sama juga ya diiris-iris. Kemudian ada cabai hijau. Di sini aku pakai kurang lebih 7 buah karena ini cabenya kecil-kecil ya. Kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah, dipotong-potong serong juga. Kalau teman-teman mau rasanya tuh lebih pedas lagi, boleh ditambahin dengan cabai rawit. Di sini aku nggak tambahkan cabai rawit sama sekali ya, karena biar nggak terlalu pedas hasilnya ya teman-teman. Oke, lanjut panaskan minyak dan tumis bawang merah dan bawang putih serta bawang bombaynya sampai wangi.
Untuk wajahnya aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini non-stick granit Jerman. Tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Masukkan lengkuas ya. Kemudian cabai-cabean kita masukin juga. Oke, setelah aromanya wangi, kita bisa tambahkan buncisnya ya. Oh ya, tadi ada daun salam 2 lembar lupa disebutin ya. Kemudian tahu dan tempenya masukin juga. Serta ikan tongkol yang udah digoreng tadi. Masuk aja semuanya, diaduk sebentar. Oke, karena di sini aku mau yang berkuah ya, jadi aku tambahkan air kurang lebih 250 ml, tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Untuk kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Kemudian saus tiramnya aku pakai 1 sendok teh. Udah deh, mantul banget, diaduk sampai merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Ini menu super lengkap banget, jadi nggak perlu ribet masak satu-satu. Kita cemplungin jadi satu gini aja, rasanya super enak dan pastinya menggugah selera ya. Ini lengkap, ada protein, ada sayur juga ya. Tinggal nambahin nasi putih aja, udah deh jadi menu yang enak. Terakhir jangan lupa tambahkan tomat biar makin seger ya. Untuk tomatnya aku pakai 2 buah yang ukuran kecil ya teman-teman. Oke, kalau sudah matang kita bisa angkat dan sajikan ya. Tumis buncis, tongkol, tahu dan tempe yang super seger dan sedap siap untuk disajikan. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.